Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noise. Alhamdulillah. Pairing. Mana ada? Masa begitu? Memproses. Pemrosesan. Oh gitu. Ya sudahlah. Aku tanda tangan kalau gitu. Sabar ya teman-teman ya. Ada pulpen yang bagus nggak? Pulpen yang bagus dari ini ada nggak? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani hidup ini dalam dinul Islam. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menghantarkan kita kepada dinul Islam, sehingga kita bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu, mana Lucifer, ya, mana Rasul Tuhan, mana utusan iblis, mana pelanjut ajaran para nabi, mana pembantah ajaran para nabi. Kali ini teman-teman sekalian kembali kita mengudara, mengajak teman-teman non-muslim untuk kembali berdialog, membahas tema Kristus penyesat dunia. Siapakah dia? Siapakah Kristus penyesat dunia ini? Kalau kita jadikan rujukan apa yang ada di dalam agama kita, penyesat dunia itu adalah iblis. Sedangkan kalau kita baca Bible, penyesat orang banyak itu memakai nama Yesus dan mengaku sebagai Kristus. Hari ini kita berhadapan dengan teman-teman berasal agamanya dari barat. Mereka mengatasnamakan diri mereka adalah pengikut Kristus. Berarti ada indikasi mereka ini adalah pengikut penyesat dunia. Untuk itu kita ajak mereka untuk membahas tema ini. Mudah-mudahan ada di antara mereka yang berilmu, yang bisa kita ajak dialog, sharing, tukar pikiran, karena ini sangat penting. Penyesat dunia ini harus kita bongkar habis. Siapakah dia? Oke, teman-teman. Halo, selamat siang saudara. Halo. Siang. Silakan buka kamera. Saya ngeri juga lihat ini profil lambang kutuk. Buka kamera bang. Ngapain buka kamera? Biar saya nggak lihat lambang kutuk yang ada di profil Anda itu. Ngeri itu lambangnya itu. Tujuanmu menyuruh saya untuk buka kamera untuk ngapain coba? Supaya nggak, salah satunya supaya nggak nampak bagi saya profil lambang kutuk yang ada di profil Anda ini. Hanya itu doang kan alasannya kan? Yang kedua, syarat diskusi di tempat saya itu memang harus buka kamera. Iya. Silakan. Makanya saya tanya tujuannya untuk apa? Kalau hanya itu doang, supaya kamu tidak melihat lambang
salib ini, biar saya buka kameranya. Bilang lambang kutuk, silakan aja. Lambang kutuk di mana datanya lambang kutuk salib? Ulangan 21 nomor 2223 Galatia 3 nomor 13. Itu jelas tuh. Ya coba bacakan. Adakah di situ dikatakan lambang salib itu adalah kutuk? Coba. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Gimana nih, menjadi tadi kutuk katanya karena salib. Kristen. Ah, inilah si Juma ini kadang-kadang malas saya diskusi sama si Juma. Saya Botolnya yang teruskan dulu ditonton. dalilnya. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Orang yang digantung di atas salib, orang yang terkutuk, lambang kutuk itu. Berarti yang terkutuk di situ orangnya atau tiangnya? Coba pahami dulu kalimat itu. Tiang berbentuk cross itu pada masanya adalah tiang. Ini makanya saya bilang untuk di situ tiangnya atau orangnya? Orang dan tiangnya. Macetlah kau Juma pantasan kalian botol seulamanya. Jelas di situ dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Berarti yang terkutuk di situ tiangnya atau orangnya? Jadi setiap kali ada orang yang dikutuk, Juma dijawab dulu Abdul Somad. Buka kameramu dulu, buka kamera. Gimana ini? Abdul Somad Buka kamera. Nggak dijawab. Mana? Buka kamera. Buka kamera. Jawab. Untuk apa aku buka kamera? Makanya ya saya tanya sudah. tadi tujuanmu untuk apa? Dibawa aja. Aku ngeri lihat lambang itu, ngeri kali pun. Ngeri, merinding kalau lihat lambang itu. Simbol tempat manusia-manusia terkutuk, yang dikutuk Tuhan lagi, digantung di sana. Ngeri kali, Bah. Ngerinya sih tidak seberapa. Yang membuat menjadi mencekam itu karena dijadikan sebagai simbol keselamatan. Ngeri kali. Tempat orang dihukum, orang-orang yang dikutuk Tuhan malah dijadikan simbol agama. Itu yang membuat ngerinya di situ. Serem. Simbolnya ngeri kali, Bah. Ini kalau ditanya nggak mau mendengarkan, ya itu suka-suka kita dong, kan kita yang merasakan. Dan kita juga baca di Bible-nya kan gitu. Halo, selamat siang. Halo. Belum duduk ya? Ini kenapa nggak nyangkut ini? Kok melayang-layang terus di atas permukaan air? Kenapa ya? Teman-teman muslim mohon bersabar di bawah ya. Sabar di bawah, nanti kita naikkan yang non muslim dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Abang. Ada onde-onde kah? Diam-diam baik abang ini. Yang muslim tolong dibatalkan dulu permintaannya. Halo, selamat siang. Bang, izin bertanya, cuman bertanya. Dari gereja mana? Saya bukan dari gereja, cuma mau bertanya. Kalau Lalu dari mana? kalau jemuran saya berbentuk tiang salib, apakah itu terkutuk? Enggak, karena itu tempat menggantung baju, bukan tempat menggantung manusia.
Yeay, cocok nih, lanjut turun bang. Iya, makasih. Luar biasa pertanyaannya. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaannya. Kita diskusi tema ini. Jangan ngamuk tapi ya. Kita mencari kebenaran, mengurai kebenaran, bukan mau hujat. Ya, oleh karena itu naik. Bawa diri Anda untuk membuktikan bahwa di agama saudara saya itu adalah ajaran kasih, gitu ya. Dengan cara memperlihatkan sisi santun di dalam memberikan penjabaran tentang imannya. Jangan ngamuk, jangan emosi, apalagi menghujat. Santai aja. Halo, selamat siang. Kalau Mama baru kami menerima permintaan tadi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Si Jiran, selamat siang. Halo. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Oke, kita turunkan. Salah tekan ini atau apa ini? Sekali lagi mohon non-muslim yang naik, yang muslim untuk bersabar dulu di bawah ya. Coba kita kirim linknya dulu kepada pendeta, pastor yang ada. Ada lulusan STT tapi dia kejar mawar. Bahaya juga kejar mawar itu. Giliran tidak dikasih mawar, nggak mau ke sini. Oke, Pastor Alvaro. Nama sih serem. Pas hadir nggak bisa baca. Tanpa dia baca nggak bisa. Dia nggak bisa menghafal kitabnya sendiri. Gitu teman-teman. Oke, kita udah kirim. Oke. Kita udah kirim beberapa ke pendebat Kristen. Semangat siang. Halo. Selamat siang saudara. Apa kabar? Halo. Mentalnya masih lemah. Halo saudara Kil. Selamat siang. Selamat siang, Bang Yuma. Iya. Iya, siang Bang. Dari agama mana ini Abang? Dari Kristen Protestan. Protestan ya. Mau tanya Bang Yuma. Silakan buka kameranya Bang. Enggak, mau nanya aja Bang Yuma. Iya.
buka kameranya bang. Silakan. Oke, silakan bang. Halo. Halo. Iya, silakan buka kameranya bang. Enggak mau nanya aja Bang Juma. Iya, nanya buka kamera dulu, habis itu nanya 1000 pertanyaan pun boleh. Silakan abang buka kamera. Habis itu abang saya bertanya, saya menjawab. Silakan. Teman-teman, tadi terjadi gempa lagi ya di Palu ya? Dengar-dengar dari Bang Ikal, Palu ada gempa tadi. Belum dengar, saya ada di kota Demak, Bang. Palu. Belum dengar, sebab saya ada di kota Demak ini belum dengar beritanya. Oh, siap. Oke, silakan buka kameranya. Saudara Yadi. Halo. Yadi. Halo. Dari gereja mana abang? Protestan? Katolik? Katolik? Hilang. Ya, ayo bang, silakan buka kamera saudara Kil. Nggak bisa ya? Gak bisa. Halo saudara Rio, semangat siang. Halo Rio. Halo. Halo Bang. Iya, dari Katolik Protestan. Halo Kristen Bang. Protestan. Kenapa gelap? Ya. Kristen Protestan, AKBP. Kok gelap sekali nih? Kenapa gelap? Assalamualaikum Bang Ikal. Ya. Waalaikumsalam Gurunda, Masya Allah. Gimana kondisi di sana? Alhamdulillah, sementara masih siaga juga untuk saya di Donggala. Untuk Kota Palu masih gempa masih susulan kecil itu, jadi semua siaga. Ya Allah, 6,7 ya? Kabupaten. Ya 6,7. Kabupaten Sigi yang agak parah sedikit, kantor bupati termasuk kampus bukan Unismu, Universitas Tadulako juga yang juga ini. Mohon doanya ya, Gerunda, mohon doanya. Baik Bang, baik. Kita Ini doakan. lagi mantau terus ini untuk di wilayah Gerunda. Baik Bang Ikal. Semoga semuanya baik-baik di sana, abangku. Sehat semuanya, aman sentosa. Iya. Ya, Masya Allah. Ya, makasih banyak. Ya, Siap. ini sementara pantau. Baik. Berkabar aja bang. Ya, siap. Oke, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Iya, silakan. Kenapa gelap sekali ini? Coba dinyalakan lampunya. Ayo, kita diskusi. Gelap, nggak nampak di sini, nggak nampak. Iya, gelap di sini bang. Bang Rio nggak Sini nampak kok. gelap. Teman-teman di bawah ada lihat nggak? Aku tuh lihatnya gelap. Gelap di sini bang, nggak nampak.
Iya, nggak kelihatan di sini, nggak kelihatan. Ini apa ya? Iya, Ini kan ini udah jaringan Anda juga gangguan. Halo saudara Putra Sapri. Halo. Halo abang. Halo. Halo. Dari gereja mana? Ya. Dari gereja mana abang? Katolik, Dari Toraja. Oh, di Toraja. Protestan berarti. Protestan berarti. Halo. Bisa buka kamera, Pak? Halo. Buka. Iya, boleh buka kamera. Halo Samune. Tak ada kena bila sung keto kamera yolok le. Halo bang. Ah. Sung kero kamera. Kenapa? Oh. Buka kameranya. Tidak. Ini suka. Hah? Oh mama. Buka. Sulit melakukan debobo susola pekan nyolok. Tak nak bila na sung keto polok na. Kamera na. Buddha Maruk tahu. Ada tantangan dari seorang pendeta, tapi sampai sekarang nggak jumpa pendetanya, cuman di DM doang, ngamuk-ngamuk. Ya udah kau live sekarang, aku naik. Aku bilang sebentar malam atau besok siang. Tahu-taunya cuman gertak sambel aja. Tak berdaya mereka teman-teman sekalian. Sejatinya gini kan ya. Kalau di dalam Bible yang mereka klaim Bible itu lebih dulu datang daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan menggariskan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan anak keturunan Adam. Artinya Nabi Muhammad itu penting untuk dibahas kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kenapa penting? Karena Nabi Muhammad membawa sejarah penting dalam kehidupan anak keturunan Adam. Kalau sudah pasti akan diterangkan di Bible atau di Taurat atau di kitab Nabi Musa atau di kitabnya Nabi Daud atau di kitabnya Nabi Isa atau Yesus atau yang teman-teman katakan sekarang Bible. Tapi sedikit pun tak ada pemberitaan di kitabnya saudara tentang Nabi Muhammad penyesat itu nggak ada. Nggak ada sama sekali di Bible itu bahwa ada penyesat bergelar sallallahu alaihi wasallam berasal dari tanah Arab, hidup di abad ke-7, membawa sebuah kitab bernama Quran. Itu nggak ada di dalam Bible, nggak ada. Penyesat, waspadalah kepada penyesat dari tanah Arab bergelar Ahmad, itu nggak ada. Justru yang ada adalah waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus, namaku, dan bergelak dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Penyesat ini nggak main-main. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yang memakai nama Kristus akan menyesatkan banyak orang. Kelompok di bumi ini yang menggunakan nama Kristus ya Kristen, siapa lagi?
Kristen pengikut Kristus tuh kebawa-bawa nama Kristusnya. Penyesat itu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ini fakta, ini real. Maka kita mengajak teman-teman kita Kristen, adakah kelompok manusia yang memakai nama Kristus, gelar Kristus di bumi ini di luar daripada kelompok kalian gitu loh. Selamat Iya, kan? sore Bang Zuma. Sore, Memang silakan tidak buka ada kamera. Nabi Muhammad di Bible, memang tidak ada. Itu, tetapi yang ada di Bible adalah penyesat yang bergelar Kristus, betul? Mengapa tidak ada suatu Tuhan negeri Mekah Wah, tidak itu kan. dikenali oleh Ya sudah, bangsa Yahudi? nggak ada, sudah nggak ada, titik, nggak ada Nabi Muhammad di kitabmu, titik. Ya memang tidak ada. Ya sudah, sekarang yang jadi permasalahan, ada nggak di dalam kitabmu penyesat itu bergelar Kristus? Jawab. Ada nggak? Sebab nabi-nabi Aduh, nanti dulu, aku sebab tanya nabi-nabi Israel sederhana. memang tidak kenal Nabi Ya Muhammad. sudah, titik, udah. Aku pun mengakui itu, udah, titik, tuyul. Sekarang permasalahannya Ya, di Bible yang kau genggam itu, ada nggak penyesat itu bergelar Kristus? Jawab. Apa kaitan dengan kau? Kau kan Tuhan negeri Mekah, tidak ada kaitan dengan Ya Yahweh. sudah, nggak ada kaitan. Tapi kan agamamu beritakanlah Bible kepada seluruh bangsa. Jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Maka kami membantah untuk jangan mau Mana menjadi ayatnya? pengikut Kristus. Kan gitu. Mana ayatnya? Matius 28. Matius 28 nomor. Jadikan nomor semua 19. bangsa adalah Kristen. Mana ayatnya? Ya itu tadi, Kristen pengikut Kristus. Jadikanlah semua bangsa menjadi murid, menjadi pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Ya Kristen. Sekarang Di mana tinggal kamu ayatnya akui. tulis Kristen? Tinggal, udah. Jangan kau Saya ubah capek. ayatnya. Udah di bawah. Aku nggak bisa berbicara dengan orang bodoh yang tolol dan sombong. Halo saudara Mesianik, selamat siang. Silakan buka kamera. Buka kamera Bung, silakan. Iya. Sekalian aja bapaknya juga. Ya. Oke, sebentar. Ya, gimana tuh? Ya, nih si Kristus penyesat dunia. Ini bukan pengakuan, Kristus. bukan pengakuan saya, tapi pengakuan Yesus di dalam Bible. Ada penyesat Berarti Kristen. bergelar Kristus. Tunggu, sabar dulu, sabar. Ya, ada penyesat dunia, kata Yesus, bergelar Kristus. Satu-satunya manusia di bumi ini yang menjalar ke seluruh dunia memakai Kristus itu hanya Kristen. Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang kalau yang terdakwa di sini bukan Kristen, sebagai pengikut Kristus yang memakai nama Kristus, yang kemana-mana pakai nama Kristus, mencari pengikut dengan cara-cara penipuan, berpura-pura bla 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 dengan nama Kristus, itu siapa selain agama Anda? Silakan. Oke, ya kan Anda kan mengutip perkataan Yesus di kitab Matius itu ya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Bukan nabi-nabi Akan palsu, menyesatkanmu. Kristus palsu. Kalau Waspadalah nabi-nabi kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Ya, tapi kan di ayat selanjutnya kan dijelaskan dari buahnya lah engkau mengenal mereka. itu nabi-nabi Sekarang palsu. dulu. Itu tunggu dulu, itu level 2, ini dulu level 1-nya dulu. Akui dulu bahwa penyesat itu gelarnya Kristus, itu dulu, titik. Akui dulu. Ya enggak, kita kan harus menguji Oh, di nggak bisa. perkataan Anda, ya kan? Nggak bisa. Yesusnya yang mengatakan Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan.
Akui Ya, dulu. dari apa kita mengenal bahwasannya mereka Tunggu itu dulu, menyesatkan? Coba. sabar dulu. Nanti setelah Anda mengakui bahwa penyesat itu bergelar Kristus, baru kita masuk ke buahnya. Akui dulu dong. Iya, kita kan mau menguji siapa yang menjadi penyesat. Sekarang bukan Iya ke kan? situ poinnya. Poin pertama dulu, Bung. Takut kau, Boneng? Bukan, justru kamu yang takut. Lo, aku Kamu yang ngomong kau takut. gak berani dengarkan omonganku, ya kau takut lah. Bukan, maksud saya gini, Yesus mengatakan ada Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Itu kita akui dulu bahwa penyesat itu bergelar Kristus. Iya, dari apa kita mengenal dia bahwasannya Loh, jangan dulu Kristus yang dimaksud buahnya, itu adalah penyesat? dulu. Gelarnya dulu, gelar penyesat itu apa? Menurut Yesus. Ya apa coba? Apa kau ngekek kayak gitu kau? Saya ulang Iya, lagi. yang penyesat itu adalah Menurut Nabi Yesus, Muhammad sabar itu. dulu. Nabiku bukan bergelar Kristus, maaf. Ya. Iya, dari Saya ulang buahnya lagi. kan kita Saya ulang mengenal lagi. mereka. Tunggu Coba dulu, sabar hasilkan. dulu. Coba kamu kaji Jangan dulu ke buah situ apa yang dulu. dihasilkan oleh Kristus, buah Sabar apa yang dulu, dihasilkan oleh sabar Rasulmu. dulu. Jangan ke situ, Bung. Apakah Kristus Jangan ke mengajarkan situ berbohong dulu. dalam 3 hal? Jangan ke sana dulu, Bung. Jangan. Saya minta dulu pengakuan Anda untuk jujur. Sekali ini aja. Habis itu Anda boleh berdusta di komal-komal lain. Boleh. Di sini aja dulu. Please. Apakah Anda mengakui bahwa menurut Yesus penyesat itu bergelar Kristus? Ya tidak. Oh, berarti Anda antikristus. Berarti Anda Antikristus itu apa artinya coba? Berarti Anda nggak percaya Yesus gitu. Enggak, ini Anda nggak nyambung ini narasi Anda nih ya. Anda Tadi yang Anda berkata, mencoba, Anda yang sebentar, mencoba. saya ngomong dulu. Anda yang Ngomong terus mencoba kau dari tadi untuk kau. menarasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta pengakuan Yesus. Waspadalah kepada penyesat planos yang datang kepadamu memakai namaku Yesus, dan berkata akulah Kristus. Penyesat itu bergelar apa menurut Yesus? Ya apa di situ sebutin? Apakah Ya, penyesat tadi itu kan aku udah Kristus? sebut tadi barusan. Dan berkata akulah Kristus. Apa gelarnya penyesat itu? Apa? Nggak ada di situ dibilang bahwasannya penyesat itu bergelar Kristus. Di mana ayatnya? Penyesat itu mengaku akulah Kristus. Oke, dari buahnya lah kau mengenal mereka. Sabar dulu. Sekarang uji Nanti dulu kita buah lihat, apa yang kita lihat dihasilkan dulu, oleh Yesus. kita lihat pengakuan Dan buah Anda apa dulu. yang dihasilkan oleh Rasulmu. Bung, Jelas Bung, perintah jujur. Allah itu di dalam Udah, Al-Hajjab ayat ke-28 aboneng kau. Anda dibawa monyet. Malu kau kan? Lihatlah teman-teman. Tengoklah, lihat. Bagaimana si Kristus palsu ini menyembunyikan identitas mereka. Tengok, lari ke Nabi Muhammad. Sejak kapan Nabi Muhammad bergelar Kristus? Sejak kapan? Di mana kalian bisa mendapatkan gelar Nabi Muhammad yang diurapi? Di mana Nabi Muhammad pernah disebut Mesias? Di mana Nabi Muhammad pernah bergelar Al-Masih? Gak ada. Nabi Muhammad tidak pernah bergelar Kristus. Catat itu. La haula wala quwata illa billah. Begitu sulitnya kalian. Inilah yang Al-Quran katakan. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku Allah akan penuhi neraka dari golongan manusia. Siapa manusia itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha, a'yun la yubsiruna, azanun la yasma'una. Itu kata Allah. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya kuping, tapi mereka nggak gunakan. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang. Keberadaan kami di sini semata-mata untuk memberi peringatan, untuk menjelaskan kepada manusia. Bible menulis
saksikan ada ucapan Yesus yang kudu wajib hukumnya dipercaya menurut Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan Yesus. Siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan berkata, akulah Kristus. Kenapa anda nggak percaya? Inilah bukti cerminan kalian semua adalah penghuni neraka jahanam. Paham sampai situ? Halo, selamat siang. Ya, Dari gereja mana abang? Katolik. Iya, silakan buka kameranya. Silakan buka maskernya dulu. Aduh, bang, udah nggak zaman kayak gitu-gitu. Nggak, buka dulu maskernya. Nggak ada bang, buka kamera aja kita diskusi. Kalau anda itu orang yang berpaham tentang agama, anda akan buka kamera sederhana kita diskusi. Ribut dengan masker. Tuh tadi si monyet yang barusan naik tuh, kenapa nggak anda contoh aja? Pakai itu, pakai masker juga. Ribet kali hidup anda. Anda tinggal pakai masker, buka kamera, jelaskan iman saudara, udah selesai. Buka masker, buka masker. Ketemu lagi kau sama saya. Tuhan anda aja tinggal pakai sempak kok. Masa anda buka kamera aja susah. Aduh, Juma. Bener Nah, juga sih ngomong. sekarang Anda jelaskan kepada saya, menurut Yesus, murid-murid Yesus harus waspada kepada penyesat, yang mana penyesat itu gelarnya apa? Jawab. Berdasarkan dalil. Ayatnya buka. Diterangkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Matius 24 nomor 24. Baca. Lukas 21 nomor 8. Baca. Saya turunkan kalau kamu masih berkarakter monyet, saya turunkan. Saya mau diskusi dengan manusia. Berkarakter gorila. Cuman gini kalau masih berkarakter monyet, saya turunkan. Percayalah bos. Saya turunkan pasti. Nah, itu kan belum apa-apa kan, udah kelihatan monyetnya. Mulut besar, otak nggak ada, isi nggak ada. Diajak dialog baik-baik, entah terlalu banyak air mulut. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang bang. Dari Katolik, Protestan? Protestan bang. Oke, sip. Langsung aja, saudara. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bangsa Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka. Jujur, saya butuh kejujuran. Menurut Yesus, penyesat yang datang kepada murid Yesus itu bergelar apa? Silakan. Antikristus. Bukan. Itu bukan, Yesus tidak menyebutkan sebagai antikristus. Yang menyembah Yesus itu antikristus, itu pasti. Sekarang yang menurut Yesus yang kita cari datanya nih. Yesus menerangkan penyesat itu datang memakai nama Yesus dan bergelar apa dan berkata, akulah titik-titik. Silakan. Antikristus tuh siapa lagi? Bukan bung. Penyesat itu datang mengaku Kristus. Oke? Menyesatkan orang tidak percaya. Menurut Yesus, iblis datang menyesatkan manusia dengan gelar Kristus. Anda sebagai seorang penyembah Kristus, ya, hari ini Anda mengatakan diri kalian sebagai pengikut Kristus, bukan? Berarti kalian pengikut penyesat, kan begitu? Ayatnya gimana tuh bang semua? Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 24. Lukas 21 nomor 8. Matius 23 nomor 15. Di dalam Matius 24 nomor 4, waspadalah agar kalian Bani Israel ya, bukan Kristen.
jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Jadi penyesat-penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang memakai nama Kristus? Islam atau Kristen? Di situ. Kalau itu bicara secara itu harus ada detail dong, data. Ya, Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Berarti yang memakai nama Yesus ya Kristen. Iya, Kristen yang pakai nama Kristus, tapi kan Berarti penyesat itu berarti penyesat itu adalah Kristen. Nah, sekarang mari kita buktikan. Kita buktikan apakah Kristen ini antikristus. Boleh? Tidak sih. Kalau menurut aku tidak, Bang. Kita boleh buktikan. Ada yang karena yang melanggar yang melanggar antikristus itu bukan orang Kristen. Justru Kristen ini antikristus itu Kristen. Mari kita buktikan. Mana datanya, mana, Bang? Baik. Yes. Katakan di Yohanes 14. Balik kameranya, Bang, biar kita baca tuh. Boleh. Tunggu. Oh, baik. Baca tapi gunakan akal ya, Bang, ya. Jangan sampai saya tunjukkan data tapi ternyata nggak masuk di kepala juga. Kita ambil data nomor 12-nya dulu. Nih. Perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Nomor 12. Oke. Saya buka kamera. Saya arahkan kamera dulu ke belakang. Baca pelan-pelan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus di sini. Yohanes 14. Kita ambil nomor 12-nya langsung. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu, karena aku pergi kepada Bapa. Tuh, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang kulakukan. Tuh. Nah, artinya bahwa kalau percaya Yesus, maka orang itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Sekarang, apakah Yesus melakukan ibadah minggu? Apakah Yesus melakukan pergi ke gereja hari Minggu? Kalau pergi gereja, Bang, kita manusia yang melakukan itu, Bang. Yesusnya ini. Kalau sesungguhnya kata Yesus. Kenapa? Kalau abang bilang Yesus ke gereja, datanya sih belum ada sih Yesus ke gereja. Tidak ke gereja. Manusia melakukan. Iya, melakukan pekerjaan yang harus dilakukan Yesus, bukan melakukan pekerjaan yang tidak dilakukan. Itu, Bang, tempat ibadah, Bang, sama saja. Ada nggak datanya Muhammad menyuruh orang Islam ke masjid? Ya, pasti jelas dong. Nabi Muhammad yang mendirikan masjid pertama kali kok. Jadi gini, Bang. Datanya ada ke tidak? Nggak usah ke sana, terlalu berat. Maksudnya nanti. Bang, kita kan tanya jawab ini, Bang, jangan cuma menjawab satu ini Nabi saja. Muhammad itu pendiri masjid. Ibadahnya Nabi Muhammad itu masjid. Nabi Muhammad itu tempat sholatnya di masjid. Jadi datanya ada, dia Bang. Sujud. Dengar. Datanya ada. Udah, saya turunkan. Saya anggap Anda nggak punya ilmu. Takut. Nggak takut. Kamu udah bonyok. Jadi antikristus itu sudah jelas. Saya katakan kepada saudara, antikristus berlandaskan terhadap pengajaran Yesus. Pengajaran Bapaknya Yesus, harus percaya kepada Yesus. Pertama,
Bapaknya mengatakan, barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa, yang tidak percaya binasa. Yesus mengatakan agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Kristus. Orang Kristen percaya enggak? Enggak, malah percaya kepada orang yang datang memakai nama Yesus. Jelas ya teman-teman. Cuman saya susah berdiskusi dengan orang-orang yang tidak ada ilmu, cuman modal ngeyel, Jumat harian, cuman pemakan babi. Aku tidak ada daya untuk diskusi dengan orang-orang begitu. Oke. Tapi kalau orang yang punya daya tangkap bagus, mantap di dalam menarasikan imannya, itu bagus. Syukran, thank you Bang Handi. Ayo ketik di bawah teman-teman yang layak berdiskusi sama aku, ketik di bawah. Saya Bang Suma. Kayak tadi itu nggak ada ilmu. Halo, selamat siang. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Orang barat datang nih ke Nusantara mengajarkan agamanya, memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus adalah Kristus. Berarti orang barat datang menjual Yesus Kristus. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Tapi teman-teman kita malah percaya. Kenanya itu di situ. Kenanya itu di situ, gitu loh. Kenanya mereka orang-orang Kristen itu di situ. Ketika meneruskan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Orang Barat datang nih. Nenek-nenek kita, nenek moyang kita di Nusantara ini agamanya animisme. Datang tuh dari barat memakai nama Yesus Kristus. Kata Bible, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya, ditolak harusnya. Begitu bangsa Arab datang mengajarkan untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, ada nggak larangan untuk menerima ajaran mereka? Pedagang-pedagang Arab ini dalam Al-Quran, di dalam Bible, ada nggak? Nggak ada. Ya terima ajaran dari bangsa Arab. Karena tidak ada perintah waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Nabi Muhammad dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Nah, siapa yang mengajarkan itu? Ya Kristen. Makanya sangat lucu rasanya kalau ada orang Islam hanya gara-gara Indomie, hanya gara-gara kondom bocor, pindah ke agama yang sebelah. Jangan percaya katanya, jangan ikutin, jangan percaya. Itu penyesat, malah murtad. Itu namanya dongpala. Halo, selamat siang. Halo. Halo, semangat siang. Ini gara-gara ayam jantan kencing ayam jantan kena batu tawas, bertumbuh jadi orang. Nah ini dia, manusia yang berasal dari air kencing ayam jantan. Halo, semangat siang. Halo. Halo. Halo saudara. Nah ini sama ini, ayam jantan kencing hari Jumat pagi.
Kencingnya kena batu tawas jadi orang. Naik ke sini, main HP dia. Kok bisa ya? Naik lagi, si kucuk naik lagi. Penggemarmu suruh saya naik ke sini, tapi kamu takut lawan saya, bingung saya. Nenekmu kiper. Kalau kau ada ilmu nggak masalah sih, cuman ngotot doang, nggak ada pemahaman sama sekali. Udah berapa kali ku permalukan, masih juga tampil, hanya modal kacamata 3.000. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang Zuma. Siang juga, Abang. Katolik, Apa kabarmu? Protestan? Saya Baik. Katolik. Oke, sip. Buka kamera. Saya punya akun baru, brother. Akun Ya baru udah. buat 2 hari. Karena akun cari saya yang lama itu hari yang kita ngobrol itu akun lama, itu akun yang sudah manage. Ini akun baru. Sayangnya nggak bisa, Abang. Kalau aturannya abang harus buka kamera, berarti saya tidak bisa dong, karena saya baru buat akun ini. Iya, itu Karena dia saya pernah bicara masalah. dengan abang dulu. Saya pernah bicara dengan abang, cuma akun itu sudah di manage. Iya. Kalau abang mengizinkan, saya tidak buka kamera, ya kita bicara. Kalau tidak, ya tidak apa-apa lah, itu aturannya abang, karena abang punya hak kan. Kalau aku sih asik-asik aja, Abang. Cuman teman-teman kita di sini ada ribuan yang menginginkan buka kamera gitu. Oh begitu, sorry saya di akun baru ya, karena belum bisa buka kamera. Siap. Saya tidak mau, saya ini orang pembicara juga kayak Bang Zuma. Saya juga Iya. melihat media sosial untuk mengatakan kebenaran. Cuman ini Baik. akun baru, akun saya yang lama di manage. Baik. Kalau Bang Zuma Nanti tidak berkenan dengan saya bicara, ya tidak apa-apa, turunkan aja, tidak masalah buat saya. Cuman yang ingin saya sampaikan, bahaslah yang apa kau imani, jangan bahas yang orang lain imani, itu saja. Karena negara kita negara Pancasila, brother. Kau dengar baik-baik, negara kita negara Pancasila. Kalau Satu begitu ketuhanan hapus, bangsa, 2 kemanusiaan madul adat, beradab, 3 persatuan Indonesia. Jangan kau pecah kalau belahkan Indonesia begitu ini. hapus Matius Ya. 28-nya nomor 19, ditipex aja, Bang. Cetakan berikutnya Bibelnya itu dihapus, dihilangkan itu. Salam Pancasila untuk kamu. Ya, Iya, salam Pancasila untuk kamu. Iya. Jangan Pancasila kita Pancasila untuk berbaris di lapangan, tapi Anda nikam dari belakang. Bahas agamamu, jangan bahas agama lain, tapi agama Anda kemana-mana murtadkan orang. Itu namanya penjajah. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Bang Zuma. Dari gereja mana Ibu Shirley? Dari gereja Protestan. Ibu mohon izin, silakan buka kamera. Saya buka kamera Abang, saya dipermainkan agama. Saya cuma ingin bertanya ke Abang, apakah saya sering nonton Abang setiap malam, saya ikuti. Ya, saya terus terang Abang, saya itu Kristen. Islam beribadah saya senang, toh, karena di dalam ajaran agama itu apapun agamamu, Tuhan itu hanya satu. Cuma saya lihat Abang sering diskusi, Abang seakan-akan selalu menghujat kitab kami, Tuhan kami. Menurut saya Bang, itu kan keyakinan kami, keyakinan Abang juga kan, itu sudah menjadi kayak yang Abang imani. Ya sudahlah, saling menghujat, diskusi yang baik, itu saja. Iya, karena itu buka kamera, kita diskusi yang baik, Ibu. Mungkin bisa jadi contoh diskusi kita berdua ini. Saya bukan tidak mau buka kamera Bang, saya lagi di dapur. Tidak enak kan? Ya udah, nanti lain kali aja, Ibu. Tidak kayak cuma saya sambil di dapur saya nonton Abang terus. Saya bukan penipu agama, saya bukan kayak host lain
mau ada oten masuk tutup kamera tapi menjelma Islam bilang Kristen, Kristen bilang Islam. Saya tidak, terus terang saya Kristen Protestan. Iya, kami ngerti Bu. Cuman di sini persyaratannya mau diskusi, sharing, tanya jawab, buka kamera aja. Izin diturunkan ya Bu ya? Tidak perlu Bang. Saya terus terang, saya tidak menipu Abang. Saya hanya ingin bertanya dengan baik. Saya juga Bang, saya punya saudara ada yang Islam. Makanya saya tidak mau saling menghujat. Makanya saya masuk ke Abang untuk bertanya dan sambil memberi saran kepada Abang. Seandainya itu keyakinan Kristen, ya tidak perlu Abang mau hujat beginilah begitu. Kalau Abang yakin di Islam, ya itu kan keyakinan Abang. Tidak mungkin orang lain mau paksakan kan seperti itu. Kita saling menghujat kan, itu kan dosa bagi saya. Ya, silakan Ibu lanjutkan aktivitas Ibu dulu, masak dulu silakan. Teman-teman Kristen, Anda harus tahu bahwa salah satu bagian dari ajaran Islam itu adalah menghalau pergerakan iblis di dalam menyesatkan manusia. Faqatilu awliya asyaitan inna kana setan kana daif. Itu jelas itu. Jadi dalam Islam jelas diajarkan untuk melawan iblis. Gitu. Sementara Al-Quran kami mengatakan walladzina kafaru tuqatiluna fi sabilit tagut. Orang-orang kafir itu berperang di jalan tagut, jalan iblis. Ya kami harus perangi itu. Inilah salah satu bentuk perang itu. Kan agama Anda jadikanlah seluruh bangsa jadi murid Kristus. Perintahnya dalam agama Anda jadikan semua orang menjadi Kristen. Ya tentu kami nggak mau dong. Salah satu bentuk perlawanan kami ya begini. Masa enak-enak aja kalian mau jadikan kami Kristen? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang tidak percaya akan dihukum matamu. Jangan Anda mengatakan jangan bahas agama kami. Walah, maksudnya terima aja agama kami. Nenekmu kiper. Ya nggak bisa begitu dong. Masa Anda mau menjual produk, habis itu Anda maksa kami beli? Sekarang begini, ada orang datang keliling di kompleks, jualan panci. Nampak dari luar pancinya bagus, isinya di dalam bom. Salah gitu kalau saya angkat bicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati dengan penjual panci. Tanda-tanda penjual pancinya begini begono. Jangan beli, itu bahaya. Kalau Anda beli akan meledak di rumah Anda. Anda akan mati kekal dibuatnya. Emang salah gitu? Enggak salah dong. Sebagaimana kalian juga menjual pancinya. Kemana-mana jualan panci. Jadikanlah seluruh bangsa memakai panciku. Enak aja. Jadi bukan itu polanya yang ada sekarang ini. Polanya yang ada sekarang ini adalah kalian sekolah tinggi-tinggi untuk mendalami Bible, untuk mendalami kekristenan. Habis itu hadapi saya, biar ditonton semua orang bahwa Kristen benar, Islam yang salah. Jangan malah naik kita tidak bisa agama kalian. Saya lihat Bang Suma, kalau saya mengatakan tai itu busuk, saya menghujat tai. Ya enggak, saya berbicara fakta. Saya berbicara fakta. Memang kadarnya tai itu bau. Itu saya tidak menghujat. Anjing itu bisanya hanya menggonggong. Apakah saya menghujat? Tidak, saya sedang menguraikan fakta. Yang salah kalau saya mengatakan anjing itu pandai bersiul. Nah itu berarti saya bohong, menghujat itu.
Begitu bendera Indonesia itu merah dan putih, saya menghujat? Tidak, saya menguraikan fakta. Yang menghujat itu Tuhan turun ke bumi nete, itu menghujat. Orang mau menangkis serangan misionaris kok dibilang menghujat. Nah, keasikan menyembah Allah, menyembah dewa dalam nama Allah, itulah kalian. Hadirkan pendebat, orang-orang hebat di kalangan kalian untuk menghadapi kita di sini. Jangan malah nangis. Oke. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Juma. Ya, silakan buka kamera jika Kristen. Silakan. Buka kamera saya, tapi kamu bisa ini nggak? Kamu bisa Enggak. buka masker? Kamu Begini aja. bisa buka masker nggak? Begini aja, buka kameranya. Anda boleh bungkus kepala Anda dengan sarung bantal. Yang penting buka kamera. Alami dulu, ini buka kameraku. Ini gini aja ya. Nah, silakan. Nah, itu bisa. Udah kayak gitu aja. Bisa ini gini aja. Buka kayak kamu nggak harus kelihatan mukanya kan? Ya nggak apa-apa. Kebenaran itu nggak dilihat dari masker. Sekarang kita masuk ke tema. Menurut Yesus kepada murid-muridnya orang Yahudi bukan orang Kristen. Orang-orang Yahudi menurut Yesus mereka harus waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka. Dengan gelar apa penyesat itu datang kepada mereka orang Yahudi? Jujur, silakan. Ulangi dulu pertanyaan di Juma. Menurut Yesus kepada orang Yahudi ya, bukan kepada orang Roma, Yunani, Galatia, bukan. Kepada orang Yahudi, Yesus berpesan agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah ... Gelar penyesat itu menurut Yesus itu apa? Kau dapat dari mana itu? Pertanyaan Matius 24 nomor 4 nomor 5. Penyesat itu datang dengan gelar apa? Supaya diwaspadai sekarang nih. Kalau ada yang berarti bahanmu Alkitab kami juga ya kau bikin dari Alkitab kami untuk menyerang. Iya kan, agamamu itu agama misi. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia jadi Kristen. Saya sebagai pengingat, agama saya menyeru agar mengingatkan orang-orang jangan sampai masuk neraka. Saya baca di Bible, orang-orang supaya selamat harus waspada kepada penyesat yang gelarnya adalah apa? Menurut Yesus, gelar penyesat itu apa? Ya, iblis lah. Kristus kau katakan iblis. Cocok sudah itu. Sudah cocok. Jadi Yesus itu enggak ada aku katakan begitu. Nah, kamu yang mengatakan iblis. Penyesat itu dari iblis. Nah, berarti iblisnya memakai gelar Kristus. Makasih Anda sudah akui. Kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Anda katakan iblis. Berarti iblis memakai nama Yesus dengan gelar Kristus. Berarti yang Anda sembah, berarti yang Anda sembah selama ini di gereja iblis dalam nama Kristus. Ini Juma, aku senang nonton kau Juma karena apa? Bahan-bahanmu selalu dari Alkitab. Jadi mantap. Jadi kau rajin baca Alkitab kami. Jadi aku senang gitu. Iya, rajin lah. Rajin. Seorang dokter untuk mengetahui antivirus harus pelajari virusnya. Seorang dokter untuk mengetahui obat sebuah penyakit harus mengetahui bakterinya. Mendalami bakteri dan virus bukan berarti saya suka dengan bakteri dan virus. Seorang dokter ahli obat, ahli ramu harus paham bakteri dan virus, kuman. Jadi saya mengkaji kuman dan bakterinya supaya orang-orang bisa terselamatkan dari kuman tersebut. Sampai sini paham? Enggak, gini Juma, maksudku gini. Kamu itu berarti kamu lebih rajin baca Alkitab kami daripada Al-Qur'an gitu. Kata siapa? Oh, ya. Kata siapa?
Kata siapa? Bagian daripada uraian Al-Quran itu adalah Bible. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kitab yang diterangkan Al-Quran tersebut, ayat yang barusan itu adalah Bible. Sebuah buku yang ditulis dengan tangan sendiri, bukan dari utusan Tuhan. Kitabmu, makanya saya baca kitabmu. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Makanya saya baca kitabmu, karena kitab itu berasal dari orang-orang yang disebut Farisi, ahli Taurat. Asal usulnya itu dari sana, yang menyesatkan bangsa di luar daripada bangsa Israel. Itulah kalian yang disesatkan. Bukan gini cuma sebenarnya kau itu yang tersesat. Jadi sebentar lagi kau akan terselamatkan kau, karena kau rajin baca Alkitab. Tidak ada orang selamat kalau masih mempraktekkan isi Bible. Gak ada. Yesus tidak mengenal Bible. Justru di mana Yesus mengenal Bible? Di mana Yesus mengenal surat-surat Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Matius? Kitab-kitab ini muncul ratusan tahun setelah Yesus tak ada. Ya, tapi kan kalau Yesus kan kalau Yesus muncul di perjanjian baru kan. Kalau yang itu maksud perjanjian lama. Iya, yang saya maksud kitabmu, kitabmu ini adalah kitab kepompong. Kitab Spanyol, separuh nyolong dari Bani Israel, dan juga separuh nyolong dari ajaran Al-Quran. Itu kitabmu. Begini aja cuma kau sudah kalah berdebat sama aku karena kau sudah mencaci maki Alkitabku, sementara aku nggak mencaci Al-Quranmu. Kok saya mencaci maki? Udah aku bilang tadi, itu tidak perlu kemudian disebut mencaci ketika saya katakan itu bau. Itu tidak mencaci. Saya menguraikan fakta. Loh, konteksnya dengan membaca itu apa? Beda. Supaya kau paham. Supaya kau paham bahwa ketika saya menjelaskan isi Biblemu, itu saya tidak sedang mencaci, saya menguraikan isinya. Yesus mengatakan kepada muridnya, dengar, Yesus berkata kepada muridnya yang asli, bukan yang palsu kayak kalian. Dia katakan begini, waspadalah. Jangan bawa ini cuma, jangan bawa ke lah, kau pun bedanya itu. Udah gila kau. Kamu aja kayak kok itu amat tersinggung. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Pertanyaan saya, siapa di luar Yahudi yang kemana-mana memakai nama Yesus? Siapa di luar Yahudi? Pertanyaan itu mah kayaknya apa? Kayaknya nampar. Pertanyaan apa? Kayaknya nampar banget. Itu ucapan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Pertanyaan saya, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus dalam beragama? Ya kalau bukan soal di luar Yahudi aja, banyak orang itu. Konteksnya itu bukan orang Yahudi. Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Itu Islam atau Kristen? Itu tergantung orangnya dan gak usah Islam atau Kristen? Islam atau Kristen di luar Yahudi yang memakai nama Yesus sebagai tokoh utama? Islam juga ada. Saya ulang lagi, Islam tokohnya Nabi Muhammad. Kristen tokoh utamanya siapa? Ya, dalam konteksnya ini sekarang kau kan Islam, kau lah salah satu penyesatnya itu, mau menyesatkannya kau. Tokoh utama yang dijual Kristen siapa? Kristen ini adalah non Yahudi. Tokoh utama yang mereka jual ke seluruh dunia siapa? Maksudnya tokoh yang dijual kemana nih? Kristen menamakan dirinya sebagai pengikut siapa? Kalau kami Kristen adalah pengikut Yesus Kristus. Gitu dong. Jadi di luar Yahudi yang memakai nama Yesus adalah Kristen in the gang. Titik ya. Sampai situ paham ya? Udah situ paham. Nah, sekarang kata Yesus kepada muridnya, setelah ketahuan, berarti murid-murid harus waspada kepada Islam atau kepada Kristen? Sebenarnya yang waspadanya begini, cuma konteks waspadanya nggak se ekstrim yang kau bayangkan. Oh, tidak bisa, karena dia menyesatkan. Masalahnya menyesatkan. Dia akan menyesatkan banyak orang. Iya memang.
Tapi konteks menyesatkannya gini loh, enggak seperti kayak perang langsung ketahuan siapa musuh. Mulai ngaco. Karena model-model yang menyesatkan itu adalah orang yang mengerti Alkitab, mengerti Alkitab, bisa kau bisa dihafal-hafal, bisa tahu kayak kau itu kau menyesatkan karena apa, kau tahu Alkitab tapi kau menyesatkan gitu, kau itu salah satunya. Waspadalah, orang Yahudi diperingatkan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang memakai nama Yesus hanya Kristen. Berarti orang Yahudi wajib hukumnya waspada kepada Kristen. Titik ya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen kemana-mana menyesatkan orang dengan mengajak orang menjadi Kristen. Sebab apa? Sebab Kristen adalah kelompok yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus adalah Kristus. Jadi tergenapi apa yang Yesus katakan, bahwa orang-orang Yahudi harus pada kepada Kristen yang kerja yang menyesatkan. Makanya orang Yahudi kalau melihat Kristen yang ada jurus luda jurus maut. Oh enggak, cuma gini loh. Kalau konteks yang kau bilang itu, siapa yang menyesatkan itu di luar orang Yahudi? Sebenarnya ya Kristen, siapa lagi? Kau yang cuma menyesatkan karena apa? Kau tahu isi Alkitab kami, kau lah orang yang menyesatkan itu. No. Di luar dalam judulmu kau bawa nama Yesus Kristus. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus hanyalah Kristen. Jangan tuduh yang lain. Oke? Kita udah selesai, saudara. Saya anggap Anda sudah selesai. Yang penting pesannya udah sampai. Selamat siang. Siang. Ya. Apa kabar? Kabar baik. Ya. Ada tema ini. Si Kristus penyesat dunia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penyesat dunia itu iblis memakai gelar Kristus untuk menjerat orang-orang menjadi pengikutnya, menjadi penyembahnya, sehingga mereka tidak lagi menyembah Tuhan melainkan menyembah iblis dalam nama Kristus. Karena kalau iblis memakai nama bom-bom, nggak ada yang percaya. Kalau iblis memakai nama Edis, nggak ada yang percaya mau nyembah Edis, tidak ada. Menyembah bom-bom nggak ada. Tapi kalau iblis datang memakai nama Yesus dan minta disembah, orang-orang bisa menyembah iblis dalam nama Yesus tersebut. Makanya banyak manusia. Gimana? Itu kan yang menyembah Yesus. Ya itu maksudku, yang menyembah iblis dalam nama Yesus. Itu yang kumaksud. Karena Tuhan sudah ada. Sebelum Yesus ada di bumi, Tuhan sudah ada. Orang Yahudi menyebutnya El Gibor, El Shaddai, Salsalom. Orang Yahudi sudah mengenalnya. Yod-Heh-Vaveh, Adonai, El Eli. Sudah dikenal sama mereka. Kok tiba-tiba aja ada Tuhan baru bernama Yesus? Maka siapa yang menggunakan nama Yesus, itulah penyesatnya. Kenapa bisa disebut penyesat? Karena menggiring manusia menyembah Yesus. Sedangkan Yesus sibuk mengajarkan, menggiring Bani Israel menyembah Elohim. Yesus siang malam kerjanya hanya apa? Mengajarkan Bani Israel untuk tunduk patuh taat kepada segala perintah yang Tuhan berikan melalui Nabi Musa, yaitu kembali kepada hukum Torah. Yesus mengajarkan jangan ada ilah lain, hidup kekal, mengakui diriku sebagai rasul utusan Tuhan. Sedangkan Tuhan satu-satunya adalah Dia yang telah mengutus Yesus itu sendiri. Itu jelas toh? Berarti Yesus sibuk mengajarkan murid-muridnya menyembah hanya kepada Tuhan yang sudah ada. Tapi Kristus palsu sibuk mengajarkan orang-orang yang ada dalam jeratannya untuk menyembah dirinya.
Apakah Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Nehi merica ketum berjahe. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep demikian. Yesus hanya mengajarkan la ilaha illallah inni rasulullah. Itulah ajaran Yesus. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan Yesus mengaku alfa omega, Yesus mengaku akulah Tuhan, akulah dan seterusnya, maka itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus lain yang datang kepada Paulus in the gang. Nah, gimana Bung? Ada masukan, ada kritikan, ada saran? Silakan. Kalau dengan penjelasan Bang Fiuma, saya nggak ada kritik sih. Udah benar kan? Yang menyembah Yesus, gimana ceritanya itu? Nah itu dia berarti. Nah, berarti mereka membuat ilah baru. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu diucapkan oleh Elohim 1400 tahun sebelum Yesus turun ke bumi. Kok tiba-tiba aja berubah dari barat, kok menghilangkan Kristus? Sejak kapan Tuhannya Yahudi punya gelar Kristus? Sejak kapan? Nggak ada itu. Jadi saudara-saudara kita ini kudu wajib kita bimbing. Mereka udah terlanjur menyembah Kristus, padahal Kristus sendiri yang asli menyembah kepada Elohim. Tidak ada pernah menyembah kepada dirinya sendiri. Itu. Tapi data yang kita sajikan bukan klaim. Yesus berpesan di Bukit Zaitun kepada murid-muridnya agar waspada kepada penyesat, planos, pembohong, penipu, iblis. Agar waspada kepada iblis yang datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus atau akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini pasti memakai nama Yesus dan berkata Kristus, berarti mereka mengaku sebagai pengikut Kristus. Alamak. Saudara, silakan. Udah salah kalau mereka itu sembah Yesus, kan udah salah itu kan? Salah pasti. Makanya diusir. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah buntal, penyesat. Yesus aja mengatakan sembahlah Allah satu-satunya yang benar dan Yesus itu sebagai utusannya. Benar sekali, Masya Allah. Luar biasa saudara ini. Kita naikkan penyembah Kristus ya. Nah ini ada lulusan STT ini, boleh diajak diskusi ini. Abang kita, Abang Puhun, dia mengatakan dia penyembah Kristus ini dia. Halo, selamat siang. Selamat siang Bangku, Bang Juma semalam minta maaf ya, mati apa aku semalam lobet. Oh iya apa-apa. Tiba-tiba kayak gitu. Gak apa-apa Bang Juma itu saya bermain-main kan. Enggak EGP dengan yang seperti itu Abang. Siap. Nah ini ada saudara kita Yohanes 17:3. Nah ini mengatakan menyembah Yesus itu adalah sesat. Gimana menurut Abang? Adalah sesat. Menyembah apa? Ulangi dong Bang. Penyembah Yesus itu sesat. Sama seperti pahamnya Yesus. Penyembahnya itu membuat kejahatan, kata Yesus. Membuat kejahatan. Kalau bagi kami itu menyembah Yesus atau memuji Yesus tidak salah Bang, yang artinya itu wajib Bang. Wajib katanya. Gimana itu saudara Yohanes? Karena tanpa dia kami ini nggak hidup, yang artinya kita tidak diselamatkan ya, kita masih dalam dosa gitu. Waduh. Karena kehadirannya lah kita selamat gitu. Berarti salah ayat yang dikatakan itu sembahlah Allah satu-satunya yang benar dan Yesus yang engkau utus. Berarti salah lah itu.
bukan salah sih. Itu merujuk kepada dirinya sendiri ya kan. Itu dia. Yohanes berapa tadi itu bang? Merujuk pada diri sendiri. Yohanes berapa itu tadi? Yohanes berapa tadi? Itu namaku itu, baca aja namaku itu. Oh, Yohanes 17 ayat 3, 17 ayat 3. Oke. Waduh. Jadi gak Inilah dapat hidup yang kekal itu. Lanjut, bacalah. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Betul enggak? Betul. Ya sudah, apa lagi? Oke. Ini merupakan doa ya, usaha dari doa perpisahan Yesus di Taman Getsemani yang ditulis menegaskan bahwa hidup kekal bukanlah sekedar hidupnya selamanya. Doa ini berfungsi sebagai ringkasan misi Yesus sebelum ia disalibkan. Yang artinya ini adalah doa Yesus terhadap Allah Bapa ya, terhadap Allah Bapa. Itulah yang artinya misi dia sebelum dia disalibkan, seperti itu. Jadi apa yang menjadi latar belakang sejarah ataupun teologis penulisan ayat ini sebenarnya? Ada beberapa poinnya ya, ada beberapa poin. Yang pertama, berarti ayat itu yang ke bawah itu tadi, Yohanes 17 ayat 3 itu salah ya? kalau itu saya tanya dulu kembali abang dulu, agama abang apa itu, Kristen atau Islam? Oh, Kristen Protestan. Kristen Protestan. Nah, itu Protestan ini banyak bang, yang artinya ada KBP, ada GKI, ada GKI, ada GBI. Ya. GBI. Oh, Gereja Betel. Oh, iya. Salah. Iya, itu termasuk apa itu yang artinya masuk ke Protestan lah itu ya. Bukan sesat ya? Protestan. Bukan sesat. Bukan. Yang lebih bagus kita katakan yang artinya Abang Juma ini yang sesat gitu. Ya kan Bang Juma? Jangan kita saling menyalahkan. Yohanes tadi 17 ayat 3 tadi ini sesat ya? Tidak sesat itu bang, tidak sesat itu benar, itu ya? dua imam besar gitu. Jangan ditambah-tambahkan bang. Kenapa ditambah-tambahkan? Iya. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau Allah yang benar. Betul kan? Yang benar bagaimana menurut Yesus di sana? Yang benar bagaimana yang menurut dia? Mengenal Allah yang benar, mengenal Allah yang benar itu maksudnya mengenal yang mengutus Yesus. Itu maksudnya. Ada rupanya dibuat di situ mengutus Yesus katanya, ada. Ada di situ. Ada di situ dibuat yang mengutus Yesus katanya. Ada di situ dibuat mengutus Yesus katanya, enggak ada kan? Mengutus Yesus dan ada mengenal di situ. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Oh. Utusan yang dimaksud di sana menurut abang, menurut abang apa gimana? Menurut abang dulu utusan itu bagaimana? Di situ menurut abang itu Tuhan. Apa definisi utusan itu? Tuhan atau bukan? Sekarang kamu yang saya tanya, yang artinya utusan menurut kamu itu apa di sana? Menurutmu, utusan itu adalah manusia biasa. Manusia biasa. Bukan Tuhan.
manusia. Oh, itu masih salah, yang artinya persepsimu, Bang. Yang artinya utusan itu menurut kamu manusia. Nah, itu masih Utusan salah itu penerima wahyu. Menerima wahyu. Orang yang diutus. Ya, jadi boleh kita katakan dong yang artinya nabi itu semuanya yang diutus ya, menerima wahyu itu, menerima firman Tuhan itu. Dongen. Enggak, yang artinya nabi itu nabi ku bilang nabi seperti Nabi Yesaya, Yeremia. Itu utusan menurut kamu atau apa itu? Apa itu menurutmu? Kalau Nabi Yeremia ya utusan juga itu. Sama dengan utusan. Nah, itu artinya mereka itu boleh kita katakan adalah kalau nabi itu penyambung lidah Allah. Yang artinya penyambung lidah Allah, Allah mau sampaikan kepada umat Israel pada waktu itu, apabila contoh bangsa Israel berbuat dosa, Allah mau menegur bangsa itu, jadi Allah berfirman lewat nabi tersebut, sehingga nabi itulah menyampaikan kepada bangsa yang berbuat jahat tadi. Seperti itu, Bang, itu penyambung lidah Allah, bukan utusan. Boleh juga kita katakan utusan dalam bahasa Indonesia lah kan, dalam bahasa Indonesia, ya kan? Namun sebenarnya adalah penyambung lidah Allah. Itu kalau Nabi Yesaya, contoh Nabi Yeremia, mereka menyampaikan isi firman Tuhan yang mau disampaikan kepada bangsa Israel, contoh karena berbuat dosa, berbuat jahat, sehingga Tuhan berfirman kepada mereka lewat Nabi tadi. Yang artinya ada itu berupa hukuman yang dikasih oleh Tuhan Allah kepada lewat Nabi tadi, agar sampaikan ini kepada bahkan Amos juga ada, kepada Yunus juga ada. Yunus itu Tuhan berfirman supaya dia, yang artinya menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe pada waktu itu. Bukan Tuhan Allah sendiri langsung turun ke kota Niniwe, enggak, tapi dia yang artinya berfirman lewat Nabi Yunus, supaya Nabi Yunus berangkat ke kota Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan tersebut, bahwa kota Niniwe akan mau dimusnahkan oleh Tuhan. Kalau masih ada pertobatan, Tuhan pasti akan ampuni, yang artinya tidak jadi dimusnahkan. Tetapi Nabi Yunus takut dengan bangsa Niniwe. Kenapa dia takut? Karena bangsa Niniwe adalah bangsa yang jahat, yang mau membunuh orang. Itu kalau bangsa Niniwe, sehingga dia bukan lari ke kota Niniwe, tetapi pergi ke kota mana itu, yang artinya melewati seberang laut lah, yang artinya dia mau ke kota Niniwe kian sebelah kanan, dia masuk ke kiri, artinya menjauhkan diri dari hadapan Tuhan gitu. Yang pertama, yang kedua, dia tidak mau nyampe ke kota Niniwe tersebut. Itulah tugas nabi, yang artinya mau menyampaikan firman Tuhan kepada suatu bangsa. Seperti itu, Bang. Itu kalau nabi ya, jangan artinya kau samakan semua. Yang artinya kau samakan semua antara utusan dengan nabi, antara wahyu, kau samakan semuanya. Itu salah, Bang. Ya. Mana teman kita ada tadi? Makna tersendiri masing-masing. Kalau kita wahyu, oke, terima kasih. Itu aja. Udah kemana dia, Bang? Udah lari ke Birit. Enggak. Oke, bunga mawarnya lah. Udah sampai kita ke kota Niniwe ya. Yang artinya pembahasan kita itu ke kota Niniwe, yaitu Yunus tadi diutus oleh Tuhan yang ke sana, yang artinya menyampaikan suatu artinya hukuman dari Tuhan kepada Niniwe tersebut, karena di sana ada berupa kejahatan yang dibuat oleh bangsa Niniwe tersebut. Tidak lagi menyembah Tuhan Allah, tetapi yang lain, kan gitu, sehingga Tuhan murka terhadap bangsa Niniwe tersebut. Disampaikanlah kepada Nabi
Yunus. Ayo, Seperti itu. moderator. Halo, selamat. Firmanku ini kepada bangsa Niniwe. Oke, apa lagi bang? Halo saudara CDE. Halo. Dari gereja mana? Ya, gereja Tuhan. Halo. Oke, sekaligus. Kenapa? Kemana dia bang? Itulah kalau udah naik aku bang, jadi lari semua nanti terbirit bang. Kira-kira muter-muter, bukan muter-muter ini benarnya itu. Yang artinya nggak tahu dia yang artinya apa itu fungsi nabi tadi. Semuanya ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil juga, kan gitu. Halo, selamat siang. CTSS. Halo. 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 Halo, bunga mawar masih 18. Di bawah, yang di bawah tolonglah, yang artinya mari kita bersedekah. Mantap. Halo. Serem kali bang. Serem intunya. Profilnya Angkat tapi. terus bang yang lain boleh juga bang. Artinya bekerja sama gitu. Iya. Tapi judul itu salah bang. Judul itu salah kembali. Itu dikritisi. Saya kritisi si Kristus penyesat dunia. Ini sangat-sangat betul juga apa yang dikatakan oleh abang saya yang sebelumnya tadi. Bahwa kaulah penyesatnya itu katanya. Saya bahkan sampai memberikan bunga mawar sama dia entah 5 tahun 6 karena ucapan dia itu melawan abang. Benar juga apa yang disampaikan oleh abangku ini. Assalamualaikum. Yang artinya dari judul abang ada si Kristus penyesat dunia. Izinkan Padahal dia adalah juru selamat saya memberi pencerahan sama Puhun sekilas. Boleh? Boleh. Selamat siang Bang Puhun. Selamat siang. Begini Bang, yang namanya Nabi, izin Bang Zuma, yang namanya Nabi semuanya utusan. Firman itu utusan, sama saja Presiden menyuruh Anda tolong sampaikan ucapan ini kepada si A, itu nama utusan. Boleh, nggak apa-apa. Yang nama Tuhan Allah itu memberikan firman sama nabi-nabinya, keseluruhan nabi semuanya utusan. Yang kaum Kristen menerjemahkan kosakata bahasa Indonesia itu kurang teliti menurut nafsu sendiri-sendiri, tidak sebenarnya meneliti kalimat-kalimat bahasa Indonesia gitu. Umat Islam adalah gitu. Bokep. Halo, selamat siang, Saudara Uli. Siang. Dari Kristen penyesat. Bukan Kristen yang penyesat, Bang. Waduh, bukannya penyesat. Nggak penyesat nanti dulu, tetapi kalimatnya dibenarkan dulu. Iya, udah dibuang dia. Terima kasih kepada Bang Moderator. Abang Moderator ini adil, tapi judulnya yang salah. Sebenarnya gini, kita sesama umat jangan selalu menuding siapa yang sesat. Tunggu dulu, tahu nantinya siapa yang menerjemahkan kalimat, menafsirkan kalimat, siapa itu yang keliru, itu yang salah gitu. Benar Bang, benar. Yang namanya nabi, semua nabi itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Sama dengan Paulus, siapa lagi? Bukan Tuhan, itu utusan dari Nabi, sampaikan kepada umat gitu, kepada mereka murid-murid Anda, bukan dituhankan gitu. Terima kasih Bang Zuma. Sekedar itu Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Iya, apa lagi? Abang tanggapi dulu judul abang ini di komal abang ini, yang artinya si Kristus penyesat dunia. Inilah yang artinya abang sebagai dari umat Islam juga, Muslim juga, yang artinya abang dulu menanggapi soal itu. Ya, memang gitu, memang benar. Tetapi saya tidak mau memperdalami, menyalahkan. Memang benar itu. Yang anda yang dari yang pengikut Kristen menuhankan Paulus, kan gitu. Kalau Paulus tidak. No. Jangan dikatakan Paulus itu Tuhan kami. Enggak.
itu dia itu rasul. Iya. Rasul itu artinya adalah dia pada masa dalam dunia, yang artinya pada waktu itu dia melihat Yesus itu sendiri, itu boleh dikatakan rasul, dan itu juga dipilih, yang artinya dipanggil dia menjadi murid gitu, sehingga berhak mereka menerima gelar sebagai rasul seperti itu. Begitu juga Yesus. Yesus dilahirkan pada bundanya Maria. Kok Tuhan dilahirkan? Yesus itu sekian tahun umur beliau baru diutus dari Tuhan menjadi rasul, menjadi nabi. Turunlah firman kepada Yesus supaya menyampaikan kepada kaum-kaum Bani Israel mana yang benar, mana yang salah. Bukan Yesus itu Tuhan, utusan. Yang Tuhan tetap memberi utusan kepada Yesus. Kenapa kaum Kristen menuhankan Yesus? Di situ kelirunya. Seperti ini Bangku. Kalimat-kalimatnya cukup. Saya sekedar itu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapa yang lain juga Bangku. Sapa yang lain juga ya. Oke, saya klarifikasi aja dulu tentang tema ini. Si Kristus penyesat dunia. Jadi gini. Yesus itu Kristus. Tetapi namanya akan dipakai untuk menyesatkan dunia. Nama Yesus inilah yang akan dipakai iblis untuk menyesatkan dunia. Dengan Yesusnya menasihati muridnya agar waspada kepada penyesat. Nah, salah satu ciri-ciri penyesat itu adalah pergi ke seluruh dunia dan mengajarkan Yesus itu bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Nah, ketika Yesus datang ke atas muka bumi, orang-orang Kristen mengatakan dia manusia, tapi di mulut. Pada prakteknya mereka ingkar terhadap apa yang mereka ucapkan. Mereka mengingkari setelah mereka mengatakan Yesus itu manusia seutuhnya, dia ingkari ucapan itu sendiri dan mengatakan kemudian dan seutuhnya adalah Tuhan. Itulah ciri-ciri penyesat. Mengatakan ini pulpen, tapi setelah itu dia ingkari ini adalah sepatu. Itulah penyesat. Nah, sehingga ketika ada tema si Kristus penyesat dunia, Kristus ini adalah dia yang menginginkan manusia menggantikan posisi Tuhan supaya manusia menyembah dirinya. Maka disembahlah iblis ini di dalam nama Kristus. Itu kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang ini artinya sedunia orang disesatkan. Makanya ketika datang roh kebenaran ini menginsapkan dunia. Kenapa menginsapkan dunia? Karena penyesat telah memakai nama Yesus ke seluruh dunia. Kalian ini semua adalah penyesat-penyesat. Bukan saya yang penyesat kalian, karena kalian memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Indonesia sebelum ada Kristen, sebelum ada Islam, yang ada adalah penganut ajaran animisme. Islam datang tidak memakai nama Yesus. Kristen datang dari barat, Katolik datang dari barat memakai nama Kristus. Maka yang harus diwaspadai bukan Islam, yang harus diwaspadai adalah orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Kenapa? Karena mereka memakai nama Yesus. Mereka memakai nama Kristus. Mereka bergelar Kristus sebagai pengikut Kristus. Maka yang harus diwaspadai kalian. Kalianlah penyesat dunia itu. Gitu saudaraku. Ya, oke Bang Juma. Selamat siang Bang Juma. Siang juga. Ya, selalu semangat Bang Juma ya. Selalu semangat menyelamatkan anak Adam. Siap. Ya. Jadi Bang Juma ini kan membuka Komal ini kan tujuannya itu untuk memberitakan kebenaran kan. Betul sekali. Ya, ya, menunjukkan jalan yang lurus kan.
Benar sekali. Benar ya Bang Juma. Iya. Kalau supaya orang memperoleh hidup kan. Benar sekali. Nah, jadi itu Bang Juma. Semua tiga hal itu hanya ada di dalam diri Yesus. Tidak perlu jauh-jauh Bang Juma. Makanya jangan jadi Kristen. Nah, dengar dulu Bang Juma. Saya boleh kasih waktu Bang Juma. Silakan. Jadi kata Yesus begini. Satu. Akulah jalan. Yesus jalan. Dan Aku catat kebenaran. ya. Jalan. Itu satu ya. Satu. Kebenaran. Adalah jalan. Kebenaran. Dan kebenaran. Lalu. Dan hidup. Hidup. Betul. Ada tiga kan Bang Juma? Ada tiga. Terus. Semua manusia di dunia ini, ketiga-tiganya itu butuh hal-hal ini. Benar. Jalan, kebenaran, hidup. Dan hidup. Ya. Nah, Yesus. Oke, baik. Kita bahas satu-satu boleh? Jadi sekarang begini, saya Salesius, saya membutuh jalan, saya membutuh kebenaran, saya membutuh hidup. Makanya saya menyembah Yesus. Oh, salah. Ya. Kita Makanya bahas saya dulu. menyembah dulu. Dia. Kita bahas satu dulu. Nah, kita bahas. Sekarang pertanyaan saya untuk Bang Juma, apakah Bang Juma membutuhkan tiga hal tadi? Yes. Butuh jalan. Butuh. Ya hanya satu Bang Juma, hanya ada dalam Yesus. Iya, saya sudah mengatakan betul. Di luar Saya pikir tadi lawan saya Celsius ini rupanya kawan saya mengatakan betul. Boleh saya bicara? Iya, artinya di luar itu tidak ada kan? Iya. Sekarang Yesus itu jalan. Makanya terima kasih Bang Juma. Sekarang mari kita bahas Anda sudah mengakui bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Boleh kita bahas satu-satu? Itu ya. Oke. Ya, yang pertama Bang Juma sudah mengakui toh. Yang pertama adalah jalan. Tidak boleh disangkal lagi kan Bang Celsius. Dengar dulu. Iya. Jalan. Dengar. Kalian berdua nih jalan. Membutuhkan hal tiga hal tadi. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Dengar Betul saya. Kita bahas satu-satu 3 poin ini boleh? Ya, silakan. Oke. Jalan. Jalan yang ditunjukkan Yesus menyembah pencipta langit dan bumi atau menyembah dirinya? Itu dulu. Jawab. Jalan yang ditunjukkan Yesus menyembah dirinya atau menyembah pencipta yang telah mengutusnya? Jawab. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya, di situ dia mengatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Dia satu-satunya. Mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Sekarang pertanyaannya. Itu artinya apa? Sekarang pertanyaannya. Artinya ayat pertanyaannya. Dengar dulu. Saya membawa ayat itu, saya jelaskan kepada Bang Juma bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Sangat jelas. Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Oke, sekarang kalau Bang Juma tidak mengenal Yesus, ya dengar dulu. Kalau Bang Juma tidak mengenal Yesus, maka Bang Juma tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Oke. Itu Yesus. Oke. Yesus makanya harus mengenal Yesus. Yesus ingin dikenal sebagai pengutus atau utusan? Itu Allah dia yang Engkau utus. Yesus ingin dikenal sebagai utusan atau pengutus? Yohanes 17 di situ mengatakan mengenal Yesus dikenal. Yesus dikenal itu menjelaskan bahwa mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Oke, sekarang Yesus ingin Yesus dikenal sebagai Yesus dikenal sebagai utusan. Sekarang kamu percaya sama Yesus apa enggak? Yesus ingin dikenal sebagai utusan atau pengutus? Di situ ayatnya jelas Bang Juma. Ya, dia di situ sebagai apa? Yesus Kristus yang Engkau utus, kata dia. Nah, Yesus diutus atau pengutus? Nah, sekarang kamu mengenal enggak Yesus? Saya kenal Dia sebagai utusan. Nah, kalau Anda mengenal Dia, berarti Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya mengenalnya sebagai utusan. Salah nggak itu? Dan bagaimana cara mengenal Dia? Salah nggak ketika saya mengenal Dia sebagai utusan?
Bagaimana lu nggak salah. Nggak salah. Nah, Anda Nggak salah. mengenal dia utusan Nah, atau dia bagaimana Tuhan ajaran pengutus? seorang utusan bagaimana? Sabar. Anda mengenal Yesus sebagai pengutus atau utusan? Di ayat itu sangat jelas. Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus Anda kenal sebagai artinya Yesus utusan. itu diutuskan tuh. Berarti Anda mengakui Yesus ini harus Artinya dikenal. kalau saya ingin memperoleh hidup yang kekal itu, Bang Juma, saya harus mengenal Yesus Kristus. Sebagai apa? Loh, itu kan dia diutus, yang diutus toh. Berarti orang. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Bang Juma, apakah Anda mengenal Yesus Kristus? Saya mengenal dia utusan sebagaimana Yohanes 17:3 Nah, dia diutus tadi. untuk apa? Dia dikenal. Saya tanya. Dia harus dikenal. Dia diutus untuk apa, Bang Juma? Tunggu, jangan ke situ dulu. Enggak, jawab dulu. Dia diutus ke dunia ini untuk apa? Dia diutus. Diutus untuk apa? Berarti kita tunggu, sabar dulu, jangan ke situ dulu. Dijawab dulu. Anda jawab dulu. Dia diutus untuk apa? Bukan begitu, Bang, cara diskusinya. Loh. Hidup kekal itu, sabar dulu. Sabar dulu. Artinya, Sabar dulu. dia itu diutus untuk membawa apa ke dunia ini? Sabar dulu, sabar dulu. Nanti Silakan. akan saya jawab. Oke. Ketika kita memperoleh hidup kekal, maka kita harus mengenal satu atau mengenal dua. Di situ kan ayatnya jelas tuh, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Mau dikenal di situ. Ada berapa yang mau dikenal? Ada berapa Allah yang mau dikenal? Allah yang mengutus, dengar. Allah yang mengutus Yesus kan? Berarti kan ada dua situ tuh. Dua. Ayatnya jelas. Subhanallah. Jadi ada dua. Yang mengutus, gantian. Yang mengutus itu adalah Allah. Yang diutus adalah siapa? Yesus. Nah, kalau Anda mau memperoleh, dengar dulu. Kalau Anda mau memperoleh hidup yang kekal itu, Anda harus mengenal Allah dan Anda harus mengenal Yesus. Nah, bagaimana mengenal Yesus ini? Oke, sabar dulu, napa? Coba, kamu bagaimana cara mengenal Yesus itu seperti apa? Sabar dulu, Bang. Kita sudah tahu bahwa ada dua yang harus kita kenal di situ. Yang pertama Allah, yang kedua Yesus. Nah, Allah ini dikenal sebagai satu-satunya Tuhan, kan? Kan ayatnya satu-satunya Allah yang benar kan tuh. Oke, berarti cuman Allah ini yang Tuhan yang benar. Yesus ini Tuhan. Baca. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, katanya dia teman-teman dia sadar kalau dia sudah mengenal terjebak di Yesus sini. Kristus yang engkau utus. Iya, kan ada dua yang mau dikenal Baru di sini. Anda memperoleh hidup yang kekal. Kan ada dua yang ingin dikenal di sini. Yang pertama adalah Allah Itu sudah jelas, satu-satunya. itu ada dua. Yesus dikenal juga, tapi dia hanya sebagai utusan. Oke? Nah, untuk yang diutus tuh, yang engkau utus kan katanya dia tuh. Ya, berarti Yesus ini harus dikenal sebagai utusan atau Tuhan juga? Yang engkau utus, dia bilang gitu tuh. Yang engkau utus. Ayatnya jelas mengatakan. Iya. Yesus harus dikenal. Yesus harus Bang dikenal. Juma mengenal yang diutus oleh Allah, maka Yesus Allah ini, akan memperoleh hidup yang kekal kamu, Bang Juma. Abang, jangan bicara sendiri, Bang. Yesus ini, untuk kita memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal dia sebagai utusan, rasul, atau sang pengutus. Berarti Anda nggak paham ayat itu? Saya udah paham, cuman abang kan ketahuan menyembah Yesus. Berarti kan di situ kan ada yang mengutus dan ada yang diutus. Ada berapa Lalu Tuhan di situ? Anda bertanya lagi Ada berapa Tuhan di sana? Ada berapa Tuhan? Di situ tuh tidak berbicara tentang Tuhan. Mulai. Yang harus mengenal. Kan kita harus mengenal. Allah harus mengenal. Harus mengenal. Pertama ya, Bang Juma. Pertama, izinkan saya bicara, Bang Juma. Kalau Bang Juma dan Salesius ingin memperoleh hidup yang kekal, maka harus mengenal Allah
satu-satunya Allah yang benar. Satu kan? Dan Allah ada berapa? Iya, satu-satunya Allah yang benar. Dengar ada dulu. berapa? Ada Dengar berapa dulu, Allah di situ? Ada berapa Allah di situ? Dengar dulu Bang Juma. Ada berapa Allah di situ? Allah Yesus Kristus yang engkau utus. Oke, pertanyaan saya Bang, ada berapa? Jangan di mute, Buka mute-nya. Buka. Mic-nya dibuka Bang. Pertanyaan saya ke Abang. Ya, yang mute siapa? Dengar Bang. Ada berapa Allah di situ? Ada berapa Allah di situ? Yang mengutuskan satu toh. Ada berapa Allah di situ, Bang? Lah iya, yang mengutus ini kan Allah toh. Ada berapa Allah di situ? Ada berapa Allah? Satu. Berarti Yesus bukan Terus Allah. Allah ini mengutus siapa? Dengar dulu, Allah mengutus siapa? Utusannya. Siapa yang mengutus? Mengutus siapa? Mengutus Yesus kan? Allah satu-satunya di situ mengutus Yesus. Nah, yang diutus Yesus, ini, kan, yang diutus ini Allah juga atau manusia? Enggak, Anda harus paham dulu. Allah mengutus Yesus. Kita harus mengenal utusan ini sebagai Allah juga atau hanya manusia? Dia membawa apa di sini? Jangan membawa dulu, jangan misi dulu. Jangan misi, kan kita harus mengenal dulu. Karena harus kenal pribadinya. Kita harus mengenal dulu pribadinya Yesus ini. Yesus ini Allah juga atau dia manusia? Dia kan manusia tuh yang dilahirkan manusia. Gitu. Tapi itu utusan Allah. Nah sekarang, ya Allah, bagaimana ya Allah mengutus? Ya Allah ya Karim. Apa? Berarti kita harus mengenal hidup kekal itu. Apa Yesus hidup diutus ke dunia nanti sampai kepada poin kebenaran itu. Saudara Salesius, nanti sampai kepada poin kebenaran. Kita belum ke poin kebenaran. Kan ada 3. Akulah jalan, akulah kebenaran. Nanti kebenarannya kita akan ulas misi kedatangannya. Jelas itu. Yang pertama dulu jalan. Akulah jalan. Jalan tadi ketika dikatakan jalan, dia mengajarkan apa? Mengenal Yesus satu-satunya. Mengenal Yesus yang diutus oleh satu-satunya Allah. Mengenal Allah sebagai satu-satunya. Berarti tidak boleh ada Allah lain. Karena cuma satu. Yesus nggak boleh duduk di situ karena bukan 2 Allah, cuma ada 1 Allah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Oke? Setelah kita mengenal satu-satunya, sabar dulu. Setelah kita mengenal satu-satunya Allah, paham tidak ada Allah. Nah, setelah kita dudukkan perkara tidak ada Tuhan selain Allah yang satu-satunya tadi, maka Yesus harus kita kenal bahwa dia sebagai Yesus itu sendiri. Siapa Yesus ini? Dia anak manusia yang diutus oleh Allah satu-satunya turun ke bumi untuk sebagai juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Sampai sini paham? Nah sekarang saya tanya Bang Juma, untuk apa dia diutus ke dunia ini? Kita masuk ke poin kebenaran. Oke? Apa? Untuk apa? Tunggu dulu. Sekarang Anda sudah akui bahwa Yesus itu manusia, utusan Allah? Dia kan dilahirkan oleh Bunda Maria tuh. Iya, berarti dia bukan Allah kan? Berarti dia bukan Allah kan? Loh, dia kan diutus oleh Allah. Jangan begitu. Berarti dia bukan Allah kan? Berat kalau Anda masih ragu berkata, berarti Anda belum mengenal Yesus. Anda belum memperoleh hidup kekal. Saya ulang lagi. Begini, ulang. Izinkan saya bicara. Berarti Yesus itu, sama dulu. Anda bicara setelah saya tanya. Berarti Yesus itu harus kita kenal sebagai manusia, bukan? Sebagai utusan toh? Iya, manusia kan? Manusia sebagai kan? hamba, sebagai manusia. Oke. Sebagai guru, sebagai nabi. Oke. Sebagai penasihat, sebagai raja. Apakah masih ada sisi bagi Anda Yesus itu adalah Allah? Loh, dia kan itu kan Allah yang menjadi manusia. Berarti Anda belum mengenal dia. Udah, Anda belum mengenal. Anda tidak memperoleh hidup kekal. Anda tidak memperoleh hidup kekal karena Anda belum mengenal Yesus. Anda masih mengatakan dia adalah manusia. Saya memperoleh hidup. Dengar dulu. Saya memperoleh hidup yang Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Bang Juma, saya boleh bicara.
boleh. Anda tadi mengatakan dia adalah Boleh Allah yang bicara. turun menjadi manusia, betul? Iya, boleh enggak saya bicara? Bagaimana ceritanya Allah yang adalah pengutus Iya, menjadi mengutus dirinya sendiri? Ayo, Saya boleh bicara apa enggak? Tunggu dulu. Saya simpulkan dulu. Enggak, boleh bicara apa enggak? Habis ini Anda bicara sampai robek mulut kuping Silakan. Anda juga, sampai kuping juga boleh. Dengarkan saya. Silakan. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, yang satu-satunya ini harus dikenal sebagai satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah Allah satu-satunya. Dan mengenal Yesus, Allah harus kita dudukkan sebagai pencipta langit dan bumi satu-satunya. Lalu kita mengenal utusannya bernama Yesus. Ketika Anda mengenal Yesus Kristus, berarti Anda tidak akan pernah mungkin mengatakan dia adalah Tuhan satu-satunya yang turun menjadi daging, menjadi manusia. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Allah yang turun menjadi daging, berarti Anda belum mengenal Yesus. Berarti Anda belum jelma menjadi makhluk. Anda masih mengenal Allah satu-satunya itu sebagai Tuhan yang bisa berinkarnasi menjadi makhluk, menjadi ciptaan. Berarti Anda belum mengenalnya. Sebab Allah satu-satunya itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Allah satu-satunya itu tidak serupa dengan makhluk. Allah satu-satunya itu tidak pernah berhenti dari kekekalannya untuk menjadi Tuhan. Dan Allah satu-satunya itu tidak pernah dibentuk menjadi apapun. Berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Bila mana Anda masih mengatakan bahwa Allah menjelma atau Allah menjelma atau Tuhan menjelma berinkarnasi menjadi Yesus, berarti Anda belum mengenal Allah satu-satunya tersebut. Anda belum memperoleh hidup yang kekal. Silakan. Oke, Bang Juma, terima kasih Bang Juma. Jadi saya, istri saya, anak-anak saya, itu mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena keluarga saya sudah mengenal siapa Yesus itu. Karena dia adalah jalan menuju surga. Makanya kami yakin bahwa kami sekeluarga itu nanti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena kami sudah mengenal siapa Yesus itu. Kami sudah mengenal apa ajarannya. Kami sudah tahu apa larangannya. Mengenal Yesus sebagai apa kami kalian? Sudah tahu apa perintahnya. Dengar dulu Bang Juma. Anda mengenal Yesus sebagai apa? Enggak. Dengar dulu. Saya arahkan. Dengar Anda dulu, jangan mengenal Yesus sebagai apa? Dengar dulu. Anda mengenal Yesus sebagai apa? Iya, dia sebagai utusan toh. Ya sudah. Berarti enggak dituhankan. Kami memperoleh hidup yang kekal toh. Berarti Anda tidak menuhankan dia. Dalam ayatnya, dengar dulu. Berarti Anda tidak mengilahkan, Anda tidak beribadah, menyembah Yesus. Kasih kesempatan saya bicara. Ya bahas itu. Kami mengenal Yesus sebagai utusan Allah, maka kami menyembah hanya kepada Allah dan kami tidak menyembah kepada Yesus. Apakah Anda menyembah Yesus? Jangan dipotong dulu. Enggak, pertanyaan saya, apakah Anda menyembah Yesus? Boleh, jangan apakah Anda menyembah Yesus? Kasih waktu saya. Apakah Anda menyembah Yesus? Bang Juma, ya. Kenapa kami ingin memperoleh hidup yang kekal? Karena kami sudah mengenal Dia. Oke, apakah Anda menyembahnya? Siapakah Yesus itu? Apakah Anda menyembahnya? Ajarannya Dia. Dengar dulu. Apakah Anda menyembahnya? Anda bertanya terus. Jangan Anda bertanya terus. Anda jelaskan sesuai dengan pertanyaan. Kami apakah sudah Anda mengenal. Dengar. Mengenal Kamu sudah mengenal, tapi Anda tuhankan, berarti Anda tidak mengenal. Itu. Enggak, saya tanya, kami apakah sudah Anda menyembah Yesus? Apakah Anda menyembah Yesus? Kami sudah mengenal perintah apakah dan Anda larangannya. menyembah Yesus? Ya, itu. Kami menyembah Dia. Yesus? Hah? Karena Dia Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Berarti Anda tidak mengenal Kami mengenal Dia. Kami mengenal Dia adalah utusan. Parah. Karena kami mengenal Dia utusan, maka kami memperoleh hidup yang kekal. Nah, kenapa Anda menyembahnya kalau Dia adalah utusan? Loh, karena Dia utusan toh. Kenapa utusan disembah? Loh, kenapa? Memang dilarang? Berarti Anda tidak mengenalnya sebagai utusan. Yang namanya utusan itu bukan Tuhan. Memangnya ada ayat yang melarang untuk menyembah utusan. Satu-satunya Tuhan tadi harus Anda kenal. Enggak. Ada enggak ayat Tuhan juga. Ada enggak ayat yang melarang untuk menyembah utusan? Ada enggak larangan? Berarti Anda belum mengenal. Anda mengenal Tuhan satu-satunya. Kenapa Anda menyembah utusan? Kenapa
Kenapa Anda menyembah utusan? Supaya gini Bang Juma, ini ada dua benda ya. Anda menyembah Dengar utusan? dulu. Bang Juma, ini ada dua benda. Saudaraku, Ya. kenapa Anda menyembah Benda ini. utusan? Dengar dulu, ini ada dua benda. Pertanyaan Benda saya, ini, kalau ya. Anda mengenal satu-satunya Allah yang benar, berarti kenapa Anda menjadikannya jadi dua? Yang mengutus Ingat, dengan yang diutus dikenal sebagai dua-duanya Allah. Kamu harus baca ayatnya itu. Mengenal Hidup satu-satunya kekal, Allah yang benar. satu-satunya Dan Allah, dan mengenal Yesus yang, benar diutus. Mengenal Yesus dan apa? yang diutus. Dan Mengenal apa? Dan Yesus. apa? Jadi- Mengenal Yesus yang jadi diutus. Kenapa Anda supaya menuhankan? Dengar Kalau dulu, Anda Juma. mengenal Yesus sebagai utusan, tidak mungkin Anda menuhankan. Kenapa Anda menuhankan utusan? Kesempatan saya Juma. Anda sudah Kasih gila. kesempatan saya Juma. Karena Anda menyembah utusan. Anda sudah mengatakan Yesus itu jalan. Kalau Yesus jalan, Anda harus ikuti jalan itu. Jangan malah Anda jalan yang lain. Itu, ngikuti ajarannya toh. Jalan Yesus menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang ada Loh, di langit. ngikuti Bukan apanya? menyembah Ngikuti Yesus. jalannya toh. Ngikuti ajarannya. Yesus Pak Juma. menyembah siapa? Yesus menyembah siapa? Jalan yang ditunjukkan Yesus menyembah siapa? Jangan kemana-mana. Kami jalan mengikuti yang jalan ditunjukkan. yang dia tunjuk. Oke, Yesus Jalan menunjukkan yang dia jalan. tunjuk itu seperti apa? Jalan yang ditunjukkan. Dengar, Yesus menyembah siapa? Yesus menyembah siapa? Jangan kemana-mana dulu, Bang. Yesus Juma. menyembah kamu siapa? pahami dulu tuh. Yohanes Yesus 17 menyembah ayat 3 siapa? itu kamu paham. Ya, Yesus Kamu menyembah pahami kepada dulu. siapa? Sebagai utusan Tuhan, Yesus menyembah kepada siapa? Jawab. Saya akan jawab itu. Ya. Tapi Anda harus kasih waktu loh. Iya, Jangan dengarkan. Oke, saya kasih waktu. Boleh Dengarkan. Yesus adalah menyembah siapa? Menyembah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal dia tuh. Enggak. Dengar. Yesus enggak gimana sih kamu? Yesus menunjukkan teori praktek dalam kehidupannya menyembah kepada siapa? Jadi ada dua ini. Supaya memperoleh hidup yang kekal ini harus percaya Sang utusan ini menyembah kepada siapa? Kalau hanya percaya ini aja, Anda tidak akan Sang utusan yang kita kenal ini yaitu Yesus. Ya, dua benda ini kalau saya beli dua-duanya akan mendapat diskon 50%. Supaya benda ini saya miliki, saya harus beli dua-duanya. Maka diskonnya 50%. Sang utusan ini kita kenal menyembah kepada siapa? Kalau saya tidak beli dua-duanya, utusan saya tidak yang akan kita mendapat kenal, diskon 50%. sang utusan yang kita kenal ini menyembah kepada siapa? Ini benda ini dua. Kalau saya beli dua benda ini, sang utusan yang kita kenal yaitu Yesus itu menyembah kepada siapa? 50% dari dua benda ini. Sang Kalau saya beli satu, saya tidak akan dapat utusan ini kalau diskon kita 50%, mengenalnya, supaya Anda sang tahu utusan ini kalau kita analoginya, mengenal biar dia, Anda paham itu. Gitu loh. sang utusan ini menyembah kepada siapa? Kalau Anda membutuh 50% dari dua benda ini, Udah, berarti Anda abangku. harus beli dua-duanya. Katanya mengenal Yesus, katanya mengenal Allah, satu-satunya Tuhan. Tapi kenapa Anda menyembah utusan yang lain? Katanya mengenal Yesus sebagai utusan, tapi kenapa Anda menyembahnya? Berarti Anda tidak mengenalnya. Kalau mengenal Yesus, berarti Anda harus mencontoh dia menyembah hanya kepada Allah saja. Tapi Anda mengatakan satu-satunya Allah. Katanya Anda kenal. Kalau Anda kenal Allah satu-satunya, kenapa? Mengenal Allah satu-satunya itu artinya mengetahui apa perintah dan apa larangannya. Perintahnya adalah jangan menyembah ilah lain. Kenapa Anda menyembah utusan? Dan hidup kekal itu mengenal Yesus yang diutus. Kalau Anda mengenal Yesus yang diutus, berarti Anda mengetahui cara hidup Yesus dalam beragama.
kalau Anda mengenalnya. Nah, faktanya Anda menyembah dia, berarti Anda nggak tahu, Anda tidak mengenalnya. Karena Yesus itu sibuk menyembah kepada Allah. Sekiranya Anda mengenal Yesus, tentu Anda tidak menuhankan dia. Sekiranya Anda mengenal Yesus, Anda tidak mungkin menyembah dia. Sekiranya Anda mengenal Yesus yang diutus, tidak mungkin Anda menganggapnya Tuhan. Tapi oleh karena Anda tidak mengenal Yesus, Anda menuhankan dia. Tapi oleh karena Anda tidak mengenal satu-satunya Allah yang benar, maka Anda menyembah utusan. Makanya inilah temanya. Si Kristus penyesat dunia menghantarkan sehebat apapun pengikutnya, tetap saja akan mendudukkan si Kristus ini sebagai bukan utusan, melainkan Tuhan yang satu-satunya yang turun ke bumi. Itulah Anda. Itulah Anda. Begitu, saudara. Здравствуйте, играете? Играете? Потом. Я не понимаю. Ну, один батл. Нет, сейчас поднимите его. Ай. Dia придурок какой. Jadi kalau Anda mengenal Yesus itu sebagai satu-satunya juru selamat Anda, jangan Anda tambahkan gerakan-gerakan yang Yesus sendiri tidak pernah ajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Jangan Anda tambah. Yesus adalah seorang utusan yang begitu taat menjalankan segala perintah Tuhan yang datang kepadanya. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, satu-satunya Tuhan tersebut. Bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Anda kalau mengenal Yesus, Anda tidak mungkin menghilangkan menyembah dia, mentuhankan dia, beribadah kepada dia. Kenapa? Karena yang asli Yesus itu adalah hamba soleh yang taat menyembah hanya kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Begitu, Bung. Jadi ya Anda itu terjerat oleh tipu daya, sehingga Anda mengatakan Anda ini adalah pengikut. No, kalian bukan pengikut Yesus, kalian adalah pentuhan Yesus. Pengikut Yesus adalah mereka yang mendudukkan Yesus sebagai rasul. Yesus itu rasul yang taat beribadah, bukan Tuhan dia. Benar itu. Gimana, Bang? Saya mau tanya, kalau memang ajaran itu ajaran dari Tuhan, kita tutup dulu Bibel. Kenapa di ajaran Abang Ari itu menghalalkan darah sesama? Itu ajaran dari Tuhan kayak itu. Jika berpikir secara waras kita. Oke, baik. Abang dari mana? Kristen, Katolik, atau apa? Ya saya dari kalau aliran kepercayaan. Malu ngaku Kristen atau apa ini? Enggak, aliran kepercayaan. Maksudnya Katolik, Protestan? Dari golongan Siraja Batak. Oh, iya. Permalim, iya permalim. Oke, apa yang Anda pertanyakan tadi? Itu ada itu di ajaran Abang itu, agama Abang. Iya. Menghalalkan darah orang sesama. Itu kan udah bertentangan sama ajaran Tuhan yang benar itu.
Gitu ya. Ajaran Tuhan yang benar, maksudnya Tuhan yang benar yang mana ini, Bang? Ya Tuhan yang benar nggak usah nggak bisa harus kan dong. ya Tuhan yang benar lah. Berarti salah dong ya pencipta negara semesta kita ini. Salah negara kita ini Iya, kalau pencipta semesta alam. Iya, Itulah iya, Tuhan yang iya. benar. Oke. Sepakat. Nah, salah dong pemerintah yang telah menetapkan hukuman mati kepada penjahat. Nah, itu kan pemerintahan itu. Ini Enggak, saya menurut saudara, pemerintah yang menetapkan hukuman mati terhadap penjahat, apakah salah menurut Abang? Wajar dari kesalahannya. Wajar Banda. Di Islam ini yang dihalalkan darahnya manusia yang mana? Manusia baik-baik atau manusia yang melakukan kejahatan? Ya, kalau lain dari aliran agamanya, persempitlah jalan mereka. Kata. Itu udah mencakup keseluruhan itu. Oh, Anda salah berarti. Ya. Anda tidak paham Islam tapi Anda sok tahu. Berarti itu kekuasaan itu. Iya. Ya kan, kekuasaan bukan keimanan itu sama Tuhan. Masya Allah. Sekarang apakah sudah ada orang Islam yang datang untuk mengancam Anda untuk dibunuh? Itu banyak itu teroris itu banyak dari mana itu semua itu. Kalau penjajah dari mana, Bang? Yang membubarkan ibadah-ibadah gereja itu. Iya, kalau penjajah itu dari mana? Ayo, Bang. Ajaran Tuhan yang benar itu. Enggak, saya tanya dulu. Kalau penjajah di Nusantara ini agamanya apa? Ya loh, kalau penjajah itu macam-macam. Ada dari Arab, ada dari apa? Siapa? Apa nama penjajah yang datang ke Nusantara dari Arab? Apa nama penjajah yang datang dari Arab? Menjadi dengan dagang dia secara dagang dia. Malu bang ya mengaku Kristen, Bang, karena Kristen Katolik itu didirikan oleh penjajah di Nusantara ini. Malu ya, Bang ya. Penjajah mewariskan agama di Indonesia. Agama itu dasarnya itu pondasinya harus hukum Taurat. Oh, tadi katanya permalih. Iyalah. Iya, permalih juga itu ada. Aduh, inilah akibat jadi kalau mengikuti Paulus. Ajaran Paulus itu begitu. Suka nipu-nipu. Makanya itulah pondasinya. 10 hukum Taurat. Suka menipu, nyamar-nyamar. Abang berbohong barusan. Anda berbohong barusan. Mencuri. Anda mengatakan Anda tidak punya agama, aliran kepercayaan katanya. Aduh, Abang. Itu kan hal lain itu. Itulah yang dimaksudkan bahwasanya Paulus itu mendidik pengikutnya menjadi penipu. Inilah Abang sudah mempraktekkan. Allahu Akbar. Dalam agama Kristen aja nggak pernah. Walah. Ada ajarannya aja udah tahu kita mencernakan itu. Oh ya, kan? yang mengajarkan agama Kristen di Nusantara ini siapa? Yang banyaklah organisasi Yahudi atau penjajah? Yahudi atau penjajah yang datang mengajarkan agama Kristen, Katolik, Protestan? Yahudi atau penjajah yang datang? Bukan penjajah itu. Oh, itu bukan penjajah itu. Itu perdagangan namanya itu. Perdagangan. Membunuh manusia, merampok semua rempah-rempah itu bukan penjajahan. Baluap. Begitulah kau. Kurangi makan babi. Terlalu banyak kau makan babi kau. Makanya seluruh sampah di bumi ini ada dalam perutmu. Nggak malu kau. Ngaku-ngaku agama Islam halalkan darah, giliran hukuman mati dibolehkan hukuman mati itu, tapi kalau yang lain tidak dibolehkan. Dasar kuntilanak. Agama lain boleh diajarkan, tapi kalau yang lain tidak boleh. Ada Bang Juma 02 dan ada Bang Juma 01, ya kan?
Wih. Wih, bahaya Ini menurut abang dulu, menurut abang saya berikan gambar penyesatan yang artinya saya bawakan gambar abang di room saya. Apakah itu penyesatan atau bagaimana menurut abang? Kalau Anda mengaku sebagai Zuma, pasti Anda penyesat. Sebagaimana iblis mengaku Yesus, itu adalah penyesat. Sama seperti itu yang abang ajarkan itu, yang artinya abang penyesatan karena saya tidak menyesat. si Kristus bang tuduh. Enggak, Yesus yang mengatakan, Yesus yang mengatakan bahwa penyesat dunia itu bergelar apa penyesat dunia menurut Yesus? Yang pergi ke seluruh dunia. Ayo, bergelar apa bang? Itu bukan tuh. Itu nggak bisa. bergelar yang artinya dia sebagai penyelamat lah, yang menyelamatkan manusia. Penyesat menurut Yesus itu memakai gelar apa? Gelarnya bang, menurut Yesus. Gelarnya? Ya. Tidak ada kalau penyesat kata penyesat. Inilah bukti bahwa kalian inilah penyesat itu karena kalian tidak mau jujur. Menurut Yesus, penyesat itu pergi ke seluruh dunia, memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti penyesat itu bergelar Kristus, menjual Kristus, menyebarkan Kristus. Satu-satunya agama yang memakai Kristus hanya Kristen. Itu fakta real. Jangan sombong. Akui kebenaran itu sebagai kebenaran, meskipun ujungnya Anda tolak. Tapi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Tidak mengatakan memakai nama Nabi Muhammad. Dan berkata, akulah Kristus. Tidak mengatakan dan berkata, aku sallallahu alaihi wasallam. Tapi jelas tertulis di Bible, penyesat itu memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Satu-satunya kelompok di muka bumi ini yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikut Kristus, ya Kristen. Kenapa mencari yang lain? Suatu saat nantinya itu berguna sama abang karena abang kuasai firman Tuhan ini yang artinya kitab ini. Jadi suatu saat itu berguna sama abang. Apabila nanti abang yang artinya ada punya kendala, rintangan, tantangan, contoh abang sakit parah atau tumor ganas yang ada dalam tubuh abang. Jadi abang itu nantinya abang apa kuasa Yesus ini ya? Saya coba dulu berdoa kepada Tuhan itu. Lebih baik aku mati membusuk daripada saya musyrik menyekutukan pencipta langit dan bumi dengan Kristus. Bodoh, orang bodoh itu. Bible Matius 7:22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, menyembuhkan orang pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memakai namaku ini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bodoh itu namanya. Sudah ada di Bible tertulis bahwa yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus itu akan diusir sebagai pelaku kejahatan, dan pelaku kejahatan itu tempatnya neraka. Masih mau pakai nama Yesus? Pret! Itu orang dungu, orang bahlul yang sudah mending dia tidak usah lahir. Murid-muridnya diutus itu untuk mengusir setan mengatasnamakan nama Yesus. Tapi mereka melakukan kehendak Bapa Elohim. Masalahnya Kristen tidak melakukan kehendak Bapa Elohim. Mereka melakukan kehendak Kristus palsu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Itu fakta. Yesus sendiri yang mengatakan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku Sabtu atau Minggu? Minggu. Nenekmu kiper. Kehendak Bapakku sunat atau tidak sunat? Berapa hari Tuhan ciptakan langit dan bumi? Mulai. Kehendak Bapakku sunat atau tidak sunat? Kehendak Bapakku sunat atau tidak sunat? Itu istirahat. Tunggu dulu. Kehendak Bapakku sunat atau tidak sunat? Sunat. Nah, sunat. Kristen KO. Kehendak Bapakku makan babi atau jangan makan babi? Makan babi. Nenekmu kiper, ya kan
kacau memang. Itulah yang saya katakan, Bung. Sadarlah kalian, sadarlah kalian. Sadar. Kenapa kalian diusir dan dikatakan sebagai pelaku kejahatan? Karena kalian tidak melakukan kehendak Bapa Elohim yang mengutus Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dan mengutus Yesusnya sebagai Rasul utusannya. Itu, Bung. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sahabat api boleh naik sebentar. Teman-teman api, bersabar ya. Teman-teman apologet Islam Indonesia Pusat naik dulu dong. Ini abangku, Masya Allah. Sedih kok lagi. Dengar. Kebenaran itu tetap nyata. Hak-hak, batil-batil. Kanda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin asar dulu Kanda, sebentar aja. Iya. Teman-teman jangan kemana-mana, saya ibadah dulu sebentar, habis itu nyumpah lagi. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita menyimak ini ya, kalau kita ingin jujur, tidak ada perdebatan sengit. Yang penting tuh pertama ya, harus pandai berbahasa Indonesia. Jangan bawa doktrin, tapi bawalah data dan jujur gitu. Silakan tetap menjadi Kristen, tapi bahasan ini harus jujur gitu loh. Contoh ya, Yohanes 17:3. Yesus berkata, ini siapa lagi ini orang ini? Yesus berkata ya Bang ya, inilah hidup yang kekal itu. Satu-satunya Tuhan yang dan mengenal Yesus sebagai apa, Bro? Telah engkau utus. Ya, jadi Yesus di sini utusan atau pengutus? Yesus di sini sebagai utusan. Utusan. Siapakah yang mengutus Yesus? Ya, Allah Bapa tadi. Bapa. Yang manakah yang Tuhan? Yang pengutus atau yang diutus? Pengutus. Berarti Yesus bukan Tuhan di sini? Bukan. Ya, Tuhan. Tuhan. Lah, saya ulang ya. La ilaha illallah. Ntar sabar. Siapa ini? Dari mana abang Sang ini? Abang mulai pintar bahasa Indonesia dan jujur nih. Saya pengen abang, orang tuh kayak abang, jujur, pandai bahasa Indonesia. Jadi nggak ada perdebatan sengit. Ya, nama saya juga udah saya buat Juma 02 ya kan? Iya. Dia. Juma 01. Siapa ya, ulang ya. Jadi ada pengutus, ada yang diutus, betul? Ya. Yang mengutus adalah Bapa, yang diutus adalah Yesus, betul? Ya. Nah, yang manakah yang Tuhan yang sebenarnya? A, pengutus, B, yang diutus. Pengutus. Jadi Yesus di sini sebagai utusan dari Tuhan yang mengutus dia, betul? Ya. Kesimpulannya adalah Yesus bukan Tuhan, dia utusan Tuhan, betul? Pintar sekali bahasa Indonesianya. Aduh ya Allah. Jadi ini ada 3 ya, yang artinya harus ya hidup kekal kan gitu. Inilah hidup yang kekal itu. Bagaimana sih menurut Yesus sesuai pendapatnya ini ya kan gitu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang artinya betul bahwa Allah itu harus kita pahami dan kita ketahui dengan secara benar bahwa dialah Allah yang satu-satunya benar. Apa yang menjadi definisi daripada hidup kekal?
Hidup kekal itu mempunyai definisi. Hidup kekal bukan sekedar waktu yang terbatas, melainkan sebuah relasi Ini yang aja bang, bang nggak usah panjang. Saya guru bahasa Indonesia bang. Hidup kekal itu di dunia ini atau sesudah dunia ini? Ini sesudah ini. Sesudah. Berarti dunia ini hidup sementara, betul? Iya, iya, iya. Nah, hidup kekal itu sesudah kita mati, betul? Iya. Oke. Nanti rencana Anda ini mau hidup kekal di surga atau neraka, bang? Kalau siapapun kita tanya, yang artinya walaupun dia manusia berdosa atau tidak berdosa, kalau kita tanya dia itu pasti jawabannya saya masuk pengen surga. Oke. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya hidup kekal di surga, bang? Sesuai Yohanes 17:3. Jadi hidup yang kekal harus kita yang artinya kita pahami dan kita akui bahwa Tuhan itulah satu-satunya jalan kebenaran itu, ya kan? Iya. Terus Yesus sebagai utusan kepada dunia. Agar dunia mengenal Sang Pencipta itu. Oke. Ya. Baik. Pintar bahasa Indonesia. Udah pintar di sini. Lanjut kita. Bukan hanya mengenal saja, tapi Yesus itu harus diikuti apa yang pernah dia lakukan dan dia perintahkan waktu hidup di bumi, betul? Yo. Oke. Pertama, harus menyembah satu Tuhan, betul? Yo. Kedua, kedua, itu bagaimana cara menyembahnya, betul? Betul. Dan di mana menyembahnya, betul? Itu nggak ada dituliskan di situ. Ya Yesus menyembahnya itu di dalam sinagog, bukan ke gereja, bang. Oh, sinagoge. Iya. Ya dulunya sinagoge namanya. Kalau di luar negeri sana kan ya datang orang Kristen dibuat gereja di Indonesia. Nah itu kan? Anda nanti ke neraka itu kalau nggak seperti Yesus. Gereja itu berasal dari kata apa kan gitu? Kan ada kata eklesia katanya. Yesus itu, begini bang, bahasa Indonesia sebelum ke Bang Ardiansyah nih. Yesus dulu itu ibadahnya gereja atau sinagoge? Sinagoge. Sinagoge. Hari Minggu atau hari Sabtu? Dulunya Sabat itu. Sekarang hari Minggu. Neraka bang. Bukan neraka bang. Itu hari neraka bang. Berubah-ubah. Hari turunnya Roh Kudus itu jatuh pada hari Minggu. Ini abang nih, saya ulang kembali. Jadi sehingga para rasul dan para orang lainnya pada hari Minggu, sehingga setiap minggu mereka rayakan itu. Bang, kita ini bahasa Indonesia bang. Roh Kudus tadi. Dengerin ya. Kita ngomongin Roh Kudus loh. Ini poinnya saja. Saya paling susah tuh ngajar itu kalau murid itu cerewet gitu loh. Saya pengen itu to the point gitu. Oke? Yesus itu menyembah atau tidak? Yesus itu kalau kita lihat apanya menyembah juga dia. Menyembah juga, pinter. Dia menyembah juga. Dia menyembahnya itu di sinagog apa di gereja? Sinagoge. Sinagoge gitu. Hari Sabtu atau hari Minggu? Hari Sabtu dulunya. Jangan pakai dulu. Hari Sabtu atau hari Minggu? Hari Sabtu, hari Sabtu. Baik, kalau abang sendiri nih mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Sekarang abang nih mau ke surga apa mau ke neraka nih? Abang masuk ini surga. Tapi kalau keinginan daging kita lihat ya. Ini murid kok cerewet bang. Abang ini ke sinagog atau ke gereja? Ke gereja bang. Minggu. Neraka bang. Bukan neraka bang, itu nggak boleh. Beda sama Yesus. Nggak boleh kita hakimi seseorang itu masuk surga atau masuk apa neraka. Nggak boleh kita hakimi itu adalah fungsi daripada Tuhan Allah lah yang menimbangkan. Terakhir. Yesus itu makan babi atau tidak? Kalau makan babi itu kalau di kitab perjanjian lama juga dilarang juga. Abang sendiri makan babi atau tidak?
Ya setelah diberdekakan oleh Yesus Kristus, diberdekakan kami ini, yang artinya boleh makan itu, yang Boleh. artinya Neraka hanya lagi. yang haram, Udah cukup, hanya yang neraka haram lagi. yang keluar dari mulut kita itu Ya cukup yang bang, jangan panjang, cukup. Abang disunat atau tidak? saya tidak disunat. Yesus disunat atau tidak? Disunat. Neraka lagi. Bukan neraka lagi, yang artinya bang, oh Yesus itu menggenapi hukum Taurat tadi, dia menggenapi itu semuanya. Jadi kita orang Kristen tidak sanggup melakukan itu semuanya kan gitu. Ya berarti Anda nggak sanggup ikuti ajaran Yesus, berarti Anda neraka. Yang artinya tidak bisa lagi, yang artinya hanya kita ketahui aja, itulah hukum Taurat itu. Kita ketahui tapi kita langgar. Jangan membunuh, katanya kita membunuh. Jangan berzina, katanya kita berzina. Sekarang kita lanjut ke pembunuhan. Jadi nggak bisa Ayo, sanggup manusia bang, itu. Anda yang ini artinya murid, bang, Anda ini murid saya. Apa jangan bicara gitu loh? Hah? Anda jangan banyak bicara, menerangkan gitu loh. Kita poin-poinnya saja. Supaya Kalau orang dari- tuh ya ngerti gitu. Sekarang kita lanjut ya, oke? Kalau dari segi iman Kristen, kamu itu murid saya. Ya, Kalau dari udah. segi umat Islam, saya muridmu. Seperti itu, karena lebih paham abang tentang agama Muslim kan. Kalau saya lebih paham, saya agama Kristen itu. Oke. Apa kalau Anda lebih paham? Menurut Anda siapa yang mati di tiang salib? Yang mati di tiang salib itu adalah Yesus itu sendiri. Oke. Ya. Yesus itu punya dosa atau tidak? Yesus itu tidak punya dosa. Dia menanggung dosa manusia mulai dari Adam sampai ke tuannya. Cukup tidak punya dosa. Menurut perintah Tuhan, boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Menurut perintah Tuhan boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Itu dilarang itu bang, jangan dilarang, jangan membunuh. Cukup Roma. Sekarang siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Tuhan atau iblis? Siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Mati di tiang salib. Yang menghendaki itu adalah perbuatan setan. Setan berarti yang mau menghancurkan apa yang menjadi misi daripada Tuhan Allah tadi, yang artinya menyelamatkan umat manusia, sehingga setan itu mau menyalibkan Yesus itu. Berarti penyalib cukup bang, cukup bang. Artinya salib itu karya setan, betul? Bukan karya setan juga. Loh tadi Anda ngomong begitu. Karena Yesus menangkan itu. Anda ini kok ngomong kok nggak percaya diri gitu dari salib tadi. Dia bangkit dari situ. Jangan bangkit dulu, dengerin dulu pertanyaannya, dengarkan dulu bang ya. Pelan-pelan bang. Abang kalau ngomong itu jangan lompat-lompat kejauhan. Step by step, oke? Langkah demi langkah. Sekarang, menurut Anda yang mengendaki penyaliban Tuhan atau setan? Sebenarnya di kitab perjanjian lama itu sudah ada pemberitahuan itu tentang penyaliban itu juga yang dilakukan kepada Yesus. Penyaliban itu setan atau? Kalau bisa kita katakan bahwa itu adalah setan yang mau menyalibkan Tuhan itu kan gitu. Jadi setan tidak terima gitu, tidak terima. Jawab itu udah. Jadi setan lah yang menyalib Yesus, betul? Betul. Betul. Jadi penyaliban ini karya setan atau karya Tuhan? Penyaliban ya. Setan lagi. Penyaliban ini karya setan atau karya Tuhan? Boleh kita katakan bahwa itu adalah karya daripada Yesus Kristus kan. Kok Yesus yang berkarya, dia yang korban? Gimana pula kok? Dia menebus dosa manusia. Saya nggak nanya tujuannya dulu, penyalibannya dulu, baru kita ke tujuan. Saya ulang ya, penyaliban ini karya setan atau karya Tuhan?
Kalau itu adalah boleh juga kita katakan itu karya daripada Tuhan itu sendiri itu. Loh, kan tadi Tuhan nggak boleh membunuh orang yang tidak punya salah. Yang mengendaki pembunuhan itu adalah iblis. Karya siapa? Ayo. Yang Saya ulang, mundur lagi 2 langkah. Kita mundur 2 langkah untuk mengingatkan tadi statement awal gitu ya. Boleh nggak menurut perintah Tuhan, boleh tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus yang menghendaki atau Yesus ini punya salah atau tidak? Tidak salah. Tidak salah. Yang menghendaki Yesus mati itu Tuhan atau iblis? Ya itu adalah perbuatan si iblis lah itu. Si iblis lah itu. Salib ini karya Tuhan atau karya iblis? Kenapa abang melulu di situ bilang melingkur yang artinya itu ada banyak pertanyaan untuk anak sekolah minggu itu bang yang artinya seperti itu. Justru bang, saya ini mewakili. Bang, kali pertanyaan kita itu. Abang, ya justru ini saya mewakili anak kecil bang. Aduh, salib itu apa? Musola itu apa? Tentang bintang itu di atas. Aku pun juga bisa seperti itu bang. Tentang bintang dan bulan itu di atas masjid itu apa? Boleh seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang kenapa tidak gambar salib di atas bang? Kita boleh seperti itu kalau menyesatkan. Ya, yang mati di tiang salib itu, enak kali ya bang ini. Bang, yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Oh ya, kembali lagi pertanyaan anak ya, tidak perlu dijawab itu bang. Nggak perlu dijawab. Oke, baik, nggak usah dijawab. Ya, nggak usah dijawab. Bisa ku jawab bang. Mau ku jawab bang? Iya, silakan bang. Seperti ini bang. Jadi ketika awal mula Lucifer diusir Tuhan Yesus dari. Saya nggak tanya Lucifer loh. Dengar, aku menjelaskan di situ dulu. Ya, silakan jelaskan kalau nggak ditanya. Dengar bang. Saya nggak mau. Diusir malaikat jatuh ke bumi. Saya bumi itu dikuasai oleh setan. Oleh karena itu Tuhan mengutus anaknya. Saya nggak minta Anda menjelaskan yang tidak ditanyakan. Ini bukan gereja. Anda kalau mau menjawab itu ada kaitannya. Siapa yang menghendaki Yesus mati di salib? Lo jawab ini. A, Tuhan, B, iblis. Jawab. Gini aja aku tanya. Apakah Kristen menyembah? Udah lo turun. Gue paling gak suka orang yang ngerti bahasa Indonesia gitu loh. Gue tanya harga minyak, dia terangin kunci Inggris. Kagak nyambung. Kecuali minyak makan kan? Minyak solar, minyak apa ya? Gue terangin itu loh, kenapa lu ngomongin bengkel? Ditanya apa jawab apa gitu loh. Ini bahasa Indonesia, mana Anda? Ini nggak pakai iman di sini, tapi bahasa Indonesia dan jujur. Dan pakai akal sehat. Terserah Anda mau menyembah siapa, mau agama siapa, apapun. Kita tidak ganggu iman Anda di sini gitu. Kalau itu bagus, kalau itu pendapatnya bang. Kami juga seperti itu pendapat kami bang. Tidak mengganggu iman saudara kami, tidak. Tapi mari berbahasa Indonesia dengan baik dan jujur bang. Mari berbahasa Indonesia yang baik dan jujur. Oke, kita lanjut ya. Maksud dan tujuan abang ini tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang artinya kembali ke Tuhan yang Esa tadi. Itu yang abang maksud. Ya kalau begitu kita lanjut bang. Tujuan Yesus mati di salib apa bang? Tujuan Yesus mati di salib apa bang? Untuk penyelamatan manusia dari segala dosa gitu. Itu berdata itu ya bang ya? Berdata bang. Baik. Baru, iya. Jadi Yesus mati di tiang salib menebus dosa Anda kan gitu ya? Termasuk abang. Oke. Kalau dosa udah ditebus itu berarti Anda tidak punya dosa lagi toh? Sudah ditebus. Kita ini manusia artinya masih bisa terpengaruh oleh hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jasmani, sehingga kita kadang jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Nggak usah Disinilah
berperan Tuhan kita itu yang artinya membantu. Bang, Yesus kan dengerin bang, bantu the point aja. Yesus mati di tiang salib menebus dosa Anda, betul? Betul. Kalau dosa itu udah ditebus, apakah masih punya dosa? A masih punya, B sudah tidak punya. Masih punya. Berarti nggak ditebus. Ya, kalau kita nggak bertobat, berarti masih berusaha. Nggak ada perusahaan, nggak ada yang artinya perubahan. Saya ulang lagi, bang. Ya. Abang, kalau sudah bayar utang, atau sudah dibayarkan utang abang masih punya utang atau sudah tidak punya utang lagi? Tidak punya hutang lagi kalau sudah dihapuskan hutang kita itu. Baik. Kalau dosa Anda udah ditebus oleh Yesus, apakah dosa Anda masih ada atau sudah tidak ada? Ya, saya tanya kembali abang, kalau saya kembali berhutang kepada abang, apakah saya punya hutang tetap? Oh, berarti tidak otomatis Yesus menebus dosa Anda. Itu artinya tidak otomatis itu. Yang tidak artinya otomatis. Itu adalah merupakan pemberian daripada Tuhan itu mengampuni dosa kita, diberikan atau tidak. Kalau itu begitu saya bertanya pakai bahasa Indonesia, dosa apakah, jenis dosa apakah yang telah ditebus Yesus kepada Anda? Silakan. Ya, boleh dikatakan dosa perbuatan lah. Perbuatan apa itu? Ya, perbuatan yang melanggar firman Tuhan itu. Oke, saya kasih contoh misalnya. Ya. Hari ini Anda nyolong mangga. Ya. Itu dosa. Sesuai perintah kitab ulangan yang terdaftar. Saya ulang, Bang, nggak usah keulangan dulu. Ini nggak ujian ini, dengerin ya. Ya, jangan mencuri, ada titah ke-8 itu. Hari ini Anda nyolong mangga. Oke. Ya. Apakah dosa nyolong mangga itu ditebus oleh Yesus? Kita kembali dulu ke kitab apa tadi? Nggak usah kembali bang, sekarang aja. Saya malas kembali. Saya ulang kembali. Dengar bang, Anda tadi mengatakan Yesus itu menebus dosa Anda di tiang salib, betul? Betul. Kalau Anda hari ini nyolong mangga, apakah dosa nyolong mangga itu ditebus oleh Yesus? A. Ditebus, B. Tidak. Pusing. Kenapa pusingnya? Pertanyaan apanya itu sekolah minggu? Saya ulang kembali ya bang ya. Abang tadi mengatakan Yesus mati menebus dosa Anda, betul? Betul. Oke. Kalau hari ini misalnya, mudah-mudahan enggak, Anda nyolong mangga, itu kan dosa nyolong gitu ya. Apakah dosa nyolong mangga itu ditebus oleh Yesus atau tidak? A. Ditebus, B. Tidak. Ya, kalau kita minta pengampunan, berarti masih usaha, nggak otomatis. Harus minta pengampunan dong kepada Tuhan kita itu, baru kita nanti diampuni atau tidak itu terserah dia, kembalikan gitu. Terus apa fungsinya Yesus mati di tiang salib kalau kamu masih berusaha minta pengampunan? Bagaimana? Mikir bang, mikir bang. Bukan mikir bang. Terus nggak mikir, suruh mikir kok nggak mau? Itu punya sejarah juga itu bang. Kenapa? Sejarah apa? Yang artinya mulai dari Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa lari ke sono lagi sih? Ya, melanggar perintah daripada Tuhan. Kenapa dilebarin? Saya nggak mau ngomong situ. Yesus kenapa? Ini mati, makanya abang. Yesus mati menebus dosa Anda. Betul. Jadi sekarang kembali ke sana dulu bang. Kenapa mau lari ke Adam? Nabi Adam udah kelar. Nabi Adam belum kelar. Kenapa harus kita terus ngerocos ke zaman sekarang? Harus kita lihat juga sejarah pada awalnya bagaimana kayak begini nih, murid sudah mulai lari kemana-mana nih. Saya udah malas nih. Bukan lari, ada hubungannya itu bang sampai ke Yesus Kristus, sampai ke sekarang. Iya udah sampai. Kita udah bicara sampai ke Yesus, nggak usah mundur lagi. Nanti kau jatuh di belakang tuh jurang. Sekarang ini Yesus mati menebus dosa Anda. Pertanyaannya itu tadi, kalau Anda nyolong mangga hari ini, apakah dosa itu ditebus oleh Yesus atau tidak? Nggak usah mundur lagi, nanti jatuh. Karena saya yang bukan saya yang punya mangga itu,
Jadi jawabannya tidak bisa saya jawab, yang artinya saya sudah diampuni. Karena yang punya mangga yang memutuskan itu dia diampuni atau tidak gitu. Berarti nggak ada jadi kalau lu nyolong mangga nggak ada hubungannya penebusan dosa. Ya, yang punya mangga bang, yang artinya punya mangga, baik. Keputusan menimbang yang membuat pertimbangan nggak ada apakah hubungannya. ini berdosa atau tidak. Ya, jadi nggak ada hubungannya Yesus mati di tiang salib kalau kau nyolong mangga, nggak ada hubungannya Yesus. Dia sebagai kita. Nyolong mangga itu dosa atau tidak? Nyolong bang, nyolong. Tapi Ya, dia sebagai saya hakim bagi tanya. kita, yang artinya apakah aku ini berdosa atau tidak, bukan Nyolong mangga itu dosa atau tidak? Secara hukum Taurat dia itu menyolong. Dosa atau tidak? Dosa. Oke. Apakah nyolong mangga itu ditebus oleh Yesus atau tidak? Ditebus. Apabila kita Enggak, kok pakai apabila? Kenapa nggak percaya diri? Kenapa pakai apabila? Abang ini dosa Anda ditebus oleh Yesus, tapi Anda nggak percaya diri ditebus gitu loh. Kenapa Anda ragu? Kenapa Anda ragu gitu? Ya, berarti kalau kayak gitu nanti orang sewenang-wenang kita yang artinya berbuat jahat. Ya kan sudah ditebus oleh Yesus. Kan udah ditebus oleh Yesus. Yang artinya kalau seperti itunya udah ditebus kok kita melakukan kejahatan. Salah itu bang menurut pendapat orang. Terus apa gunanya Yesus mati di tiang salib? Gunanya apa? Fungsinya adalah penyelamatan. Penyelamatan apa? Adalah apa namanya itu? Apa itu? Yang artinya juru selamat gitu, juru selamat. Apa tujuan fungsi Yesus mati di tiang salib? Untuk membebaskan, untuk pengampunan, untuk apa banyak lah itu bang, fungsinya itu bang. Apa? Yang paling basic, yang paling dasar. Yang paling dasar adalah yang tadi yang aku bilang tadi, itu adalah penyelamatan. Penyelamatan apa? Ya penyelamatan ya dari segala segi lah ini bang, bukan hanya dari dosa tadi, dari segala kutuk, dari segala kemiskinan kita, dari segala apa, disitulah kita diselamatkan. Jadi itulah kita diberkati. Kenapa bawa kemiskinan ya? Jadi Yesus menyelamatkan orang dari kemiskinan gitu? Juga termasuk. Berarti nggak ada Kristen yang miskin? Hah? Nggak ada Kristen yang miskin? Ya, secara jasmani ada juga sih, secara rohani. Berarti gagal. Berarti gagal. Abang ini ngawur loh ini. Kok jadi ngawur bang begini bang? Bukan ngawur, pertanyaanmu bang yang artinya menjeli-jeli di situ aja, kayak pertanyaan apa kita ini, apa namanya ini, pertanyaan pertanyaan apa namanya itu yang tidak perlu di apalah. Ini kan Pak basic bang, sederhana. Di sini bang, penyaliban itu bang ya adalah pokok perkara atau sumber daripada adanya kekristenan bang. Betul? Ya. Kalau tidak ada penyaliban, Anda bukan Kristen bang. Betul? Sekarang gini bang, sesuai hari Minggu itu menjadi khotbah bagi kami. Kalau dengerin bang, dengarkan bang, jangan coba abang aja aku dengarkan. Ya silakan. Khotbah hari Minggu itu yang artinya dari kitab Galatia ini bang, Galatia 2 entah ayat 15 sampai sekian kan, yang artinya di sana bahwa umat Kristen itu atau orang percaya diajak supaya tidak menyombongkan diri, itu yang pertama. Kenapa lari ke sini bahasannya? Kenapa lari ke situ bahasannya? Nggak dibahas itu. Yang kedua kita diselamatkan oleh karena iman. Bukan karena yang artinya karena perbuatan kita, hasil usaha kita sendiri bisa kita selamat nantinya. Tidak, melainkan hanya oleh karena bang, kemana-mana abang percaya gereja kepada Yesus. Saya nggak suka bang diskusi ini, bukan gereja bang. Ini topik Anda ini bawalah ke gereja bang. Bang, topik Anda ini bawalah ke gereja. Kita nggak bahas itu. Tadi mengenai penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, kalau tidak ada Yesus mati, Anda bukan Kristen bang.
Itu basicnya bang, itu dasar keimanan Anda. Itu yang kita bahas. Betul apa betul bang? Kalau tidak ada Yesus mati di salib, Anda bukan Kristen. Betul apa betul bang? Silakan buka mic-nya. Jangan khotbah gereja bang. Apa yang abang bilang tadi? Ya, kalau tidak ada Yesus mati di tiang salib, Anda bukan Kristen, betul? Iya. Baik. Dan kami tidak diselamatkan itu. Kita tidak diselamatkan itu. Dunia akan porak-poranda. Oke. Jadi kalau tidak ada iblis yang bekerja membunuh Yesus, Anda bukan Kristen, betul? Betul. Betul. Berarti di sini peran iblis sangat signifikan karena Anda Kristen, betul? Abang ini kayak mau menjembahnya. Kenapa menjembah? Saya tahunya pula berpikirmu bang, kemana arahmu? Artinya menghidupkankah atau menyesatkan? Ini bang kembali saya lihat. Anda saya minta jujur bang. Anda saya minta jujur. Dari apa abang kan gitu? Anda saya minta jujur bang. Anda nggak jujur. Aduh abang ini. Kalau abang nanti kutanya mungkin gelap perut. Anda ini nggak jujur bang. Kenapa nggak jujur gitu loh? Saya tanya kembali bang, apakah iblis mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap kematian Yesus? Jawab. Kalau signifikan itu tidak signifikan. Terus pelakunya siapa? Pelaku pembunuhan siapa? Kalau pelaku pembunuhan adalah Raja Herodes beserta orang Yahudi pada waktu itu. Ya, orang baik atau orang jahat itu? Boleh kita katakan mereka itu adalah orang buta yang tidak tahu bahwa saya nggak nanya dia buta bisa melihat. Saya nanya dia itu orang baik atau orang jahat. Kalau sudah yang artinya seperti itu boleh kita kategorikan masuk ke orang jahat. Orang jahat. Sumber kejahatan itu dari Tuhan atau dari iblis? Wah, untuk dalam kalinya, bang. Yang artinya kita pandang dulu Raja Herodes saja dulu sama orang Yahudi. Sumber kejahatan mereka ini. Dengerin. Sumber kejahatan mereka ini dipengaruhi iblis atau perintah Tuhan? Kalau itu yang jelas adalah ya mereka udah dipengaruhi si iblis itu, yang artinya menghasut mereka, merayu mereka, menggoda mereka untuk yang artinya menyesatkan kan gitu. Artinya adalah pembunuh Yesus adalah orang yang dipengaruhi oleh iblis, betul? Ya. Artinya adalah di sini iblis sangat berpengaruh dalam kematian Yesus, betul? Wah, abang ini kok ini kali. Kenapa sih nggak mau jujur? Karena jujur lah abang dulu. Ya itu si Muhammad saya tanya jangan marah. Jangan marah. Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Apa urusannya? Atau mati sekarang? Jawab bang. Kau aku aja abang sesak apa itu kan gitu. Semua orang mati itu dihidupkan kembali. Lah, dia kan masih dalam kubur sekarang. Siapa bilang dalam kubur? Kuburan itu kan jasad, roh kembali ke Tuhan. Iya benar seperti. Ya udah benar selesai. Ya kan ya. Rohnya kembali ke tanah kan gitu karena dari gitu. tanah yang diciptakan. Ya udah. Tapi rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Ya iya itu. Sekarang kita lanjut nih bang. Kenapa si abang ini lari-lari gitu loh? Lari-lari lah. Apa yang ingin kalau gitu apa yang ingin Anda ucapkan kepada iblis? Terima kasih kah atau melaknat iblis? Kalau yang saya yang jelas salah satunya adalah perbuatan si iblis itu ya boleh kita katakan itu kalau kita harus kita lawan juga itu, yang artinya tidak kita ikuti sesuai apa dia ajakan gitu, keinginan dia si iblis itu seperti itu bang, kita jauhkan kalau itu. Itulah bang, itu bagi kita. Apakah Anda setuju perbuatan iblis atau tidak setuju? Kalau itu tidak setuju lah bang. Tidak setuju, baik. Kalau tidak setuju, kenapa Anda memanfaatkan perbuatan iblis, kematian Yesus menebus dosa Anda? Kalau tidak setuju, silakan.
Pusing. Aduh. Bukan. Pusing. Pusing abang. Itu kan karya keselamatan tadi bang. Kalau memang keselamatan kok iblis. Kalau itu udah jalannya yang artinya itu udah suatu jalan lewat salib itu harus dijalani oleh Yesus itu sendiri. Jadi ya kita hanya sekarang bersyukur aja kepada Tuhan kita itu bahwa saya kembalikan dengerin dulu bang ya, saya ngomong bentar ya, izin ya bang. Abang orang baik. Saya kembalikan ke temanya Bang Juma bahwa memang ada datang Kristus memakai nama Yesus. Jadi di sini Yesus berkata waspadalah terhadap Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Dengarkan bangku, ini saya belum selesai. Bang. Saya tanya kembali, apakah ini menurut si Bang Juma ini si Kristus penyesat dunia, apakah ini yang terjadi di masa lampau atau masa kini atau masa akan datang? Coba dulu amati bahasa Indonesianya adalah dengerin dulu ini bahasa Indonesia loh bang. Bible Anda bahasa Indonesia loh. Waspadalah terhadap Kristus palsu yang datang kepadamu. Artinya itu bentuk yang akan datang, bukannya bentuk yang lampau. Iya, masih akan datang ini. Oke, sekarang Kristus palsu ini udah datang kepadamu apa belum? Termasuk Bang Juma itu udah termasuk si Kristus penyesat dunia juga. Kapan Bang Juma diberi gelar Kristus? Kapan Bang Juma diberi gelar Kristus? Kapan? Gak pernah Bang Juma memakai gelar itu. Si Kristus penyesat dunia kan dari judulnya ini yang artinya jadi Kristus pula, artinya dari Yesus pula yang dituduh oleh Bang Juma menjadi penyesat. Ya sekarang kita bahas ini, makanya kita bahas Indonesia dengan baik, oke? Jadi boleh saya katakan bahwa Bang Juma ini adalah Kristus antikristus. Oke. Udah termasuk ya itu bang. Antikristus itu ciri-cirinya apa bang? Ciri-cirinya tidak mau menerima kehadiran Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Di mana tertulis itu? Ada bang, ya ada. Yang tertulis adalah Antikristus itu adalah orang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itu antikristus. Kami percaya Yesus datang sebagai manusia. Anda percaya atau tidak? Kalau Yesus itu saya percaya bahwa dia 100% manusia dan 100% kealahannya. Anda yang antikristus, Anda lawan Yesus. Bukan, jangan salah apa. Jangan baca datanya. Antikristus adalah orang yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Percaya nggak Yesus datang sebagai manusia? Percaya atau tidak? Kalau dia itu apalah yang saya bilangnya, kitab Lukas, hari ini telah lahir bagimu Tuhan Kristus. Kenapa lari ke Lukas? Kenapa lari ke situ? Ya kenapa lari ke situ? Itu menyatakan bahwa Yesus itu hadir dalam dunia ini. Sudah malaikat juga sudah menyampaikan kepada sang gembala bahwa dia itu adalah Bang, jangan ke situ dulu nanti. Ini saya baca datanya. Kalau nggak terima itu nggak nyambung bang kita bang. Ya, nanti kita ke Lukas 2 nomor 11. Siapakah antikristus itu? Saya bacakan datanya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda udah baca gak 2 Yohanes 1 nomor 7? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Anda percaya gak Yesus datang sebagai manusia? Percaya atau tidak? Lukas berapa tadi tuh? 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, coba baca. Baca coba.
Tunggu bang. Abang mestinya harus siap Bible kalau mulai diskusi bang. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Pertanyaannya, abang percaya nggak Yesus datang sebagai manusia? Percaya dia sebagai manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Di kitab Lukas tadi apa? Hari ini telah lahir bagimu Tuhan Kristus di kota Daud, seperti itu. Berarti Lukas antikristus. Wah, kenapa? Itu adalah malaikat yang ini berbicara ngaco kepada ini sang orang ini. gembala domba pada waktu Berarti Lukas antikristus kalau dia nggak percaya Yesus sebagai manusia. Kenapa bang ini kok ngeyel? Itu firman Tuhan itu loh lewat malaikat. Berarti kau nggak percaya malaikat dong? Oke, kalau gitu yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Ya boleh saya katakan kedua-duanya lah itu. Nah, Maria melahirkan Tuhan. Kedua-duanya yang artinya abang ucap tadi itu di situ kedua-duanya ada keilahian. Jadi ada juga kemanusiaannya. Jadi anaknya Maria dua macam, manusia dan Tuhan gitu. Kedua-duanya ada di situ. Iya, anaknya Maria dua macam, manusia dan Tuhan gitu. Iya, kan manusia juga, Kak Abang juga punya roh kan? Saya bukan Tuhan. Nah, ada juga roh Abang kan? Iya, berarti lu samakan Tuhanmu dengan aku gitu. Yang artinya Abang punya daging juga. Saya bukan Tuhan. Nih kita bahas Tuhan ini. Ya, tapi ada juga rohmu kan di dalam hati. Ada. Yesus juga punya roh. Seperti itulah dia. Oh, jadi Tuhanmu sama dengan Handis Lebes gitu. Tuh, ya, nah udahlah bang, aku udah capek makan siang dulu aku bang ya, terima kasih banyak ya. Ya pusing dia, Tuhannya disamain dengan aku. Kenapa jadi pada gila sih? Astagfirullahaladzim. Baju udah balik, baju pusing kepalaku juga nih. Baru segini saya udah pusing loh. Apalagi antum yang sudah berjam-jam. Waspadalah. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini Tuhan. Berarti dia datang sebagai Tuhan. Manusia. Yang betul yang mana? Lahir Tuhan atau apa ini? Tuhan. Berarti dia datang sebagai manusia. Tuhan atau manusia? Manusia dan Tuhan, dua macam. Dalil. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan. Yang lahir, yang datang pada hari ini adalah manusia. Tuhan dalilnya. Dua natur. Enggak ada dalil. Doktrin Pak. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan dan manusia di kota Daud. Gitu. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini lahir Juru Selamat Tuhan apa manusia? Tidak ada manusia melahirkan Tuhan Pak. Berarti yang lahir adalah Kristus yang diurapi Tuhan. Berarti yang lahir ini adalah Mesias atau utusan Tuhan. Manusia apa Tuhan? Manusia Pak. Manusia. Berarti gugur kalau Yesus itu lahir, yang adalah lahir manusia, yang adalah juga Tuhan. Gugur. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia
yang mengatakan yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Berarti yang benar adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Nah, itu baru betul. Manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Nah, itu baru ajaran waras. Masa lanjut ke balik sih, pusing kepala aku, saya mau beli dulu kompantrin. Iya. Jadi bawa Ya, dulu saya beli kompantrin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pawangnya pendeta siapa namanya itu? Siapa namanya? Puhun. Ternyata Bang Handi. Puhun tak berdaya. Pun tak berdaya menghadapi pertanyaan-pertanyaan anak TK yang kemudian sebagai seorang lulusan teologi tak sanggup menjawab. Masih mau aku datang besok. Kau ditanya sebagai seorang lulusan teologi babak belur kan, pertanyaan sederhana. Halo, semangat sore. Halo, sore. Dari gereja mana abang? Dari gereja mana? Iya, HKBP, PDI, ya. PSI, LKMD. Tapi kan aku kan nggak bawa gereja di sini. Iya, maksudnya Anda ibadahnya di gereja apa? Ya, tapi kan aku kan bukan utusan gereja. Oh ya sudah, Katolik Protestan abang. Protestan. Oh ya sudah. Silakan, ini ada tema si Kristus penyesat dunia. Silakan. Kristus itu kan yang menyelamatkan, juru selamat. Kenapa disesatkan? Iya, ada Kristus yang menyesatkan, ada juga Kristus yang menyelamatkan. Kristus yang menyelamatkan itu yang datang kepada kaumnya. Cuma satunya Kristus. Ada banyak Kristus. Di Bibel cuma satu. Ada banyak Kristus di Bibel. Matius 24. Matius 24. Nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat, mukjizat dan kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalil. Berdata kau kalau bicara. Kau ini bicara sembunyi. Matius 1 Korintus 8 ayat 6. Kalau aku berdata, gini kau dengar. Kalau aku berbicara berdata, kenapa aku sebut hanya ada satu Kristus? Itu ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Itu Paulus kan? Hanya ada satu Tuhan. Iya. Itu data. Kau sebut tadi ya banyak Kristus 2, 3, 4, di mana datanya? Itu pengakuan Yesus. Saya lebih percaya Yesus. Saya percaya Yesus daripada Paulus pendiri agama. Di mana datanya tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 24 tuyul bahlul dongo. Ada berapa Kristus? Banyak Kristus, kata Yesus banyak. Ada berapa? Banyaknya itu berapa? Satu karung goni. Kristus palsu. Yang logika lah kau bicara. Kristus palsu melakukan tanda dahsyat, mujizat dan kekuatan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu dalilnya sudah ada. Yesus kalau turun Kristus. Tampari di sini, mau ditampari mulut Yesus kalau kau bantah dalilnya. Yesus yang berkata begitu, bukan aku. Kristus sesuai data. Ada satu karung lebih, lebih satu karung. Di mana tulisan satu karung? Matius 24 nomor 24.
maksudnya jangan asal bunyi. Di tempat Matius umum asal bunyi kau 24 ini. nomor 24 lol. Di mana situ ada satu karung? Itu Kristus palsu dan nabi-nabinya akan datang melakukan banyak mujizat tanda-tanda di kekuatan untuk menyesatkan banyak orang, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Tuh. Jadi yang datang kepada Paulus itu si palsu. Itulah penyesat dunia. Sampai kalian masa nyembah Kristus. Kristus itu cuma satu. Kristus asli itu banyak. Justru, Dek, kau asal bunyi. Dek, justru Paulus dalam 1 Korintus 8 menyebutkan hanya ada satu Kristus. Berarti kamu menolak Yesus. Paulus mengajarkan seperti itu. Percaya mana, Yesus atau Paulus? Paulus menuliskan hanya ada Saya satu ulang, Kristus percaya mana Yesus atau Paulus? Percaya mana? Justru Paulus cerdas itu menjelaskan. Berarti Yesus salah berarti. Yesus salah berarti. Bukan penjelasanmu nggak sesuai logika. Yesus salah berarti kan? Bacakan. Yesus berkata sendiri lu, Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat, kekuatan dan mukjizat, sekiranya mungkin dipakai untuk menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yesus yang berkata begitu. Makanya kalau menyebutkan Kristus itu cuma satu, tapi kalau kau sebutkan tadi Kristus ya iya banyak. Nah itu dia makanya. Kau ngerti bahasa enggak? Salah satu Kristus palsu itu yang datang kepada Paulus. Oh, yang kalian sembah di hari Minggu itu Kristus palsu. Yang kalian peringati tiap tanggal 25 Desember, itu yang kalian peringati itu Kristus palsu tuh. Paham ya? Paulus nggak ada menjelaskan, menuliskan Kristus palsu. Dia menyebutkan hanya satu Kristus, Yesus. Salah kamu. Yesus itu Paulus ajarkan ada Yesus lain. Kamu harus banyak belajar. Paulus sendiri yang mengatakan Yesus itu. Yang lain banyak, Dek. Kalau Yesus yang lain itu banyak. Ada Yesus Anda sudah akui ada Yesus banyak, lain. hanya ada satu. Yesus Kristus. Kalau ada nggak bisa membaca kau ini. Ada nggak Kristus palsu menurut Yesus? Kristus. Ya, ada nggak Kristus palsu menurut Yesus? Jangan disunat kata-katanya. Kristus. Ada nggak Kristus palsu menurut Yesus? Ada. Tapi yang disebut Yesus Kristus itu cuma satu. 1 Korintus 8 ayat 6. Itulah yang datang kepada Paulus, si Kristus palsu itu. Kristus palsu bilang. Jangan Kristus palsu itulah salah satunya yang datang kepada Paulus. Datang kepada yang ada di Pulau Patmos. Kau itu nggak bisa berdebat kau. Kau turun aja, kau coli di bawah. Jangan kau naik ke sini aneh-aneh aja kau. Kau kayak perempuan, kau membantah aja kerjamu. Padahal bodoh, dongok, bahlul. Kau dibawa aja kau. Otakmu kayak orang suka coli, otakmu gak berfungsi. Tanda-tanda orang yang suka coli itu otaknya gak berfungsi, mumet, sulit menerima pengajaran. Di Bible mentang-mentang ada ajaran coli, kau otakmu udah kayak orang kayak gitu. Bicara entah apa-apa serba salah kita bicara. Kita bilang Kristus palsu salah, harus Kristus. Harus mengikuti maunya. Kayak anak TK. Tahu kok doh. Assalamualaikum, saya di Palu. Kami di sini lagi ada musibah gempa. Minta doanya supaya kami di sini selamat. Jadi ini Bang semua pelajaran buat semuanya.
mengingatkan buat semuanya, tolong jangan bikin persembahan yang aneh-aneh. Aduh ya Allah, astagfirullah. Kemarin ada persembahan, kemarin kan waktu 2018 ada persembahan anak kambing, sapi itu di Palu Namoni. Kemarin ini ada lagi persembahan anak anjing untuk agar turun hujan, dibikinlah ritual penyembahan ritual pemotongan kepala anak anjing di sungai di daerah Paneki. Jadi ini buat pelajaran buat teman-teman, jangan bikin yang aneh-aneh yang mendua-duakan Allah itu. Kami di sini sekarang lagi siaga 1 karena gempa tadi 6,7. Masih ada guncangan enggak? Ada yang kecil-kecil. Barusan ini ada lagi. Oh, jadi kami siaga ini kena siaga 1-nya ini ditunggu maghrib, karena waktu kejadian 2018 kan begini juga Bang Zuma, yang sampai ada likuifaksi kemarin tsunami itu. Iya, tahu. Aku ada di sana waktu itu. Iya, jadi kami di sini ini kan kejadiannya waktu itu maghrib. Jadi kami di sini menunggu karena dibilang siaga 1, kami menunggu waktu maghrib. Karena kejadian biasa seperti itu Bang Zuma kan. Nah, ini goyang lagi. Astagfirullah. Gempa lagi. Iya, keluar. Gempa lagi. Banyak susulan Bang Zuma. Di sini pada panik semua warga. Astagfirullah. Ibu di daerah mana ini sekarang? Saya di Sigi. Di Sigi ya. Oh ya. Iya, pusat gempanya. Allahu Akbar. Perbanyak berdoa Ibu. Iya, mohon doanya Bang Zuma dan teman-teman yang ada di room ini, doakan kami yang di Palu, jauhi kasihan itu yang penyembahan persembahan untuk mau datangkan ada hanya kepada Allah saja kita minta. Amin. Iya, itu ada anak anjing dipotong kepala dia disembelih, dihanyutkan kepalanya di sungai. Itu ritualnya itu untuk mendatangkan hujan karena Palu ini kan panas terus gitu cuma. Iya, ada aja orang-orang itu ya. Iya, adat-adat itulah maksudnya, janganlah kita adat-adat tapi sudah menyampingkan kita punya agama. Sudah ditegur kemarin sama Habib Saleh kan, Habib Saleh Rotan. Bang Zuma tahu. Ya, beliau kan sudah tegur, jangan. Iya, Insya Allah. Beliau kan sudah tegur Bang Zuma, jangan ada bikin ritual-ritual yang aneh-aneh begitu. Ini kemarin 4 hari lalu itu Bang Zuma bikin ritual, langsung dibayar kontan Bang Zuma. Iya juga ini sih. Yang 2018 kan begitu juga itu Palu Namoni itu. Iya, betul. Benar sekali. Iya Bang Zuma. Iya Ibu, biasanya. Iya, makasih Bang Zuma. Kenapa Bang Zuma? Biasanya sesuai sebagaimana yang kami dapatkan waktu itu 2018, kebetulan saya diutus kantor waktu itu. Di tempat-tempat bencana itu nanti akan banyak tenda-tenda yang mengatasnamakan gereja. Itu hati-hati aja, hati-hati. Tolong anak-anak kita itu jangan sampai nanti ketika ada yang membujuk mereka pengobatan gratis bla bla bla, itu nanti biasanya didoakan, dinyanyi-nyanyikan segala macam, dibujuk-bujuk, akhirnya lama-lama menjadi pengikut. Hati-hati aja. Iya Bang Zuma. Iya, asa awasi itu insya Allah untuk wilayah daerah Sigi sini. Iya. Iya Bang Zuma. Terima kasih, mohon doanya ya Bang Zuma dan teman-teman di room. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita doakan teman-teman kita yang ada di Palu ya, mudah-mudahan terhindarkan dari musibah, dihindari dari hal-hal ya kemurkaan Tuhan Allah. Jangan sampai terjadi hal yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Amin. Jangan sampai. Halo, selamat siang.
Selamat siang menjelang sore, Bang Zuma. Iya. Dari mana ini, Mbak? Ya, saya Santi si Hombing, mewakili umat Kristen Protestan, asalnya dari Batam, Kepri, Bang. Oh, siap. Boleh buka kamera? Silakan. Oh, wajib ya? Iya. Wajib buka kamera ya. Tapi tadi yang lain kayaknya nggak apa-apa deh. Di apa tadi nggak buka? Yang mana ya? Kita harus Tadi buka teman-teman kamera. yang lain nggak. Iya, Mungkin- karena saya juga. Mungkin diskusinya dengan yang lain kali. Kalau sama aku harus buka kamera gitu. Oh, Iya. iya. Nggak apa-apa kok. Buka aja kameranya, nggak masalah. Ini kelihatan ya, karena apa berantakan juga ini. Oke. Oke. Salam kenal. Salam kenal Bang Juma. Iya, Mbak Ya, Santi. Tapi kita ini ya Bang ya, jangan dibully ya. Saya nggak kuat kalau dibully-bully. Enggak. Iya, yang penting kan kita diskusinya damai ya. Iya, betul. Iya. Saya tadi tertarik tadi dari musibah yang dari Palu ya. Saya turut prihatin dan mendoakan Ibu. Semoga teman-teman di sana, saudara-saudara walaupun berbeda, selamat semuanya. Nah, Amin. Nah, tapi ada satu Bang Juma juga yang kita harus berani keterbukaan juga, termasuk Bang Juma. Kalau statementnya Ibu tadi itu salah besar gitu. Kalau hanya karena ada persembahan anak kepala anjing mendatangkan musibah sebesar itu, luar biasa sekali gitu. Kekuatan persembahan itu yang diizinkan Tuhan gitu loh. Harusnya Bang Juma juga nggak boleh dong membenarkan itu. Bang Juma pasti orang berpendidikan dan lebih bijaksana. Ibu tadi kan mungkin dari orang mungkin dia cara pandangnya masih pendek gitu. Nah, terjadi musibah, kita kan harusnya introspeksi. Kita juga harusnya waspada karena itu kan bagian dari alam gitu. Nah, sekarang saya tanya Bang Juma lah masalah tadi. Karena relate kan terjadi nih sekarang. Apakah benar hanya gara-gara persembahan anak kepala anjing tadi itu penyebab terjadinya gempa gitu Bang Juma? Ya, silakan. Jadi sebenarnya dalam Islam itu penekanannya sebenarnya bukan di poin musibahnya, tapi bencana yang datang kepada seseorang itu sendiri ketika akidahnya udah rusak, mempersembahkan persembahan yang tidak diajarkan oleh agama dan ditujukan kepada selain daripada Tuhan, maka bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab musibah. Tetapi bukan berarti itu menjadi paku mati bahwa setiap kali orang melakukan hal seperti itu maka itu akan mendatangkan musibah. Sangat boleh jadi mereka yang memiliki kekuatan supranatural mendapatkan bisikan, entah itu dari setan atau dari apa, bahwa akan ke depan terjadi hal-hal seperti ini, sehingga mereka mengambil langkah lebih dulu mempersembahkan kurban untuk mendamaikan mungkin dewa lagi marah menurut konsep kepercayaan mereka, penguasa laut atau penguasa bumi lagi marah menurut kepercayaan mereka, maka mereka melakukan itu. Artinya bahwa dalam perspektif agama Islam itu nggak boleh, karena itu dimurkai oleh Allah. Tuhan marah, tapi kemarahan Tuhan itu bukan langsung berupa bencana seperti itu, meskipun pernah terjadi seperti tula-tula yang ada pada Nabi Musa dan seterusnya. Akan tetapi kita tidak bisa mengatakan ini gara-gara potong anjing nih sampai ada musibah seperti itu. Oh, enggak, itu karena faktor alam bisa jadi, dan tidak terjadinya bencana alam atau terjadi melakukan hal seperti itu sudah mendatangkan kemurkaan Tuhan. Tapi murkanya Tuhan itu bukan seketika jadi gempa atau apa, enggak seperti itu, Mbak. Iya, setuju Bang Juma. Nah, cuman di sini kita juga tidak bisa menerima pernyataan Ibu tadi sepenuhnya benar gitu loh, ya kan? Nah,
Yang jadi poin kan sebenarnya bukan ritual itu gitu, karena itu juga tidak ada. Saya tidak percaya sedikit pun itu penyebab segampang itu bisa mempengaruhi alam sebesar itu, tidak. Nah, tapi mungkin Bang Juma di sini boleh dong berkomentar kalau terjadi musibah besar di Indonesia itu tuh karena apa gitu loh. Nah, dari sisi geografis, dari sisi agama, itu dong yang harusnya kita harus tahu supaya kita jadinya nggak lebih menderita, Bang. Kalau Abang tadi membenarkan pernyataan Ibu tadi, mereka akan jadi lebih menderita, Bang. Yang harusnya mungkin mereka di situ merusak alam atau mungkin memang keadaan alam, tapi mereka percayanya gara-gara seseorang menyembelih kepala hewan, yang ada mereka semakin terpuruk tanpa mereka sadari karena mendengar jawaban dan masukan dari orang yang mereka panuti seperti Bang Juma yang banyak followernya. Justru saya kecewa sama Bang Juma. Saya nggak benci sama Ibu tadi karena dia mewakili orang yang masih berpendidikan rendah. Dan saya kasihan mereka sekarang lagi bergumul dengan gempa. Tapi Bang Juma di sini orang yang pintar. Saya kecewa banget Bang Juma tega banget tadi mengatakan iya Ibu benar. Mereka buat ritual. Saya kecewa sama Bang Juma. Itu Bang Juma. Baik. Ya, agama Islam juga melarang itu, mengharamkan yang Bang Juma sebutkan. Karena saya percaya ajaran Islam itu sangat cinta damai dan rasional, gitu Bang. Kok saya rasa nggak nyambung-nyambung ya. Ibu dalam agamanya boleh nggak memberikan sembelihan atau kurban kepada selain daripada Tuhan? Tidak boleh. Nah, kalau ada yang melakukan itu, Tuhan marah nggak? Ya pasti, karena itu ya sudah, berarti udah terjawab. Berarti nggak ada yang salah. Berarti nggak ada yang salah. Betul, tapi kan itu kan pendapat ibunya. Pendapat ibu tadi kan kita belum bisa mempercayain mereka melakukan itu untuk ritual penyembahan. Lah, itu bisa aja cuman apa istilahnya cuma narasi-narasi atau hoax dikembangkan untuk mencari penyembahan. Bisa aja mereka lagi pengen makan anjing gitu ya. Oh, Anda karena pemakan anjing makanya membolehkan. Jadi gini, coba kita lihat ketika terjadi penyembelihan terhadap Yesus. Habis itu kan terjadi gempa. Maksudnya disalibkan. Iya, kan itu disembelih. Menurut Paulus kan dia disembelih. Ketika terjadi penyembelihan berupa manusia untuk korban, Tuhan tidak menginginkan korban berupa Yesus. Karena itu adalah persembahan yang sejatinya dipersembahkan kepada berhala, dewa Molok. Makanya Tuhan marah, maka terjadilah gempa bumi, kan begitu. Nah, sangat boleh jadi apa yang terjadi di Palu ya sangat tidak menutup kemungkinan sebagai pelajaran supaya orang-orang itu tidak mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa. Harus mempersembahkan korban terhadap Tuhan. Itu pun korban yang diperintahkan menurut syariat agama. Kalau di Islam tidak ada korban berupa anjing, itu nggak ada, gitu. Tapi kalau ada orang mau makan anjing, ya boleh saja. Itu bukan kurban berarti mereka lagi lapar, gitu. Enggak. Saya pecinta anjing, jadi saya sangat mengharamkan memakan anjing walaupun saya Kristen Protestan, dan saya juga menentang bagian dari kaum saya yang memakan anjing dan membunuhnya untuk dikonsumsi. Saya di sini berani keterbukaan. Jadi saya di sini Bang Juma bukan untuk mau mengintimidasi atau memburukkan agama Islam, tidak. Saya Kristen Protestan mewakili pengajaran yang implementasinya memang cinta damai, dan saya banyak belajar dari Al-Quran tanpa saya harus login. Saya banyak belajar hal yang baik dari Al-Quran, dan persembahan kurban-kurban hewan itu dilarang sama Yesus Kristus. Makanya itu kedatangan Dia untuk menghapus itu semua, gitu Bang Zuma. Jadi Bang Zuma nggak boleh marah sama saya ya. Saya nggak menghina loh di sini. Enggak. Cuman yang kalimat terakhir itu yang saya nangkap. Anda melakukan fitnahan besar dengan mengatakan Yesus melarang persembahan berupa hewan. Padahal Yesus mengajarkan dalam Matius 8:4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan yang seperti diperintahkan oleh Nabi Musa. Yesus tidak melarang, justru yang melarang itu Paulus.
Paulus inilah yang melarang persembahan kurban sebagaimana yang dinubuatkan Nabi Daniel dalam Daniel 7 nomor 25, Daniel 11 nomor 31. Pauluslah yang kena di situ. Paulus melarang mempersembahkan korban hari-hari, sedangkan Yesus mengajarkan melakukan korban hari-hari, Matius 8 nomor 4. Jadi ibu jangan memfitnah Yesus deh. Yesus itu orang yang soleh. Dia nggak pernah mengajarkan apa yang dilarang Tuhan. Tuhan mengajarkan, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, lembu, sapi dan seterusnya. Jadi nggak boleh kita memfitnah Yesus. Itu nggak bagus. Silakan. Iya, itu ada di Perjanjian Lama, di Alkitab kami juga itu masih ada Perjanjian Lama dari hukum Taurat ya disebut ya. Nah makanya saya juga pastinya bukan berarti expert ya di sini dari agama Kristen, tapi yang saya pahami kedatangan Yesus lah yang menghapuskan itu. Jadi persembahan untuk berupa kurban itu sudah dihapuskan. Adanya waktu Perjanjian Lama. Padahal Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang menghapus. Kenapa Anda tidak mendengar Yesus, Ibu? Jangan kau menyangka, kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari Taurat itu batal. Itu kata Yesus. Lukas 16:17, lalu Matius 5 nomor 17, jangan kau menyangka aku datang meniadakan. 19-nya, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Jadi Yesus tidak pernah membatalkan kurban hewan. Makanya dalam Matius 8:4, lakukan apa yang diperintahkan Musa kepadamu. Itu kata Yesus. Bahkan Paulus setelah bertobat dari mengajarkan agama Kristen, di dalam Kis 21 nomor 15 sampai 26, Paulus mempersembahkan persembahan di bait suci sama seperti kaumnya Nabi Musa. Nah, berarti ini ada kesalahan yang menurut saya fatal ketika apa yang diajarkan oleh Nabi Abraham kepada keturunannya, kemudian Nabi Musa kepada pengikutnya, Nabi Daud kepada pengikutnya, Yesus kepada pengikutnya dibantah oleh ibu, berarti ibu adalah anti terhadap ajaran Yesus, kan begitu? Ada lagi, Ibu? Ya, saya cuma mau menyampaikan itu kalau berdebat dengan menggunakan dalil juga baik itu dari Al-Quran sama Alkitab, pastinya yang membedakan adalah cara menafsirkan Bang Zuma. Dan saya di sini tidak mau berdebat, saya bisa juga kalaupun membawa dalil-dalil dari kitab suci, saya gampang aja tinggal searching di ChatGPT, gampang banget. Tapi saya tidak mau untuk itu Bang Zuma, karena saya juga di sini sama saudara-saudara yang berbeda agama juga hidupnya damai. Tapi saya cuma mau Bang Zuma yang luar biasa. Yesus mau dibilang manusia, saya juga setuju gitu, tidak masalah. Yesus juga nggak marah dibilang manusia gitu, bukan Tuhan, dia nggak marah gitu Bang Zuma. Itu aja sih yang saya mau bilang. Kalau saya dan saya pasti ini sadar nih, netizen pasti komennya sadis-sadis gitu. Nah, ini yang saya mau sampaikan, inilah realita beragama di Indonesia, di mana mereka mengaku sangat beragama tapi komennya sadis-sadis, sementara dari tadi saya tidak ada berkata yang buruk. Saya cuma mau nyampaikan itu aja ya. Shalom. Oke, baik. Dan salam sejahtera buat semua. Baik, Ibu, baik. Jadi inilah hebatnya umat Paulus. Ketika yang lain itu melakukan penikaman, pemukulan, bahkan sampai kepada level pembunuhan, akan muncul tuh nanti tuh yang seakan-akan mewakili agamanya. Ibu, netizen saya begitu karena ada jutaan Kristen brutal. Bukan cuma satu orang seperti ibu yang mewakili itu. Ibu aja datang dengan sopan, bertutur dengan lembut, tapi penipuan yang ada dalam lisan ibu. Jadi netizen saya mengucapkan itu karena trauma. Mendengarkan nama Kristen aja kami dah trauma. Bagaimana teknik pengajaran agama Kristen tuh? Jadi ada yang bagian tim pemukul. Bum, bum, bum.
ada tuh yang punya bagian itu. Setelah itu sudah selesai, muncullah kemudian para penjubah-jubah yang pakai tudung. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya anak-anakku sekalian, kalian lagi makan apa? Oh, Ibu kasihan kali cuma makan ubi. Bisa datang ke tempat kami ada beras di sana. Dan Ibu kenapa begini? Oh, Ibu sudah kehilangan suami, kami dari ini mau membantu Ibu. Itulah program yang kalian pakai, cara-cara Paulus. Jangan kira kami nggak paham. Jangan kira kami nggak paham strategi yang kalian sedang mainkan. Itu tekniknya itu begitu. Kita menyerang, serbu, bum, bum, bum. Di saat orang lagi mencekam di bawah tekanan, ketakutan, lapar, haus, was-was, dan seterusnya, datang dewa penolong pakai tudung. Shalom, Shalom. Perkenalkan, kami adalah anak-anak Tuhan datang membawa penghiburan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami datang ke sini mengatasnamakan kerajaan Allah Bapa, memberikan sesuatu yang bisa menjadi pembuat penghibur terhadap Bapak Ibu sekalian. Sudilah kiranya Bapak Ibu sekalian menerima kami dan apa yang kami persembahkan sebagai persembahan kudus untuk sebagai menjalin persaudaraan kita sebagai anak bangsa. Kalau kami datang memberikan sedikit, ini ada Indomie, sedikit ada minum, juga ada selimut. Mohon sudilah kiranya Ibu Bapak menerima persembahan dari kami. Halilintar. No. Orang Islam tidak bisa termakan dengan tipu muslihat jinak seperti merpati. Nggak ada itu. Anda mengatakan saya salah tafsir, Anda juga bisa kemudian masuk ke Google. Silakan aja kalau bisa, silakan aja kalau pandai. Tidak akan pernah bisa, tak akan pernah. Kalian tidak bisa membantah data, membantah dalil. Maka satu-satunya cara untuk mempelesetkan kelemahan, kami juga bisa mentafsirkan, bisa juga bisa apa. Kitab kalian sudah tak bisa ditafsir. Kenapa? Karena itu sudah tafsir. Jangan mentafsirkan tafsir. Seperti itu adanya, ya. Sama seperti ketika Anda mengatakan, Bang Suma salah, saya kecewa karena mengatakan, kan aku udah bilang tadi. Panjang lebar ku jelaskan tadi. Panjang lebar ku jelaskan. Tuhan dalam agama kami, Allah murka terhadap orang yang melakukan ritual paganisme. Jangankan mempersembahkan manusia untuk dewa Molok, ya, jangankan sekedar mempersembahkan ayam saja, bahkan apapun itu kepada selain daripada pencipta langit dan bumi, itu dilarang dalam Islam. Apalagi mempersembahkan Tuhan. Mempersembahkan kepada selain daripada Allah, kepada Tuhan, akan mendatangkan kemurkaan Tuhan, musibah. Betul. Anda akui? Iya bang, aku akui. Apakah Tuhan murka kalau ada melakukan? Murka, ngaku. Kalau Anda mengakui Tuhan murka ketika ada orang mempersembahkan kemudian binatang kepada dewa-dewa, lalu apa Anda kira? Kenapa Yesus mengusir kalian dan menganggap kalian itu pembuat kejahatan? Ya karena itu tadi, kalian mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Kalian aja yang gak paham. Makanya kalian itu, ya semuanya salah. Karena orang mempersembahkan makhluk saja kepada sesamanya makhluk itu dilarang. Ini mempersembahkan Tuhan tak kemana-mana.
Kurban binatang aja kau katakan tidak boleh, apalagi kurban Tuhan. Di mana otak? Kalau mempersembahkan anjing aja salah, gimana mempersembahkan anak orang? Alamak, katanya anak orang dipersembahkan untuk mendamaikan dosa dunia. Diam. Semangat sore. Sore. Dari agama mana abang? Dari agama Kristen dong. Oh iya, silakan buka kameranya. Nggak mau nanya aja boleh nggak? Boleh 1000 pertanyaan setelah buka kamera. Oh. Silakan. Oh. Nggak buka kamera boleh nggak? Nggak boleh, harus buka kamera dulu. Oh. Ya, kenapa? Kenapa nggak mau buka kameranya? Lagi digelap. Ya sudah, kembalilah kepada kegelapan. Teman-teman yang lain silakan naik. Saudara Kristen. Halo, semangat sore. Halo, Saudara Dalle. Halo, Bang. Kita turunkan ya. Saudara-saudara muslim, mohon untuk dibatalkan permintaannya dulu biar kita satu kegiatan aja dulu, yaitu diskusi dengan saudara kita non muslim. Halo, semangat sore. Banyak juga ini, tapi rata-rata muslim, teman-teman. Banyak yang minta, tapi muslim. Enggak nyangkut ya. Halo, semangat sore. Halo Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Madura, Jawa Timur. Oke, salam kenal juga. Ada yang ingin disampaikan Bang? Ada yang ingin disampaikan? Bang, sudah apa ya? Ya, makasih Bang sudah bergabung sama-sama. Juga, siap, thank you. Terima kasih sudah mengganggu. Halo saudara Jaya Mahe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Zuma? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah gitu aja Bang, turunin. Ini lagi remote, sudah nggak sengaja naik. Oke, terima kasih Bang. Makasih. Assalamualaikum. Silakan teman-teman non muslim, yang muslim supaya dibatalkan permintaannya, boleh ya. Kita ingin diskusi dengan non muslim. Tuh teman-teman.
Halo. Kenapa kabur? Di sini aja, Bung. Santai kita. Halo, selamat siang menjelang malam. Halo. Halo. Ya, dari agama mana? Aku Kristen. Buka kamera, Bang. Silakan. Silakan. Buka kameranya, Bang. Silakan buka kamera, Bang. Aku buka kamera terpental. Wah, kenapa itu? Ini manusia bodoh yang tadi itu ya? Anda cerdas sampai apa pengetahuanmu? Coba debat kita dulu. Tadi udah dibilang Kristus palsu yang Anda sembah. Di mana Matius tertulis 24. Coba Kristus penyesat di mana tertulis tekstualnya? Matius 24. Di situ nggak ada Kristus, di situ Kristus palsu. Ada. Nggak adanya pengetahuanmu. Nomor 4, nomor 5. Itu nasihat Yesus kepada muridnya yang asli. Baca. Nah, makanya kau disuruh membaca pun kau nggak bisa menang. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesat itu mengaku Kristus. Mereka Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Kristus. Jadi ada berapa tadi penyesat apa Kristus itulah yang kamu sembah di gereja. Jawab itu. Itu yang disembah, yang kamu sembah di gereja. Bukan menyembah lagi. Paulus mengajarkan Paulus mengajarkan hanya ada Paulus itulah si rasul palsu, utusan Kristus palsu itu. Tidak ada datanya di. Kau bicara kecerdasan. Tapi Matius 24 longor. Mending kau ke gereja, colok pantat pendeta, baru kau naik ke sini. Apain kau ke sini? Otak nggak ada. Mau diskusi tapi cuma curhat. Ngamuk-ngamuk ada kau. Kupikir kau pintar. Halo, selamat sore. Ngapain dinaikkan lagi, Bang? Banyak yang minta permintaan, kita nggak hafal semua. Rata-rata muslim gitu loh. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Nah, tekan diam-diam saja kan. Nah, tengoklah. Telur cicak menetas main HP. Halo, selamat sore. Mario, Halo. Halo. Wong bagus. Wong bagus, selamat sore. Selamat sore, Mas. Mas siapa ya, nama Zuma ya? Ya, dari Kristen, Abang.
Iya, betul sekali. Oke, ini ada tema terkait dengan Kristus penyesat dunia. Ya, terus? Nah, gimana abang menyikapi hal ini? Ternyata Kristus yang dinubuatkan Yesus menyesatkan dunia itu tergenapi dengan adanya Anda gitu loh. Itu yang bikin tema siapa ya? Aku. Sebenarnya sampean itu yang menyesatkan itu. Oh enggak dong, enggak. Kan udah jelas sekali Yesus menasehati orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang dinasehati agar mereka jangan percaya kepada Kristus palsu yang datang memakai nama Yesus yang menyesatkan banyak orang. Lah, Yesus Kristus kan gak pernah ke bangsa lain. Berarti Yesus palsunya itu yang datang kepada bangsa lain. Sama seperti kita, bangsa Jawa, datang Kristus palsu, datang kepada kita, lalu kita sembah. Sedangkan Yesus asli ketika datang kepada pengikutnya kan gak nyembah Yesus. Mereka semuanya pada menyembah pencipta langit dan bumi toh. Nah ini. Terus yang asli yang mana ya? Yang asli itu anak Maria yang datang mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Makanya orang-orang Yahudi itu gak ada yang menyembah yang namanya Yesus. Yesus disembah itu cuman ajaran dari Barat. Mereka menyembah tadinya dewa Hercules, dewa Zeus. Lalu kemudian mereka menggantikan dengan sembahan baru yang bernama Yesus. Wong Yesus di tempat kelahirannya nggak disembah. Piye toh? Nah, kalau orang Yahudi itu memang belum percaya. Nanti kalau sudah mulai percaya baru akhir zaman hampir selesai gitu loh. Oh enggak, salah konsep iki. Orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus itu utusan Tuhan mereka. Orang Yahudi menganggap Yesus iki adalah Tuhan tukang sihir. Yesus ini adalah anak haram, anak zina. Mereka menganggap Yesus ini penghujat. Bukan tak percaya Yesus itu Mesias. Mereka menolak Yesus. Lawang orang Yahudi aja. Ya orang Yahudi. Tapi kan orang Yahudi yang percaya itu ya banyak ya. Ya percaya kalau Yesus itu apa? Tuhan apa utusan Tuhan? Kalau Yesus itu memang secara manusia utusan. Ya memang utusan. Memang ada sejarah yang lain apa? Nah, di dalam nubuatan. Nah ini. Yes, ini. Ya. Nah ini. Ya. Nah, ini. Yohanes itu mendahului Tuhan. Jadi mempersiapkan jalan untuk Yesus. Iya, untuk Mesias, bukan untuk Tuhan. Jangan salah. Mesias, betul. Yesus itu Mesias. Iya memang, makanya ketika datang dia sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya, ya dia harus dipercaya sebagai Mesias biar selamat. Betul sekali, Mesias. Nah, terus kenapa di luar Yahudi kok jadi Tuhan? Oh, ya itu. Ya itu. Dia itu secara manusia. Secara manusia itu Mesias, secara manusiawi. Jadi dia itu kealahannya itu ditinggalkan menjadi manusia. Waduh, itu ajaran sopo. Tapi sekarang dia itu naik ke surga sebagai Tuhan, sebagai Allah. Inilah yang menjadi konsentrasi kita. Kristus penyesat telah membuat Anda mengatakan Yesus itu Tuhan.
Oh, sejak kapan? Sejak kapan Yesus Tuhan? Sejak kapan? Ya sejak dulu. Lah, Sebelum itu dunia ajaran ini ada siapa? itu. Kata siapa? Di dalam firman-Nya ada kok semuanya. Apa kata Orang Yesus? yang nggak mengerti itu yang nggak pernah baca firman ya bisa. Iya, mudah coba disesatkan. Anda bacakan di mana Yesus mengaku bahwa dia itu adalah Bapa itu sendiri. Ayo. Loh, sejak Yesus kapan mengatakan, Yesus? Apa tuh? Aku dan Bapa adalah satu. Iya, satu. Bukan berarti dia adalah Bapa. Semua orang juga bisa mengaku Kalau seperti Bapa dan itu. Aku adalah satu berarti satu, gitu loh. Ya enggak dong, maksudnya satu di situ. Anda baca apa yang dimaksud satu oleh Yesus itu berbicara mengenai pekerjaan, bukan berbicara mengenai hakikat. Anda saja yang menganggapnya itu satu hakikat karena Anda sudah terpengaruh oleh Kristus palsu itu. Seperti Yakobus tanya itu, siapa? Tanya, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Tidakkah kamu tahu selama ini bersama-sama aku? Ya, aku itu di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apabila kamu melihat aku sama dengan kamu lihat Bapa. Iya, betul itu. Sama, aku pun bisa mengatakan itu kepada sampean. Siapa yang melihat Bang Suma itu sama melihat Tuhan. Ayo, apakah aku Tuhan? Ya enggak. Kenapa? Keberatan rupanya. Yesus itu manusia seperti tapi Loh, kita semuanya ini roh Allah, Pak. Semua manusia itu roh Allah. Kok lain pula? manusia itu Jadi punya roh sendiri. roh Anda itu roh siapa? Manusia itu ada sendiri. Ya, roh siapa? Roh Anda ini roh siapa? Pemberian Allah. Ya, berarti itu roh Allah Pemberian kan? Allah. Berarti bukan Roh Allah Allah. bukan. Loh, yang memaknai bahwa roh itu adalah Allah dan Allah itu adalah roh itu kan kalian. Sedangkan di dalam kitab Kejadian 7, Kejadian 6 nomor 3, di situ tertulis rohku tidak selama-lamanya berdiam dalam diri manusia. Roh siapa yang ada pada diri manusia? Roh siapa? Mirip roh Allah. Roh Allah. Nah, pinter. Berarti roh yang ada di dalam diri kita itu roh Allah. Berarti apakah kita ini Allah? Kan tidak begitu. Ilahian bukan. Roh manusia. Ya, Anda yang menjadikan rohnya Yesus keilahian. Ke manusia plak gitu loh. Makanya kita mengerti, bisa melihat, Yesus bisa juga mengerti begitu. ini dan itu. Yesus juga begitu. Lain. Kata siapa? Kata siapa? Lain, pada waktu dia dibaptis roh Allah turun dari surga seperti burung merpati hinggap di dalam gua. Terus dia mengatakan kepadanya, aku sepenuhnya di dalam Yesus. Dengarkanlah dia, kan begitu. Makanya Yesus mengatakan di sini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, kenapa dia mengatakan seperti itu? Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Lu Bapa yang mengajarkan ke dia kok. Berarti Bapa yang mengajarkan dia untuk mengatakan itu. Memakai tubuh jasmani. Lah, sama seperti Nabi Musa, sama seperti nabi-nabi yang lain. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, kata Yesus, maka dia adalah Allah. Itu kata Yesus. Ada berapa orang yang diutus untuk menyampaikan firman? Hanya Yesus toh? Enggak. Banyak. Makanya di dalam pengajaran Yesus dalam Yohanes 3 nomor 34, Yesus sendiri yang ngomong, siapapun yang diserahi tugas oleh Bapa untuk menyampaikan firman Bapa, maka padanya ada roh Tuhan yang tak terhingga.
Sampai ini sebenarnya pointer Alkitab tapi nggak ngerti yo. Loh, gimana saya nggak ngerti yo? Kenapa saya nggak ngerti? Sekarang belum waktunya mungkin ya. Sekarang saya Udah, tanya belum sama waktunya sampean. dengan ini. Saya tanya sama sampean. Belum waktunya mengenal kebenaran. Sekarang saya tanya sama sampean. Menurut Yesus, perkataan yang dia katakan itu perkataannya dia atau perkataannya Bapak? Loh, dia itu perkataan manusia, tapi aku tanya sampean, jujur, Yesus Manusia berkata-kata ilahi. itu perkataan. Sabar dulu, jangan bawa konsep pagan dulu. Yesus berkata, itu perkataannya sendiri apa perkataan Bapak? Jawab. Loh, perkataan Bapa yang disampaikan itu perkataan Bapa di dalam Perkataan Yesus, gitu Bapa. loh. Sekarang kalau Yesus mengatakan akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, maka yang harus disembah di situ Yesus apa Bapak? Karena Yesus sih orangnya rendah. Karena gimana toh? Ketika Yesus mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Nah, yang harus disembah di sini Yesus apa Bapak? Ada firman yang seperti itu. Misalnya. Oh, enggak ada. Ini tentang kebenaran enggak ada misal. Oke, Nggak ada baik. misal tentang Oke. kebenaran itu harus Kalau clear. begitu kenapa Anda menyembah Yesus? Loh, dia Tuhan kok. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Wah, banyak sekali dari tunjukkan kita satu perjanjian dalil. lama. Tunjukkan Nanti ya, satu nanti kita dalil. Tunjukkan nanti satu saya dalil naikkan di mana lagi, Yesus tapi- minta ya, untuk ya. disembah. Silakan. Tunjukkan satu dalil di mana Yesus minta disembah. Tidak Ayo. ada Yesus minta disembah itu tidak ada. Berarti Satu Anda orang yang menyembah melakukan Yesus, sesuatu Yesus tidak menolak. yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Berarti Anda sudah edan melakukan sesuatu yang tidak pernah Yesus lakukan, yang tidak pernah Yesus ajarkan. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa? Barang udah diam dulu, orang edan kok ngajarin saya. Kata Yesus gini loh, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Nah, sekarang ada enggak Yesus melakukan pekerjaan menyembah dirinya? Ada enggak? Ya tidak ada menyembah dirinya ya tidak. udah, kalau enggak ada lantas kenapa sampean nyembah Yesus? Kalau Anda percaya Saya Yesus, Tuhan saya yang mengerti saya. Oh, Gini loh. kirain karena Yesus Sampean yang belum pernah melihat Tuhan Yesus, pernah melihat enggak? Pernah melihat Tuhan Yesus belum? Yesus karena Yesus yang ngajarin. Ternyata yang ngajarin Enggak. sampean nyembah Yesus itu Saya tanya, setan. Mas. Wih, Saya tanya. Udah terjawab. Zaman pernah melihat Tuhan Yesus apa belum? Berarti tema saya udah terjawab. Udah terjawab tema saya bahwa Kristus palsu penyesat Belum. dunia. Oh iya Memang dong. dia tema Iya sendiri. dong. Yesus nggak pernah mengajarkan nyembah dirinya. Sampean nyembah Yesus. Siapa yang ngajarin sampean nyembah Yesus? Ya setan. Ayo. Nah, sampai Yesus- pernah melihat Tuhan Yesus apa belum? Oh, nggak bisa. Kalau ada orang yang mengaku melihat Yesus itu melihat setan. Ya salah. Yesus mengatakan itu. Tuhan Yesus mengatakan itu. cahayanya melebihi matahari. Yesus itu mengatakan sendiri hal tersebut. Kalau ada yang mengaku melihat aku, ada Yesus di sini, ada Yesus. Jangan kau percaya, itu setan. Percaya Yesus sudah bilang kok ya. Lah, aku akan Yesus yang menyatakan mengatakan itu. diriku Yesus yang mengatakan itu kok. Kalau ada orang yang mengatakan ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab jikalau aku yang datang, aku akan seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, dan tanda-tanda ini tentang akan akhir menyertai aku. zaman. Nah, Tentang oleh akhir karena zaman. itu, kalau ada yang mengaku kata Yesus, kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak sesuai dengan tanda-tanda itu, jangan kau percaya, Iya. itu setan. Maksud gini loh ya Mas. Maksud Tuhan Yesus itu gini loh. Setelah Tuhan Yesus nanti, setelah dia naik ke surga, akan Dia banyak akan datang. nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Nah, itulah sampean. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, lihat dia ada di sana, lihat dia di sini. Karena ada banyak orang yang akan menyamar menjadi Masias. Saya tanya, apakah Anda pernah melihat Yesus? Pernah. Bohong. Ini saya tanya.
Cahayanya tuh di matahari. Yesus mengatakan pada muridnya orang-orang Yahudi. Dengar. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang sampean gak akan melihat aku sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayo. Itu kata Yesus. Kamu ngaku melihat Yesus, yang kamu lihat itu setan. Sampai melihat kesaksian orang-orang yang dulu Islam terus ke Kristen oleh karena ketemu Tuhan Yesus. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud. Berarti kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Makanya kami nggak percaya orang-orang yang melihat Yesus. Itu bukan melihat Yesus, Mas. Itu melihat setan. Nah, sekarang menurut Yesus, menurut Yesus, ketika Yesus menasihati muridnya, apabila kamu mendengarkan orang mengaku bertemu dengan aku, nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Ayo jujur sampean. Siapa yang bilang melihat aku tuh siapa? Jangkrik. Yesus yang mengatakan kepada muridnya, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Nah sekarang kalau sampai ngaku lihat Yesus, orang-orang murtad ngaku lihat Yesus, itu semua bohong. Nanti pasti saya melihat sendiri. Saya ulang lagi nih. Yesus menasihatkan muridnya, kalau ada orang yang mengaku ketemu dengan Yesus, percaya atau jangan percaya? Kok ketemu gitu salah, itu salah. Kata-katanya salah. Kok bisa begitu? Kata-kata sama itu salah. Anda baca Matius 23 nomor 23. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Nah, itu loh, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, tunggu sabar. Camkanlah, aku telah menyatakannya kepadamu terlebih dahulu, bahwa apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Betul. Nah, sekarang kalau sampean mengaku melihat Yesus, nasihat Yesusnya kepada orang-orang benar itu percaya apa jangan percaya? Loh, sama enggak tahu saya bagaimana melihatnya. Dalil bos. Bukan di situ. Bos. Kalau Yesus yang datang, kata Yesusnya, tapi tanda-tanda tidak menyertai, jangan kau percaya. Ayo, saya ulang lagi sama sampean. Yesus mengatakan kepada muridnya, adalah orang mengatakan lihat ada, jangan percaya atau percaya menurut Yesus nih? Tidak boleh percaya, tidak boleh. Iya, makanya aku nggak percaya. Ketika sampean mengaku bertemu Yesus, aku nggak percaya. Karena aku membaca. Iya. Berarti aku mengikuti. Berarti aku percaya kepada Yesus. Berarti karena Yesus melarang aku percaya. Berarti aku percaya ke dia. Makanya aku nggak percaya sampean. Jangkrik bos. Begitu. Saya itu orang simpel lah. Ya nggak apa-apa juga sama. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Aku berdasarkan dalil. Kalau ada orang gila yang aku bertemu Yesus, jangan percaya kata Yesus. Oh iya. Silakan terus mengorek tentang kebenaran, diseleweng-selewengkan. Kok diselewengkan? Kan nasihat Yesusnya jangan percaya. Saya nggak percaya kok diselewengkan. Apa? Ini Mas, karena orang Yesus mengatakan jangan percaya. Ya saya nggak percaya dong. Ngomong. Sampan itu belum punya roh kebenaran, makanya sama roh kebenaran pula.
kamu baca, dengarkan ini. Di dalam Yohanes 16 nomor 24 Yesus berkata apa? Jika pada dirimu ada roh kebenaran, maka engkau akan mengingat segala sesuatu yang telah aku katakan kepada kalian. Pertanyaan saya, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya pertama kali ketika Yesus mendapatkan kekuatan dari malaikat? Kamu pasti bisa jawab kalau kamu punya roh kebenaran. Sampean, silakan. Iya, betul. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa, terus menjumpai murid-muridnya. Bukan. Apa kata Yesus setelah datang malaikat kepadanya? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus di situ? Muridnya pada waktu berkata-katalah, terus berkata-katalah bahwa dengarkan. Pada waktu Tuhan Yesus mendatangi muridnya setelah berdoa, diberi kekuatan oleh malaikat, menjumpai muridnya tidur, terus dibangunkan, jaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penuh, tapi daging lemah. Terus itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Kalau saya itu bukan penghafal ayat dan pasal. Nah, kata Yesus, kalau kamu punya roh kebenaran, kamu akan mengingat. Ayo, ingat dulu. Firmannya sudah saya ingat, lepas lah firmannya. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Loh, saya tidak diberi karunia seperti itu, tidak beri talenta seperti itu. Kata Yesusnya, kalau kamu itu memiliki roh kebenaran, kamu akan mengingat segala apa yang pernah aku katakan kepadamu, kan gitu. Ayo. Ya iya, firmannya kan tepat ya, Pak. Iya, betul. Setelah itu ngomong apa lagi? Setelah itu ngomong apa lagi? Ya ngomong itu. Ngomong berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang nurut tapi daging lemah gitu loh. Terus ya, berapa jam Yesus suruh dia untuk berjaga-jaga? Berapa jam? 1 jam. 1 jam. Setelah kemudian 1 jam dia disuruh berjaga-jaga, lalu kemudian dia minta, apakah kemudian Yesus menerangkan tentang sesuatu yang harus mereka minum? Betul. Itu pada waktu perjamuan. Nah, terus yang setelahnya Yesus kemudian pergi kan? Setelah Yesus pergi dia kemana tuh? Sama muridnya? Yerusalem. Yakin? Yakin? Taman. Dan itu loh, setelah Taman Getsemani terus dia itu ke Yerusalem. Ya, tertulis di mana itu bahwa dia ke Yerusalem? Di mana? Ya, saya tidak tahu, kurang hafal. Berarti Anda tidak punya roh kebenaran, berarti nggak ada punya roh kebenaran, berarti kebenaran bukan penghafal mengingat kata Yesus, jika engkau ada roh kebenaran di dalam dirimu, maka engkau akan mengingat segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Betul, perkataan toh. Iya, perkataan Yesus. Perkataan, bukan ayat dan pasal. Bukan, saya tanya tentang pengakuan Yesusnya. Setelah di Taman Getsemani, Yesus mengajak muridnya kemana? Ke Yerusalem. Dalilnya di mana? Yerusalem di mana? Apa saya perlu baca kitab ya? Tidak usah itulah, tentang banyak yang lain. Cuma tentang kebenaran, tanya tentang kebenaran. Roh kebenaran itu, tanya tentang kebenaran. Kata Yesus, roh kebenaran itu akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan. Salah, sama itu salah gitu. Ada perkataan, 2 perkataan. Gini ada marah Ki. Gini loh, apabila roh itu datang kepadamu, dia itu akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran gitu loh.
Kalau pada waktu di mahkamah, pada waktu apabila kamu di mahkamah itu, Roh Kudus akan memimpin kamu untuk mengatakan segala yang benar gitu loh. Mengingatkan. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bukan kepada orang Kristen tapi memang. Yohanes 14 nomor 26. Apabila roh kebenaran yang aku minta dari Bapa itu sudah datang, maka dia akan mengingatkan segala perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Itu kalau Roh Kudus itu ada pada diri seseorang, berarti saudara harus menghafal. Semua perkataan Yesus itu harus Anda hafal, harus Anda tahu. Itu kalau namanya menghafal diri kita sendiri berarti. Ya, tapi kalau nggak menghafal tiba-tiba muncul, itulah Roh Kudus. Nah itu makanya aku tanya samamu, maksudku itu. Artinya aku tidak perlu melihat ada Roh Kudus pada dirimu, tapi aku melihat yang kamu itu adalah seorang penghafal. Kan begitu. Ternyata kamu bukan seorang penghafal loh. Roh Kudusmu mana? Kan Roh Kudus itu mengajarkan kamu untuk mengingat kebenaran itu. Roh Kudus itu kebenaran, bukan tentang mengingat ABCD, bukan. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan. Mengingatkan berarti mengingat. Salah emang kata-katanya salah. Yesus itu. salah rupanya. Yesus salah. Yesus kata Mas Agus kamu salah. Sampean itu loh yang salah, sampean itu loh kata-katanya. Coba baca coba roh kebenaran itu datang kepadamu, dia itu akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran itu loh yang benar. Oh salah. Itu yang diterangkan di dalam Yohanes 14 nomor 26 itu tak berbeda dengan kau baca itu. Ini tanda-tanda orang yang padanya datang roh kebenaran akan mengingat segala perkataan yang Yesus telah pernah katakan. Betul? Betul. Nah, begitu. Betul. Sekarang kalau Yesusnya mengajarkan segala sesuatu, berarti saudara segala sesuatunya itu Anda tahu, Anda ingat. Betul. Anda ingat? Ingat. Oke. Di mana Yesus? Tapi jangan anu ya. Jangan kalau pasal dan ayat, maaf saya enggak apa. Ya, saya tidak akan meminta Anda untuk menghafal dalil atau saya hanya ingin Anda mengingat. Oke? Siapa saja yang Yesus sebut sebagai iblis di dalam pengajarannya kepada kaum atau kepada orang-orang Yahudi? Terus nyalah kamu iblis, kamu hanya ingin menghalang-halangi. Mana ada Yesus mengatakan begitu. Kamu Petrus dong. Ya. Ngomong Petrus. Dengarkan ya, ngomong ya. Dengarkan dalam orang cerita. Pada waktu Yesus mengatakan anak manusia akan dianiaya, disalibkan, tapi pada hari ketiga yang akan bangkit kembali. Ya, Petrus lalu tidak akan mungkin itu terjadi, guru. Itu. Lalu Yesus mengatakan, ngarang bebas. Ngarang bebas. Ngarang bebas. Ngarang bebas itu piye loh orang itu. Akhirnya dia lihat di HP. Bayang. Gayamu. Ngarang bebas loh. Ngarang bebas. Ini yang dia baca di HP. Terus jangkrik. Pada waktu Yesus ngomong gitu loh. Aduh, jangkrik, ini jangkrik. Apa katanya? Baca. Padahal Yesus mengatakan dia akan mengingatkan. Lo kamu baca itu bukan mengingat, tuyul.
Lah sampean nggak percaya kok, ya tak bacakan biar percaya. Gitu loh. Mana ada seperti itu. Dalilnya coba. Loh. Coba baca. Lu sampean nggak Udah kamu percaya, baca, malah udah tak baca. bacakan. Ya baca coba, baca. Makanya percaya. Apa baca? Oh, menghalang-halangi oleh sandiwara. Makanya kalau nggak percaya ya cukup yang Hai. Jangkrik. Aduh parah, udah membaca pun masih salah. Ya. Gimana mau ada kebenaran samamu? Menghalang-halangi. Piye to Mas? Oh Yesus ngajarin apa? Sampai ngajarin apa? Mana? Ayo. Kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 26 iki. Roh Kudus yang diminta Yesus kepada Bapa, tugasnya itu adalah mengingatkan segala sesuatu yang pernah Yesus ucapkan kepada murid-murid. Nah, sekarang Yesus ngomong apa? ini loh yang benar ini loh. Ini loh yang benar. Nah, tadi katanya menghalang-halangi. Oh sekarang ini loh yang benar. Berarti yang tadi itu nggak benar. Roh Kudusmu pensiun. Ayo. Roh Kudusmu Ini loh pensiun. yang tentang Roh Kudus ya, tak bacakan ya tentang Roh Kudus. Opo, silakan. Kalau aku akan minta kepada Bapa. Ini pasalnya dulu, pasal 14 ya. Ya, terus ayat 16. Aku bukan akan itu. minta kepada Bapa. Yang mana? Yohanes 14 nomor 26. Ini Yohanes 14 ayatnya 16. Itu ketika dia minta. Sekarang nomor 26-nya tugasnya mengingatkan. Ya, ini tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, jadi dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, sekarang coba kamu tunjukkan pada saya di mana Yesusnya mengatakan kalau dia mengatakan pada orang kafir, orang itu kafir itu di mana? Yesus mengatakan apa? Orang Petrus menghalang-halangi katamu. Iblis apa kafir? Iblis apa kafir? Iya, dikatakan iblis. Ya iblis ya kafir. Coba di mana Yesus mengatakan itu? Baca. Katanya punya Roh Kudus, Roh kebenaran. Nah, sama tak katai langsung nggak percaya, mau tak bacaan biar ngerti gitu loh. Ya coba bacain, coba apa katanya kan di ngomong situ. gini, Tuhan Yesus kan ngomong gini toh. Manusia akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, gitu. Dia akan dihaniaya, disalibkan, tapi pada hari ketiga akan bangkit. Nah, tapi Petrus ngomong sekali-sekali tidak akan mungkin. Nah, Yesus ditarik gini toh, tidak boleh. Ya, terus apa kata Yesus? Terus Tuhan Yesus ngomong gini, nyalah kamu iblis, kamu hanya
menghalang-halangi. Mana ada kayak begitu. Terus gimana terus? Ya, kamulah yang punya Roh Kudus. Malu sampean kan, ngaku-ngaku punya Roh Kudus, akan mengingatkan segala sesuatu. Kita buktikan yuk. Yesus pada saat mengajar itu bahasa apa rupanya? Yesus menggunakan bahasa apa, Bang? Biasanya di sana itu bahasa Aram. Nah, silakan Yesus, silakan Yesus ngomong apa ketika dia berkata kepada Petrus, ngomong apa dalam bahasa Aram, coba. Ayo. Saya itu nggak ngerti tentang bahasa-bahasa. Iya. Sampean kudu wajib mengingat perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang pernah Yesus sampaikan kepada muridnya itu apa bunyinya? Kalau dia bahasa Yunani, tasau tamiso dia osasau ekove dalam bahasa Yunani. Tapi kalau dia bahasa Aram, bunyinya kayak mana? Indonesia tidak pernah belajar. Saya nggak minta ente, saya minta Roh Kudusnya. Kata Yesus, Roh Kudus itu akan ada menyertai kamu dan mengajarkan kamu untuk mengingat kan segala sesuatu yang telah aku katakan Zaman itu padamu. benar, orang nggak mengenal kebenaran itu benar zaman itu. Enggak, Yesus mengatakan, mengenal kebenaran. dengar dulu. Yesus mengatakan, dan dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Yesus berkata dalam bahasa Aram. Nah, Roh Kudus itu berfungsi untuk mengingatkan sampean, untuk mengingat ucapan Yesus dalam bahasa Aram. Apa ucapannya dalam bahasa Aram? Anda nggak tahu? Berarti Anda tak punya Roh Kudus. Berarti dalam diri kamu itu adanya adalah Roh Kristus palsu. Lawang dia Yesus sendiri mengatakan kok dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah Yesus katakan. Yesus berkata dalam bahasa Aram, apa toh ucapan dia? Bingung. Ya bingung dong. Seorang ini. Bingung. Roh Kudus itu pekerjaannya menuntun dalam seluruh kebenaran. Nah, kebenaran. Oke, aku bukan tanya sampean. Yang aneh-aneh tadi kebenaran. Nomor 16-nya itu, lalu nomor 26-nya mengatakan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan. Perkataan Yesus dalam kata-kata Aramaik. Apa perkataan Yesus? Sampean nggak tahu toh? Makanya yang ada pada dalam diri kamu itu adalah Roh Kristus palsu. Perkataannya ini loh, 16 ini loh. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia itu akan baru memberikan minta kepadamu seorang penolong yang lain. Itu baru supaya minta. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu yaitu baru roh minta. kebenaran. Kamu di situ muridnya. Kamu ngaku juga murid, tapi begitu diuji, salah satu bukti murid Yesus, Roh kebenaran akan datang mengingatkan segala kata-kata yang pernah Yesus perkatakan kepada mereka. Yesus berkata kepada muridnya dalam bahasa Aram. Sekarang coba, kalau sampean punya Roh kebenaran, apa kata-kata yang terlontar dari mulut Yesus dalam bahasa Aram tersebut? Bisa kamu jawab? Nah, itu. Bisa? Kan aneh dong, Saman kan gak aneh, saya orang Indonesia. Nah, berarti tak ada Roh Kudus samamu. Loh, terserah Anda mengatakan Yesus, apa-apa. terjemah itu bukan kata-kata Yesus. Sendiri yang merasakan. No. Sendiri yang merasakan. No. Saudara nggak merasakan Orang apa yang sehat saya itu akan rasakan. tahu. Sama Berarti seperti dengan kami. pikiran sampean Sama sendiri. seperti, tunggu dulu. Sama seperti ketika dia mengatakan Roh kebenaran akan mengingatkan segala sesuatu. Nah, sekarang Roh kebenaran yang datang ke Islam, yang datang kepada Nabi kami, itu mengajarkan dalam bahasa Arab. Kami di sini bisa mengingat segala bahasa kata-kata yang pernah Roh kebenaran sampaikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal Hafalan itu, hafalan namanya hafalan. Mengingatkan kata-kata yang pernah aku katakan. Nah, sekarang coba kamu
Yesus menggunakan bahasa Aram. Dengar, Yesus mengatakan dalam bahasa Aram. Apa kata Yesus? Silakan. Loh, kalau saya bahasa Indonesia. Emang Yesus bahasa Indonesia? Oh, ngerti apa enggak Yesus bahasa Indonesia? Emang Yesus bahasa Indonesia? Aku tanya sampean, Yesus bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia? Yesus bahasa Indonesia? Mengerti bahasa Indonesia? Yesus pakai bahasa Indonesia enggak? Aku tanya samamu, Yesus mengajar pakai bahasa Indonesia enggak? Pada waktu di sana ya bahasa sana toh. Ya udah, kenapa kamu nggak bisa bahasa sini, sana? bahasa sini. Tanda-tanda orang yang ada padanya roh kebenaran mengingat perkataan Yesus. Yesus dalam berkata menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Aram? Bahasa Arab. Zaman sana sekarang, ya bahasa sana. Sekarang Roh Kudusmu bisa nggak bahasa Aram? Loh, Roh Kudus bisa, bahasa sembarang bisa kalau dia sekarang kalau ada Roh Kudus pada dirimu, kamu bisa menggunakan bahasa Aram. Loh, itu tidak boleh sembarangan, Mas. Kalau Tuhan tidak mau, udah selesai. Bye-bye. Kamu tidak punya roh kebenaran. Kau tidur saja sana. Kelasmu masih 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kalau kami jelas apa yang Nabi Muhammad terima dari roh kebenaran ketika Roh Kudus ini mengajarkan tentang tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Roh Kudus ketika minta Nabi Muhammad untuk beribadah menyembah hanya Tuhan yang menciptakan seluruh manusia? Bin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil annas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Roh Kudus itu bekerja pada diri umat Islam, bukan pada kalian. Apabila roh kebenaran yang telah aku minta kepada Bapa itu diutus, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Fattakullah wa ati'un hadha siratun mustaqim. Sedikit lagi udah mau tutup. Jadi saudara-saudara sekalian, ada banyak hal yang menjadi tembok penghalang kalian untuk bisa mengajarkan kepada kami Muslim ini bahwa kalian itu adalah pengikut Yesus. Banyak hal yang menjadi penghalang. Banyak hal. Kalian tidak pernah mengetahui Yesus mengajar dalam bahasa apa dan Yesus mengatakan apa. Jauh. Kalian hanya mengetahui buku-buku terjemahan-terjemahan yang direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi. Kalian tidak pernah mendengarkan seperti apa Yesus berbicara pada saat dia menjadi guru. Itu ujian yang sangat luar biasa. Belum saya menguji ente ketika Yesus mengatakan barang siapa yang memiliki imam sebiji sawi, dia bisa memindahkan gunung. Aku belum uji itu. Belum aku uji. Mindahkan tai lalat aja belum bisa kalian, lagi mindahin gunung. Jadi kami hadir di sini hanya menuntun, memberi kabar gembira dan peringatan kepada kalian. Itu. Jadi sebenarnya apakah kalian ini akan menang dalam debat? Boro-boro menang.
mengerti tentang apa yang diuraikan Yesus aja belum tentu kalian paham. Mengerti tentang ajaran Yesus aja belum tentu kalian paham. Kalian hanya berpatok terhadap terjemah. Apakah itu sudah sesuai dengan pengajaran Yesus? Kalian tidak akan paham. Jangankan memahami sampai level itu, sekedar untuk membuktikan bahwa Yesus memberikan legitimasi kepada Lukas untuk mencatat tentang dirinya aja, kalian tidak berdaya. Contoh, ketika Lukas mengatakan dalam Lukas 2 nomor 21-22, pada hari ke-8 nonot Yesus dipotong. Dari mana Lukas tahu? Tembok tinggi yang tak akan pernah bisa Anda tembus di situ. Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus dipotong pada hari ke-8? Masolang generasi. Jadi saya memberikan tema dalam diskusi itu hanya untuk mengarahkan otak kecil kalian supaya bisa terangsang memahami isi kitab kalian. Tuh, beberapa hari, beberapa saat, beberapa kali, di beberapa pertemuan saya mengatakan seorang dokter akan menjadikan kuman, bakteri, virus sebagai alatnya untuk mengetahui dan menjelaskan tentang anti daripada virus tersebut. Jadi setiap kali saya membawa tema, pasti sasarannya itu adalah untuk menyehatkan manusia, menyegarkan otak sehat, membawa orang menjadi cerdas, meluruskan pemahaman keyakinan seseorang, dan mendapati dirinya kembali menjadi manusia seutuhnya. Bukan menghina, bukan merendahkan atau menistakan, enggak, tapi sekedar untuk membawa kalian untuk menjadi manusia yang seharusnya. Jadi Bang Suma dalam hal ini apologet Islam Indonesia adalah memanusiakan makhluk Tuhan yang seharusnya manusia tapi nampak seperti bukan manusia. Oke, si Kristus penyesat dunia. Apakah betul seperti itu? Itu pertanyaan. Apakah Yesus pernah mengatakan bahwa penyesat itu akan pergi ke seluruh dunia, menyesatkan banyak orang? Pernah. Apakah penulis Bible pernah mengatakan itu? Bukankah dia pergi ke seluruh dunia? Pernah. Apakah ada dalam Bible Paulus ini menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab? Pernah. Semua pernah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah, adakah kalian sebagai jemaat pernah hal-hal seperti ini kepada pendeta? Adakah pernah pastor pendeta kalian menyiapkan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun selayaknya Bang Suma untuk kalian uji isi Bible kalian? Sulit itu kalian temukan. Sulit Pak Pendeta atau pastor membuka kelas untuk kalian tanyai tentang apapun di dalam Bible. Sulit itu terjadi. Adapun kalau terjadi, ujung-ujungnya kalian belum mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus. Allah sudah tidak sanggup, kalian belum punya Roh Kudus. Bertobat. Kalian tidak mengerti, harus dipahami satu perikop. Harus dibaca dengan hati yang tulus supaya petunjuk Tuhan datang kepadamu. Banyak trik yang bisa digunakan untuk menutupi kelemahan mereka. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Teman-teman yang sudah berjuang mengawal live saya, mengawal kemudian apologet Islam Indonesia, dan juga teman-teman yang sudah memberikan bantuan terhadap pergerakan pembinaan mualaf apologet Islam Indonesia yang konsentrasi untuk membantu para mualaf dalam hal pembinaan. Jadi bukan hanya sekedar disyahadatkan, tetapi lanjutannya adalah kita bekali
bekali mereka dengan keilmuan, kita bimbing mereka, kita ajari mereka betul-betul cinta terhadap Islam, baru kita lepas pelan-pelan. Terima kasih atas semuanya. Silakan yang ingin berkontribusi terhadap pergerakan ini ke Bank BNI Yayasan Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Kita akan memberikan yang terbaik untuk para mu'alaf, kita akan memberikan yang terbaik untuk umat ini. Oke, silakan teman-teman yang telah memberikan bantuannya dalam pergerakan ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Yakin dan percaya yayasan kita amanah, tidak akan pernah kita menggunakan dana umat untuk kepentingan pribadi. Seperti itu, karena di Apologet Islam Indonesia itu ada beberapa aparat yang terlibat sebagai pengurus, ya, meskipun mereka hanya sebagai pengawas, sebagai pembina, tapi minimal kami sengaja melibatkan orang-orang yang netral dalam hal ini supaya mengantisipasi adanya kepentingan pribadi di dalamnya. Jadi teman-teman semuanya, jika ingin menitipkan amal jariah kepada kami, silakan Anda titipkan melalui Apologet Islam Indonesia, insya Allah aman. Dan kepada saudara-saudara kami non-muslim, ketika ada kata kalimat yang merupakan kebenaran yang terlontar dari mulut saya, kebenaran yang saya sampaikan itu ada yang kemudian membuat hati Anda terguncang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pada intinya kebenaran yang saya sampaikan itu hanyalah sebagai jalan untuk kalian menemukan hidayah kebenaran. Tidak akan cedera bila mana kalian menggunakan akal sehat menerima apa yang saya uraikan, apa yang saya jelaskan. Contoh yang terakhir tadi saya mengungkapkan, roh kebenaran akan memimpin orang-orang itu mengingat perkataan-perkataan Yesus. Yesus berkata dalam bahasa Aram, kalau ada kalian ingin mengetes diri kalian untuk menguji roh kebenaran itu ada pada diri kalian atau tidak, silakan Anda pejamkan mata, lalu minta kepada apa yang Anda katakan Roh Kudus atau roh kebenaran atau Roh Kudus, katakan kepada mereka, kepada Roh Kudus kalian, Roh Kudus, ajar saya kak dulu apa yang Yesus bilang dalam bahasa Aram ketika Yesus menghardik orang-orang pedagang-pedagang yang ada di halaman bait suci. Nah, kalau kalian punya Roh Kudus dan benar-benar mengajarkan kepada kalian, tiba-tiba saja kalian bisa mengucap bahasa Aram, berarti ada Roh Kudus di dalam diri kalian. Tapi kalau hanya mengatakan ini dijebel oh iyo, nah, itu bukan itu. Yesus tidak mungkin seperti itu ngomongnya. Dia menggunakan bahasa Aram. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam diri kalian, maka kalian akan mengucapkan kata-kata yang Yesus pernah ucapkan kepada kaumnya Bani Israel. Silakan diuji diri kalian di depan cermin, pejamkan mata. Oh Roh Kudus, lauki mai to peringerangi kakesiaga nasro biasa Yesus otuna nasuru maning iro pedagangi lari lo halaman bait suci aga nasang to peringerangi kakesi lo kabukti bahwa kaki lilalat diriku ada di dalam kita. Bagaimana caranya? Coba bedeng apa bunyinya? Tweet tweet tweet. Maka nasen di roh kebenarannya makui nasen ela pundu makidai ni gini kita udah na ceme ubal Yesus tuh generasi. Jadi sekedar untuk mencerdaskan saudara-saudara, bila mana kalian benar-benar punya Roh Kudus, sebagaimana kami punya Roh Kudus, umat Islam punya Roh Kudus, mereka menghafal Al-Quran, memahami Quran, maka kalian boleh dibilang pengikut Yesus anak Maria. Tapi kalau ternyata kalian hanya bisa bahasa Indonesia, maaf, Yesus mengajar bukan bahasa Indonesia, Cak Ayu. Yesus mengajar dalam bahasa Aram, membaca kitabnya Yahudi dalam bahasa Ibrani.
Itu jangan pula kau bilang Yesus 2000 tahun yang lalu pakai bahasa Indonesia. Jangan, tidak mungkin itu. Oke, saya kira begitu. Saya mohon maaf ketika ada kalimat kebenaran yang saya sampaikan menggoreskan hati saudara. Itu semata-mata untuk mengajak kalian untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan Yesus. Apa itu? Satu-satunya Tuhan yang benar yang telah mengutusnya dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Dalam konsep Islam, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Oke, tutup ya teman-teman. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sebentar malam.